Ibu, Bunda Rama, Bunda Rama, ini suara saya kedengar nggak? Kenapa? Ya, saya Hari, salam kenal ya Bunda. Ya Bang, saya ke Papa Kuclu ini dulu. Jawab Ya, yang menebus dosamu. Saya Kau Kristen, Hari? saya Kristen. Saya ingin Silakan ikut kau jawab karena ini dia malu jawab ini malu karena dia Oke. kalau dia bilang manusia yang mati kan Kucul malu dia kalau yang sperma cerewet dia kalau masalah ketuhanan buntu akalnya. Silakan kau Hari. Ya. saya mau jawab, Ibu potong-potong terus loh. Gimana saya bisa Lah menjelaskan kau lari ke Al-Quran Bu? Kuclu. Kenapa Sebentar kau lari ke Bunda, Al-Quran? sebentar Papa Nakal. Kenapa kau lari ke Papa Al-Quran? Nakal. Mana Al-Quran mengimani manusia jadi Tuhan? Oh, Papa dasar Nakal, pohon. Bunda, sebentar. Pertanyaan Bunda itu yang jadi masalahnya apa Bunda? Ah, sini, ini bagus nih, ini pinter nih, bagus. Oke, kau diam ya, kau nggak ada akal, kau nggak ada otak kau Papa. Saya tanya Bang Hari, kan kalian ini mengimani, kalian ini sudah ditebus dosa-dosanya kan, udah ada yang menyelamatkan kan. Nah, saya tanya, yang mati di tiang salib terkutuk itu manusia apa Tuhan? Oke, jadi pertanyaan Bunda yang mati di salib, terkutuk di kayu salib itu manusia apa Tuhan? Saya baca Ya. sesuai dengan apa yang ditulis dalam Alkitab ya Bunda. Bahwa Saya tidak suruh kau baca, kau suruh jawab saya, kau jawab kau ya, yang saya mana kan mati. menjawabnya harus pakai dalil dari Alkitab Bunda. Tolong jangan Kan marah-marah tinggal kau dulu, Bunda. jawab. Masa kau tidak pelajari Bibelmu? Masih mau Iya, baca kan saya lagi? mau jawab Bunda, jangan marah-marah dulu. Coba tenang Jawablah. dulu, Bunda. Ya. Alkitab saya itu berkata bahwa dalam keadaan sebagai manusia, Kenapa kau dalam keadaan? Saya tanya, yang mati itu, yang mati. Kan kau diajari pendetamu ini. Pendetamu itu ngomong apa sih? Yang mati itu, misalnya nih kau ke gereja. Hei Hari, yang mati di tiang salib terkutuk itu manusia, Yesus. Atau dia bilang, hei Haris, yang mati di tiang salib itu Tuhan. Yang mana itu pendetamu bilang Coba apa? jangan bermain kata-kata dulu, pakai logika ya dulu. Saya ya. tanya kau, yang mati Betul, di tiang saya akan salib mau itu jawab. manusia. Tolong diam dulu bundanya, bagaimana saya menjawab kalau bundanya nyolot Saya terus. tidak mau kau baca data. Saya mau kau jawab. Ya saya kan mati jawabnya itu harus siapa? punya data. Tuhan Bunda. apa manusia? Ih, rumit kali kau ditanya. Ini kita mau Saya jawab tanya Bunda. kau. Oh, Bunda mau jawab. denger nggak dulu? Jangan gini Bunda, Bunda menafsirkan agama kami sebagai Kristen dengan Bukan pandangan Bunda. ditafsir. Ah, oke, yang mati menebus dosamu manusia atau Tuhan? Silakan. Saya jawab kemanusiaan Yesus. Jadi gini, apa ada arti Bunda. kemanusiaan? Dengar dulu Bunda, apa arti kemanusiaan? Artinya gini, di dalam Kemanusiaan dalam perwakilan dan permusyawaratan dan perwakilan. Izin Bunda, salam dulu. Ada guru. Ada guru enggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daeng, dia bingung ini. Katanya Tuhan yang menebus dosa di tiang salib. Padahal Tuhan kan tidak tersentuh maut. Dia bingung, kutanya manusia. Malu pun dia jawab manusia. Putar-putar dia kayak gas. Gali. Silakan guru enggak? Digali dari akarnya. Kristen ini dari mana dulu? Nah, silakan Kristen masuk itu makin Daeng. tidak mengambil pengajaran dari ajaran nabi-nabi. Kristen itu lebih dominan mengambil ajaran dari Hinduisme, bukan ajaran para nabi. Perjanjian lama itu cuma aksesoris untuk melancarkan aksi ajaran pagan Roma. Itu. Jadi dia mengambil kitabnya orang Yahudi secara tidak sah untuk melegalkan penyembahan terhadap dewa-dewa. Tidak ada Tuhan di dalam ajaran para nabi. Yudaism itu inkarnasi menjadi manusia, itu nggak ada. Yang ada hanya ada di dalam agama Yunani kuno, yaitu Krishna, yang adalah jelmaan dari Brahma. Jadi Yesus itu bukan jelmaan Tuhan, Yesus itu jelmaan dewa. Itu dulu. Makanya orang Kristen itu kelamakan mulutnya ketika ditanya, kelabakan panik-paniknya gitu. Karena mereka tidak memiliki pondasi di kitabnya Yahudi tentang Tuhan jadi manusia, Tuhan jadi manusia, Tuhan dibunuh manusia, Tuhan nebus dosa dengan mati di atas pohon. Itu nggak ada. Itu semuanya adalah asupan dari ajaran Hinduisme. Makanya ada yang disebut Trinitas yang adalah gambaran dari Trimurti. Nah gitu. Langsung dipatahkan di akarnya. Bang Juman, Bang Juman. Jangan ikuti kemauan mereka yang ajaran menipu, mengambil agama Yahudi,
lalu melantiknya menjadi agama Kristen. Tidak ada satupun gelar Tuhannya Yahudi ada di Kristen, nggak ada. Coba tanya, Elohim gelarnya di agama Kristen apa? Eloah, El Shaddai, El Eroi, itu semua hancur, terhapus semuanya, mengganti menjadi Theos. Theos itu apa? Dewa. Jadi yang mereka sembah itu dewa, dewa dalam rupa manusia, yaitu Yesus. Gitu. Yang berilmu silakan menghadap mejanya, menghadap ke saya kursinya, silakan. Saya Pak, pakai timer tapi mau nggak? Boleh, boleh, boleh. Papa nakal, diam dulu. Satu meter setiap orang. Ustadz Tata belum disapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Tata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebentar aja ya teman-teman, paling 3 jam. Lanjut guru. Udah sebentar, Abang. Ya, silakan Papa nakal. Kau mau bertanya, ini ada guru kami. Iya Pak, nggak kita bahas tema yang ini Pak Suma tuh bagus, tapi pakai timer maksud saya gitu. Iya, Kalau bisa silakan. ditampilkan. Silakan Ya, asal kalau usul bisa- Kristen. Kita bahas asal usul Kristen, asal usul Islam. Atau Islam menyembah Allah, Kristen menyembah Theos. Itu. Karena Kristen ini sudah 2000 tahun menipu kan? Nah, saatnya Kristen kita bongkar bahwa Kristen itu tidak menyembah Tuhan, Kristen itu menyembah dewa. Iya, Sekaranglah Pak. saatnya kita bongkar-bongkaran tentang kekristenan. Kristen juga punya hak membongkar-bongkar tentang Islam. Silakan. Pelajari Quran sehebat mungkin, tapi jangan dipelintir-pelintir. Kalau saya mempelajari Bible, apa adanya yang tertulis itu yang saya uraikan. Enggak ditambah, tidak dikurangi. Iya Pak, Silakan. bisa ditampilkan timer nggak? Timernya nggak Pak? Gak usah pakai timer, gantian. Silakan kau Enggak, pakai narasi. timer Sebentar dulu. Gurunda tanggapi. Kau siapa ngatur-ngatur? Kau mulai Enggak. bernarasi. Sebentar setelah kau selesai, Gurunda yang masuk menanggapi. Silakan. Nanti narasi saya dipotong loh gitu. Gak Kan ada nggak enak. potong. Silakan, gak ada. Loh, tadi Lanjut. bilang nggak Ya, gitu. tapi Padahal- jangan terlalu lama ya. Oke, saya nggak lama. Silakan. Ya, Jadi- dasar kekristenan, tunggu. Dasar kekristenan mengatakan Tuhannya Yahudi berubah menjadi makhluk ciptaan, yaitu manusia Yesus. Silakan. Jadi Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub dan juga Musa adalah Tuhan yang disembah Kristen, bukan disembah Muhammad. Saya ambil contoh Kejadian 18 ayat 1, Kejadian 18 dan pasal 19, Tuhan bertemu Abraham dalam rupa manusia dengan 2 orang malaikatnya. Tuhan Musa bisa menyatakan diri menjadi manusia, sedangkan Tuhannya Muhammad tidak mampu menyatakan diri sebagai manusia. Itu yang pertama dalam pernyataan diri sebagai manusia, sama Tuhan Kristen dengan Tuhan Yahudi. Lalu yang kedua, penebusan dosa. Dalam kitab Imamat jelas dikatakan penebusan dosa, ini ditulis Musa, harus diselesaikan dengan pertumpahan darah, bukan dengan perbuatan baik. Tetapi Tuhannya Muhammad tidak mengajarkan penebusan dosa melalui pertumpahan darah. Ini jelas adalah 2 Tuhan yang berbeda. Silakan ditanggapi Pak Suma. Oke, baik. Kalau Kristen lahir belakangan dari agama Yahudi, mengatakan kemudian bahwa Abraham bertemu dengan Tuhan, itu wajar. Karena Kristen ini adalah penyembah dewa-dewa. Wajar. Kenapa demikian? Karena Kristen mengambil kitabnya Yahudi. Untuk apa? Untuk itu tadi yang saya katakan, melegalkan ajaran penyembahan kepada dewa Zeus. Sehingga segala sesuatu yang ada di kitabnya Yahudi itu dicocok-cocokkan. Padahal yang bertemu dengan Abraham itu bukan Tuhan, itu adalah malaikat. Nah, ini kemudian kepiawaian Kristen untuk merubah kitabnya orang Yahudi. Kita lihat di dalam Kejadian 22 nomor 11. Tetapi berserulah Malah Elohim. Malah Elohim artinya malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Abraham memanggil malaikat itu dengan Tuhan. Itu Anda harus pahami dulu.
bahwa Kristen memang suka memelintir kitabnya Yahudi, karena Kristen hanya umat terjemah. Mereka tidak ngerti original teksnya. Yang datang kepada Abraham itu juga dipersaksikan oleh Nabi Musa di dalam Keluaran 33 nomor 20. Tidak ada manusia yang bisa hidup apabila dia melihat Tuhan. Kalau yang dilihat Tuhan Abraham ini adalah Tuhan, mampus Abraham. Itu dalil, Bung. Jadi yang bertemu dengan Abraham itu bukan Tuhan, tapi malah Elohim. Paham itu dulu. Kalau Anda membawa agama Kristen Anda ke sana, pasti Anda akan mengatakan dewa nuzul menjadi manusia. Tapi supaya seakan-akan itu ajaran para nabi, maka dikatakan Tuhan. Hanya tapi dia mengambil rupa ciptaan juga. Dalam pasal yang diambil Pak Sumba, Kejadian 22 adalah rupa malaikat, dan yang saya ambil rupa manusia di Kejadian 18 dan pasal 19. Nah, sekarang coba kita singgung ke penebusan dosa. Penebusan dosa yang diajarkan Musa adalah penebusan dosa harus melalui pertumpahan darah. Tidak boleh tidak. Silakan Pak Suma. Oke, baik. Saya bacakan ya. Di dalam Kejadian 31 nomor 11. Setiap kali para nabi bertemu dengan utusan Tuhan, mereka memang selalu memanggilnya Tuhan. Bahkan Yesus menjelaskan itu di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Bukankah di dalam kitab Tauratmu, termasuk Kejadian 18 yang Anda baca barusan, bahwa setiap orang yang menerima firman atau menyampaikan firman, kata Yesus, bukankah dalam kitab Tauratmu dituliskan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Malaikat datang kepada Abraham, diserahi tugas untuk menyampaikan apa? Menyampaikan firman, maka dia mengaku sebagai Elohim. Catat itu. Elohim tidak serupa dengan makhluk. Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 22. Yang datang kok serupa makhluk, berarti itu bukan Elohim. Ternyata betul, yang datang hanya malah Elohim. Kenapa dia disebut Elohim? Oh ya Tuhan, ya Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah penyampai firman. Kata siapa? Kata Yesus. Yesus juga disebut Elohim. Yesus juga disebut Tuhan, karena dia sebagai penyampai firman. Nabi Musa juga dalam Al-Quran, innani anallah, la ilaha illa ana. Nabi Musa berkata, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Apakah Nabi Musa Tuhan? Bukan. Makanya Yesus klarifikasi. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diberi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah, maka dia adalah Elohim. Tapi orang Kristen tidak mau tahu itu. Yang pasti yang datang pada Abraham adalah Tuhan, sehingga Yesus juga adalah Tuhan. Nah, itulah Kristen. Itulah Kristen. Kenapa bisa demikian? Karena Kristen ini adalah syarat dengan ajaran Hinduisme. Brahma menjelma menjadi Krishna. Krishna nanti ada lagi muncul namanya Shiva. Apa itu? Wisnu. Apa itu? Roh Kudus alias Roh Merpati. Itulah Kristen. Agama aneh.
yang mengartikan kitabnya agama tauhid, agama samawi dengan seenak pagan. Segitu. Kalau Anda mengatakan yang datang kepada Abraham itu adalah Tuhan, dalam arti kata Elohim yang sesungguhnya, berarti Yesus Anda katakan sebagai pembohong. Anda baca Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Ketika Yesus dihukumi, dilempari batu oleh orang-orang Yahudi karena mengatakan dirinya adalah Allah, maka Yesus mengatakan, stop, wahai manusia, stop it. Manusia palsu tak berakal. Bukankah di dalam Tauratmu sudah kau baca, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Malaikat datang, aku adalah Elohim. Malaikat datang, akulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi posisinya dia sedang menyampaikan firman, bukan dia adalah yang berfirman. Coba sekali-kali naikkan level otak berpikir, silakan. Jadi ini adalah pembenaran yang coba dicari oleh kaum muslimin. Saya kasih ayat Keluaran 33, mulai dari ayat ke-9. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa. Ini Tuhan yang berbicara. Ayat 10, setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah. Orang Yahudi tidak pernah menyembah malaikat, mereka menyembah Tuhan. Masing-masing di pintu kemahnya. Ayat ke-11, dan Tuhan berbicara langsung kepada Musa dengan cara berhadapan muka, seperti seorang teman berbicara dengan temannya. Tuhan berbicara dengan Musa seperti seorang besti ngomong sama besti, disaksikan seluruh bangsa Israel. Dan kalau kita tanya seluruh bangsa Israel, mereka akan berkata, Musa bertemu langsung dengan Tuhan, Abraham bertemu langsung dengan Tuhan, bukan dengan malaikat. Dan mereka percaya juga dua loh batu yang dibawa turun Musa dari atas gunung Sinai itu ditulis dengan jari-jari Tuhan itu sendiri, bukan oleh jari-jari malaikat. Itu kepercayaan orang Yahudi. Tidak bisa kau sangkal, Suma. Tidak bisa kau munafik di sini bahwa orang Yahudi tidak percaya Tuhan bertemu dengan para nabi. Makanya di Yahudi masih ada tempat yang bernama Peniel yang dibangun oleh Yakub. Arti nama itu adalah aku bertemu dengan wajah Tuhan, tetapi aku tidak mati. Itu jelas. Nah, dan Yesus berkata dengan jelas, Yohanes 1 ayat 18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, mendengar suaranya pun tidak, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa yang menyatakannya. Oh, jelas Tuhan bertemu dengan para nabi bukan melalui perantara malaikat, tetapi melalui perantaraan firman-Nya. 1 Samuel 3 ayat 21. Selanjutnya Tuhan menampakkan diri di Silo. Itu Tuhan menampakkan diri, bukan malaikat. Sebab ia menampakkan diri kepada Samuel melalui perantaraan firman-Nya. Itu jelas. Jadi tidak bisa. Jadi ketika semua mengatakan, oh Yahudi tidak percaya bahwa malaikat-malaikat Tuhan pernah bertemu para nabi, itu hanya alasan dari semua. Kita tanya ke orang Yahudi sendiri. Orang Yahudi pun percaya Tuhan sendiri yang menulis 10 hukum di atas 2 loh batu ketika bertemu dengan Musa di atas gunung Sinai. Nah, jadi semua ini kan dia lompat ayat, dia ambil ayat, dia tidak lihat konteks dalam teks itu. Yang dia bilang, yang ayat diangkat, memang betul Tuhan itu berbicara melalui para nabi. Jadi kalau para nabi itu membawa nama Allah, itu nggak salah, itu ayat yang semua ambil. Jadi para nabi berbicara itu seolah Allah yang berbicara, karena para nabi dalam kitab Perjanjian Lama dikatakan penyambung lidah dari Allah. Tetapi Allah bukan berbicara melalui para nabi saja, Allah bertemu juga kepada para nabi. Dan mereka semua melihat dalam Keluaran 33 nih, mereka sujud menyembah. Karena mereka tahu itu Tuhan, bukan malaikat. Nah, jadi semua tidak mengorek. Jadi itu yang pertama, tidak bisa semua bantahkan. Lalu yang kedua, tadi poin yang saya ambil tentang penebusan dosa oleh darah. Dalam Sakaria 9, ini saya baca ya, ini dalil. Ini dalil dalam Sakaria 9 ayat 11, ini kata Yahweh dalam Perjanjian Lama. Ini kata Yahweh ya. Saya bacakan bentar. Sakaria 9 ayat 11 bunyinya begini. Ini cara Tuhan menyelamatkan manusia nanti. Bunyinya begini. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Di sini dikatakan Yahweh akan melepaskan orang-orang dari lubang yang tidak berair. Ini berbicara kematian yang kekal melalui apa? Darah perjanjiannya.
Allah itu roh. Bagaimana Allah bisa punya darah? Makanya Allah harus mengambil rupa manusia. Sehingga malam ketika Yesus mau disalibkan, Yesus mengangkat cawan dan berkata, inilah darahku, darah yang ditumpahkan untuk penebusan dosamu. Tergenapi nubuatan Sakaria 9 ayat 11, Yahweh akan melepaskan orang-orang Israel dengan darah perjanjiannya. Silakan Suma. Oke, baik. Ini sudah loncat kemana-mana ini. Kehabisan materi kayaknya. Anda justru menguatkan pembahasan saya, sanggahan saya kepada agama pagan, dewa jembal jadi manusia yang dituduh Tuhannya Yahudi. Anda mengatakan Yohanes 1:18, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Lalu yang Anda jual tadi, Abraham bertemu dengan siapa itu kalau begitu? Anda jual Musa bertemu dengan siapa kalau gitu? Sementara Anda mengutip pernyataan Yesus, tidak ada yang pernah bertemu dengan Allah. Tidak pernah ada yang melihat Allah. Gimana? Anda masih sehat? Anda sudah sarapan kah? Yesus yang berkata, tidak ada yang bertemu dengan Tuhan. Tidak ada yang pernah melihat Allah. Anda harus belajar dengan baik. Ya, saya masih anggap Anda itu masih anak-anak kecil. Anda harus bedakan Tuhan berbicara langsung dengan manusia dengan konsep Kristen pagan. Tuhan menjadi manusia lalu berbicara kepada manusia. Harus bedakan itu. Kristen punya konsep pagan, Tuhan menjadi makhluk lalu berbicara kepada manusia. Yang Anda baca barusan, Tuhan bicara langsung kepada manusia. Itu saya tidak tolak. Kucluk. Tuhan bicara langsung kepada manusia, saya tidak tolak. Nabi Muhammad berdiskusi langsung dengan Allah tanpa perantara juga pernah. Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah juga pernah. Tapi yang kusangga itu iman paganmu. Tuhan jadi makhluk, jadi malaikat, terus datang bertemu dengan Abraham. Itu yang kusangga. Paham? Hah? Jadi kalau Tuhan bicara langsung kepada para nabi, betul. Karena Al-Quran juga menarasikan itu. Bicara langsungnya tidak melalui tatap wajah. Karena tak ada yang mampu melihat wajah Allah. Melalui tabir. Itu seperti Nabi Musa melalui tabir. Seperti Abraham melalui tabir, melalui malaikat. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketiga-tiganya. Jadi Al-Qur'an mengatakan wa kana li basharin ayyukallimahu Allahu illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan. Ada tiga cara Allah berhubungan dengan malaikatnya. Itu yang perlu Anda paham. Tapi Allah Tuhan tidak pernah menjadi makhluk. Kalau Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa melalui tabir, bukan dia turun ke bumi jadi manusia. Dan Anda ketika mengatakan datang berupa tiang awan, malaikat Tuhan itu datang, lalu orang Israel itu menyembah, berarti bertentangan dengan kisah para rasul kisah para rasul 7. Nomor 35 Anda baca. Musa ini yang telah mereka tolak. Oke? Dengan mengatakan siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan dirinya kepadanya dari semak duri. Tuh. Kisah para Rasul 7. Musa ini yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya. Tuh. Malaikat yang berfirman kepada Nabi Musa. Bukan Tuhan langsung yang berfirman kepadanya. Yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Kemudian dikatakan lagi di dalam kisah para Rasul 7 juga. Makanya kau belajar, jangan cuma comek-comek. Di dalam nomor 53 dikatakan, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Jadi tidak ada itu konsep Tuhan menjelma menjadi makhluk, Tuhan menjadi malaikat, Tuhan menjadi manusia cupu, nggak ada.
itu hanya diadopsi dari agama Hinduisme, di mana Roma, agama Katolik Kristen pertama itu mengadopsi dari ajaran nenek moyang mereka, karena Romawi itu memang penyembah dewa. Itulah yang kemudian mengambil kitabnya orang Yahudi untuk dijadikan sebagai aksesoris untuk melanggengkan dan mengajarkan, menggencarkan ke seluruh dunia agar dewa-dewa mereka disembah dengan topeng bernama Yesus. Padahal Yesus itu adalah jelmaan dewa Zeus. Jangan kau bantah lagi ucapan Yesus. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jangan kau bantah lagi itu. Itu telan, pikirkan, renungkan. Jangan kau tuduh lagi Tuhan datang berbicara kepada Musa, pada Abraham. Karena Yesus sendiri mengatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Catat. Silakan. Ya, jadi memang semua ini tidak paham. Jadi semua ini pikir saya ini menganut paham oneness atau Kristen bidat. Sehingga ayat-ayat yang saya ambil itu saya tidak paham. Dan saya minta semua jangan potong ayat. Tidak pernah seorang pun pernah melihat Allah, itu enggak titik. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa yang menyatakannya. Makanya Yesus berbicara dengan orang Yahudi begini, Bapamu Abraham berbahagia karena telah melihat aku. Yesus mengatakan Abraham telah melihat dia karena. Berarti Yesus bohong. Jangan Sorry kita dipotong. tiktokan. Anda lemah dalam argumentasi. Enggak. Kita tiktokan dulu. Tiktokan 5 menit. Berarti Yesus bohong. Saya diam. Berarti Yesus bohong. Yesus nggak bohong. Mau saya jelaskan. Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Itu bohong. Tunggal Allah, tetapi anak tunggal Allah. Iya, Yesus. Oke. Yesus mengatakan bahwa masih banyak Kristen. Dengar. Masih banyak Kristen di bawah antri. Daripada saya habiskan waktu saya dengan pembohong seperti Anda. Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Betul atau salah? Jangan di-mute waktu saya. Betul atau salah? Lanjutan kalimatnya apa? Tetapi Enggak, apa? tunggu dulu. Jangan kalimatnya Selain nggak titik. Yesus, Kalimatnya Selain Yesus, apakah ada yang pernah melihat Allah selain Yesus? Menurut Yesus? Allah menampakkan diri melalui perantaran firman. Mulai ngaco dia kan. Ini nggak bisa dibiarkan ini. Pembohong, penipu kayak gini nggak bisa dibiarkan. Sekarang saya tanya kamu, menurut Yesus, dengar. Biar waktu Anda masih panjang. Anda tinggal diturunkan loh di sini. Kalau Anda tidak ikuti, dengar. Menurut Yesus, apakah ada orang yang pernah melihat Allah selain Yesus? Jawab. Mampus. Kau ke gereja. Saya jelaskan ya, dengarkan. Wahai karisteng penyembah dewa Zeus. Dengarkan saya baik-baik. Di dalam kitab Anda sendiri, manusia yang Anda dewakan itu berkata, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada. Tetapi anak tunggal Allah. Buka ayat salah dulu. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang mentafsirkannya. Jadi tidak ada orang yang pernah melihat Allah, tetapi Yesus lah yang mentafsirkan tentang Allah. Di situ bukan menyatakan, bahasa Yunaninya exegomai. Yesus yang mentafsirkan, Yesus yang menerangkan, Yesus yang menjelaskan Allah itu seperti apa, Allah itu kayak mana, hakikat Allah itu seperti apa adanya. Yesus yang menerangkan. Tidak ada yang pernah melihat. Yesus tak pernah melihat, yang lain pun tak pernah melihat. Tetapi Yesus punya hak untuk mentafsirkan seperti apa Allah itu. Yesus mentafsirkan seperti apa keberadaan Allah itu. Oke? Tak ada yang pernah melihat. Yesus sendiri yang mengatakan. Jadi sahabat-sahabat muslim, Yohanes 1 nomor 18, di ujung kalimat daripada Yohanes 1 itu tertulis kata exegomai, artinya mentafsirkan, menceritakan, menerangkan. Itu artinya.
Jadi arti yang sebenarnya tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak Tuhan yang ada pada pangkuan Tuhan, dialah yang menerangkan tentang Tuhan, menerangkan, menceritakan tentang Tuhan. Bukan apa sesuai dengan menyatakan, bukan salah, bukan menyatakan, tapi menceritakan. Jadi Yesus datang menceritakan. Apa yang diceritakan oleh Yesus? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa, dan suaranya pun bisa kau dengar. Apa ceritanya yang lain? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Jadi yang diceritakan Yesus, Tuhan yang mengutusnya adalah satu-satunya Tuhan. Bukan melihat Yesus, melihat Allah, bukan. Itu ya, cupu. Kristen cupu, unyu-unyu. Kunarion dinaikkan lagi, Bang. Ya, silakan dinaikkan lagi. Dinaikkan Sorry ya lagi. teman-teman. Siapa? Si Papa Nakal udah kabur. Udah nggak bisa, dia tuh penipu. Silakan buka bantah ayat argumentasi dua saya, kali. silakan. Goblok, buka ayat salah 2 kali. Gio. Makanya ajar-ajar orang. Goblok. Ya, silakan kau bugis, bernarasi, buka jangan bugis. menangis. Iya, buka ayat salah 2 kali. Buka ayat janggut dan malam. Goblok. Oh, Apa berapa lu? nih? Anjing. Kenapa penyembah Anjing. dewa Kenapa kesurupan? Diskusi aja, Bong. Anjing. Kenapa Anjing, ya? salah buka Kenapa? ayat 2 kali anjing. Udah Kenapa capek nyembah anjing? dewa? Udah capek nyembah Anjing. dewa? Anjing. Udah capek nyembahnya Lu yang dewanya nyembah orang Roma? Muhammad yang pedofil. Udah capek nyembah dewanya orang Roma? Istrinya meninggal kan? Istrinya meninggal kan? Karena stres Iya, kan? iya. Kamu juga akan meninggal sedikit lagi. Kamu pikir kamu mau hidup, Tuhanmu aja mati. Apalagi kamu. Ayo, bantah argumentasi saya bahwa Kristen itu penyembah dewa, bukan penyembah Tuhan. Silakan. Temanya ditulis dong. Saya mau Bos. bantah kamu. Kristen Muhammad- penyembah dewa. Muhammadnya goblok. Enggak, Muhammad bahas Muhammad Nabi Muhammadku, kamu tidak punya kapasitas. Kau bahas Muhammad Bible aja goblok. kamu nggak sanggup. Kau kenal Paulus aja kagak, apalagi mengenal Nabi Muhammad. Kau kenal Paulus ya? buka ayat salah Islam. Kau buka ayat kenal salah Paulus 2 ya? kali. Paulus itu Mas, siapa? Siapa nama bapaknya? Kau tahu? Nama bapaknya Paulus siapa? Kau kenal Dia kan? nanti aja Bang Zuma. Dia nggak bisa diajak diskusi itu. Bapaknya Paulus tuh. Nah, Bapaknya jadi kamu Paulus saja yang- kau nggak kenal, apalagi nabiku. Udah turun. Kau ke gereja, jilat pantat pendeta supaya kamu bisa tersadarkan. Ternyata selama ini kamu dihipnotis, oke? Bang Hari, selamat Ya. pagi Bang Hari. Ya diskusi yang bagus ya. Ya Bunda, makasih Bunda. Saya bersetuju. Tulis tema dong, host. Ada Bang Kristen Juma. penyembah dewa. Bang Juma. Salam Ya, kenal, bro. Bang Juma. Ya, salam kenal, bro. Ya, saya sangat tertarik dengan pembahasan Bang Juma. Ya, terima kasih. Dari mana? Katolik, Protestan, atau apa, Bang? Saya dari Protestan, Bang Juma. Protestan, bagus. Dengan lahirnya Protestan, itu menandakan menyalahkan Katolik. Lanjut. Tidak ada hal seperti itu, Pak. Nah, terus kenapa membentuk sekte baru kalau Katolik sudah benar? Nah, itu karena Protestan itu adalah seperti halnya agama Islam juga banyak, ada Muhammadiyah. Oh, nggak bisa, nggak bisa Anda samakan, nggak bisa Anda samakan. Udah lanjut, silakan. Silakan Bunda, apa yang mau ditanyakan tentang kekristenannya? Sama Bang Zuma. Ya itu dia. Temanya. Kristen itu bukan menyembah Tuhan, Kristen menyembah dewa. Kristen itu anti Tuhan, anti terhadap Tuhannya Yahudi. Makanya seluruh perintah-perintah Tuhannya Yahudi dibombardir oleh gereja mula-mula dan digantikan dengan perintah Tuhan baru bernama Zeus dengan rasulnya bernama Paulus. Silakan aja argumen Bang Juma. Oke, baik. Silakan aja berargumen tentang Kristen Oke. mau apapun terhadap kami. Silakan aja. Iya. Tapi saya perlu kasih tahu, Iya, silakan. Kristen itu Apa adalah pengikut Yesus. Oh, itu cuman Kristus. tipu-tipuan itu, tipu-tipu itu, Bang. Itu kalian itu bukan pengikut Kristus. Kalian bukan Kalau Bang pengikut Juma Yesus. bilang itu tipu-tipuan, itu kan menurut pendapat Bang Juma. Oh, itu fakta, Kami. Bang. Itu fakta. Itu fakta. Bukan fakta, Kristen Bang itu Juma. bukan pengikut Yesus. Apa yang dari Kristen dari Yesus yang Anda ikuti coba?
Karena gini Bang Juma itu tidak mau menerima fakta yang ada di kami. Itu Enggak, soalnya Bang Juma terangkan selalu dulu faktanya, fakta dulu. Anda serahkan fakta ke saya. Apa yang Anda ikuti dari Yesus? Apa? Sekarang Bang Juma mau tanya apa tentang Ya itu pertanyaan saya barusan. Anda mengaku pengikut. Yesus berkata dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku sebab pengikutku mengikuti aku. Nah, apa yang Anda ikuti dari Yesus? ya perintahnya, salah satunya perintahnya Bang Juma. Silakan. Apa perintahnya yang Anda ikuti itu? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oke, bagus. Mengasihi Tuhan menurut Yesus bukan nyanyi-nyanyi. Mengasihi Tuhan menurut Yesus mentaati segala perintah Elohim. Ulangan 11 nomor 1. Mengasihi Tuhan adalah setia menjalankan segala perintah, ketetapan, ketentuan, hukum-hukum yang Tuhan berikan melalui Nabi Musa. Itu. Mana buktinya Kristen mengasihi Tuhan? Ajaran Tuhan, perintah Tuhan semua dihapuskan oleh Kristen. Mana mengasihinya? Yang mana yang mengasihi di situ? Mana Apa coba yang buktikan? dihapuskannya Bang Juma? Semua ajaran Tuhan di dalam perjanjian lama dihapuskan oleh Kristen. Baca Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Coba. Betul, apa yang dikatakan Bang Juma itu betul. Betul. Bahwa dengan Kristus, dengar dulu penjelasannya Bang Juma, jangan dulu senang dulu. Oh, Karena saya Bang pasti Juma itu senang. tetap Mau pikir. Anda menjelaskan apapun pasti mentok juga. Jadi saya senang duluan. Ya dengerin dulu Lanjut. dong, bagaimana Bang Juma? Bang Juma ngomong terus tanpa mendengarkan. Loh, saya Nah, sudah bilang makanya lanjut. dong. Lanjut. Ya, makanya gini Bang Juma, di dalam pengajaran Kristen, Yesus itu sebagai penggenapan dari perjanjian lama. Jadi yang dikatakan bahwa apa yang sudah dibatalkan itu karena sudah terjadi. Yesus yang adalah nubuat di dalam perjanjian lama itu sudah terjadi di perjanjian baru. Makanya apapun yang sudah terjadi di dalam nubuatnya itu sudah tidak berlaku lagi. Seperti halnya apa yang sudah dikatakan di perjanjian lama sudah terjadi di perjanjian baru. Itulah pengertiannya. Silakan Bang Juma. Iya, itu kan klaim. Anda kalau mendengarkan Bukan saya, klaim Bang Juma. Dengerin dulu. Kalau Bang Juma bilang klaim itu kan pendapat Bang Juma. Tolong Bang Juma memahami cara berpikir kami. lah itu kan cara berpikir klaim Kristen, Bang. Iya, kan nggak Lah, bisa dipaksakan. kenapa Anda Bang komplain Juma. ketika saya mengatakan klaim? Kan itu fakta. Kristen itu muncul nanti 100, 200, 300, 400 tahun setelah Yesus tak ada di bumi. Baru muncul agama Kristen. Itu kan klaim bapak-bapak gereja terhadap Yesus. Kristen Sadari itu agama- dulu. Agama pengikut Yesus. Tidak ada Anda mengikuti Yesus. Yesus sunat. Anda? Oke. Bang Juma bilang masalah sunat. Mau kita bicara tentang sunat Bang Juma? Kenapa larinya ke situ? Pertanyaan saya. Kan Yesus Bang Juma sunat bilang Anda? gini, saya akan menjawab kenapa Kristen Mulai itu ngaco tidak kan? diwajibkan sunat. Katanya pengikut. Betul. Ah, Tapi Bang Yesusnya Juma jangan sesat pikir. sunat. Jangan Dengarkan, sesat pikir Bang. dulu Bang Juma. Yohanes 14 nomor Oke, jangan 12. kamu Barang kemana-mana, siapa yang Bang Juma. percaya Bahas kepadaku, satu-satu, dengar, jangan dengar, loncat sana, dengar, loncat sini, abang, Bang Juma. abang, dengar. Yesus berkata, barang siapa Dengerin dulu. yang jangan bahas yang lain dulu. barang siapa Ketika Bang yang bilang percaya sunat, ayo kita bahas sunat kepadaku. dulu. Jangan Maksud saya ini loncat sana, loncat sini, nggak karu-karuan. Bang Ini Juma bilang karena Anda sunat. mengklaim seorang Kristen penyembah dewa mengklaim sebagai pengikut Yesus. Betul. Ini yang saya patahkan, kebohongan Anda. Kebohongan Anda yang saya patahkan. Kebohongan Kristen sedunia yang saya Tolong patahkan. jangan tutup dulu dong. Makanya diam, dengarkan saya. Dengarkan saya, Anda mengaku sebagai pengikut Yesus. Yesus mengatakan Jangan dalam sesat. Yohanes Tolong 14 dengar nomor dulu. 12. Diam dulu. Saya baca dalil. Anda dari tadi cuma cuap-cuap pantat ayam. Dengar. Bang, Yohanes sunat. 14 nomor Pengertian sunat 12. itu saya kata- Yesus berkata, udah turunkan. Kamu turun, kamu ke gereja, kau cium pantat pendeta, mudah-mudahan kau waras. Kau diskusi, dikasih dalil, kau tidak mau mendengar.
Pendetamu suruh ke sini. Selamat pagi, selamat pagi. Ya, pagi. Iya. Sekarang begini, Bung. Gini Bang Suma, saya Tadi mau bilang sama temanmu kamu. mengaku sebagai pengikut Yesus. Saya minta bukti. Mana buktinya? Apa ajaran Yesus yang kalian lakukan? Kasih. Kasih apa? Kasih Indomie, kasih sendal jepit. Yesus mengajarkan kasih. Cakupan kasih itu adalah mentaati perintah-perintah Elohim. Mana perintah Elohim yang dilaksanakan oleh Kristen? Bullshit, nol. Tidak ada sama sekali. Lalu mengaku lagi, saya pengikut Yesus katanya. Saya minta diam bukti. dulu kau Yesus sunat. Kristen sunat kagak? Ini mulut perempuan Suma, diam dulu. Enggak, ini kamu ikuti dulu alur pembahasan. Suma. Jangan kau tidak mengerti, kau masuk-masuk. Penghujat. Dengar penyembah dewa, dengar. Memalukan Yesus itu bersunat. Yohanes 14 nomor 12, barang Kau siapa itu yang bertobat, percaya itu kepadaku, pemikiran dia kau juga itu. akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yesus melakukan pekerjaan sunat. Kristen itu melakukan semua kagak? Otak kotor kau itu Suma. Kamu Eh? itu bikin malu agama muslim yang lain. Udah kau turun aja, kau ke gereja jilat anus pendeta. Kau bertobat. Mudah-mudahan Kau kamu bertobat. bisa waras. Selesaikan gampang kan? Tinggal ditekan tombolnya, ting. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Naik ke sini tuh pakai argumentasi, ikuti alur diskusi. Kalau cuma naik, gak lucu, paham? Gak lucu. Kau naik ke sini bantah argumentasi saya. Kalau Anda mau diskusi dengan baik, naik, ikuti arah pembicaraan. Tadi temanmu mengatakan Kristen adalah pengikut Yesus. Buktikan. Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku. Mereka mengikuti aku. Nah, coba. Siapa yang Anda ikuti menyembah Yesus? Yesus menyembah Elohim. Kalian menyembah Yesus. Sama enggak? Enggak. Habis itu kau mau nipu. Kami pengikut Yesus loh. Nanti ku tampar juga kau pakai pantat panci baru rasa. Naik lagi mereka Bang Zuma naikin. Silakan. Kalau dia mau berubah sedikit saja menggunakan akal, silakan. Ini panci sudah kusiapkan sini ya. Kalau kalian tidak mengikuti arah pembicaraan, Bang Juma, saya masuk lagi nih. Kenapa dikeluarin? pakai otak, Bung, diskusi, Bung. Pakai otak. Bisa kan? Ya, kita pakai otak juga, Bang Juma pakai otak juga. Iya, Belum kalau dijawab begitu dengar saya dulu. Saya bernarasi, Anda bantah. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal Sudah, pengikutku. Itu kan belum apa-apa kan? Belum apa-apa kan? Saya akan kasih waktu Anda ngomong. Saya bernarasi dulu. Ini sudah melawan Tuhan kau Kita Suma. saya bicara, jangan diulang-ulang. Nah, sekarang kau buktikan bahwa kau pengikut Tuhan kau Yesus semua. dengan membuktikan bahwa Anda juga menyembah Elohim. Silakan. Kapan ngomongnya kalau nyerocos terus, Bang Juma? Silakan monyet. Jangan bilang gitu dong. Karena Bang Juma Kamu ini kan semua masih melawan bagus saya sebut Tuhan kau monyet. yang lain, Suma. Daripada Oke. Yesus nyebut kau anjing. Kau Oke, semua Bang Juma, memerlukan sabar agama dong. muslim. Udah baca cepat. Mau Mana siap dalilnya? Mana dalilnya kau semua. ikut Yesus? Mana dalilnya? Cepat. Yesus Dengerin dulu menyembah ya, saya Elohim ajarin nih, saya ajarin yang nih. tak terlihat, yang tak terdengar. Nah, sekarang kau buktikan bahwa kau menyembah itu juga. Kapan ngomongnya, Bang Juma? Nyerocos terus. Silakan, mape. Oke, saya bicara ya, dengerin baik-baik. Kristen itu pengikut Yesus. Ajaran yang Yesus ajarkan mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Bang Juma tadi bilang ajaran Yesus itu salah satunya sunat. Sunat itu bukan ajaran Yesus. Pertama, Yesus itu tidak pernah mengajarkan sunat. Gak ada dalilnya Yesus mengajarkan sunat, tetapi Yesus disunat. Yesus Kamu mengajarkan menyembah dirinya enggak? Dengar dulu, jangan. Dengar dulu. Kita bicara tentang sunat. Yesus Kok mengajarkan pembicaraan ibadah ngawur? minggu enggak? Dengarin satu-satu dulu dong. Dengar dulu bicara. Nanti satu-satu, kita dengar bahas dulu yang lain. satu-satu. Yesus mengajarkan makan babi enggak? Kita ngomong masalah surat kok belum Tadi ada masalah sunat. Takut ya? Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku,
dia akan mengikuti pekerjaan yang aku lakukan. Aku bersunat. Yang percaya kepada aku bersunat atau tidak? Saya mau jawab, jangan nyerocos terus dong. Ya kalau kau cuma membohongi, pasti ku bantah. Nah, kenapa Bang Juma ngomongnya kok aneh-aneh terus? Lah, karena kamu itu menipu. Menipu Kau itu mengaku menurutmu. sebagai pengikut. Jawab dulu, Yesusnya jawab dulu, bersunat. jawab dulu, nanti dengerin dulu. Yesusnya kemudian bersabar. Ayo kita diskusi baik-baik, Bang Juma. Yesusnya berhukum Taurat. Kamu berhukum pagan. Yesus menyembah oke, Elohim itu yang pendapatmu. terlihat. Kamu Bisa menyembah nggak bicara dewa yang baik-baik? terlihat. Sama tidak? Tolong Yesus mengatakan, dengar sekali lagi nih. Sekali lagi ya Bang ya. Yohanes 14 nomor 12. Barang siapa yang percaya kepadaku, tolong bagi waktu. barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga melakukan pekerjaan Ini yang masih aku radio melulu. lakukan. Sekarang Yesus melakukan sunat. Kalau kamu percaya kepada Yesus, menurut Yesus kamu juga harus bersunat atau tidak? Jawab. Tidak wajib. Katakan tidak wajib. Berarti kamu tidak percaya kepada Yesus. Bukan tidak, karena Bang Juma itu tidak tahu arti sunat. Coba menurut Bang Juma, sunat itu apa? Alamak. Hei, saya tanya dulu. Kenapa kamu disunat? Saya tanya dulu, apa arti sunat? Ayo Udah, kau jawab. turun. Kau turun. Kau tidak Ya, bisa membuktikan nggak bisa dirimu apa-apa, sebagai katanya mau- pengikut. Kamu hanya pengikut palsu. Saya sudah kasih data, dalil. Barang kamu siapa cuma- yang baik. Ini cuma lagi satu, kamu ini lagi manusia. satu. Ngomel aja terus kau. Sesat kamu. Ngomel aja terus kau. Tunggu sama Yesus Pak Bom Bom. berkata, Di room Pak Bom Bom. Ditunggu kamu di sama Pak Bom Bom. mau ku buat mencret darah kayak kemarin dia mau. Kemarin kamu mencet sama Pak Bom Bom kemarin. Itu ditunggu di- Dasar di room oten Pak Bom manusia Bom. halu. Kamu memang manusia. Paus yang paling hebat Kamu Bible itu suruh pengusaha. datang ke sini hadapi saya. Jangan yang kayak Pak Bom Bom. Pak Bom Bom kau. Kau ditunggu sama Pak Bom Bom di roomnya sekarang. Kemarin kamu mencret. Kemarin kamu mencret. Suruh Pak Bom Bom jilat pantatku dulu. Kalau mau diskusi dengan saya, dia nggak ada ilmu. Udah, kau turun. Jilat pantat kau itu Kalau kau semua. tidak Kamu bisa itu berdiskusi, memalukan kau orang turun. Muslim. Kau turun. Kalau kau tidak bisa diskusi, kau turun. Takut, Kau karena pergi kau pendetamu, Pak Pendeta, coba colok anusnya Pak Pendeta. Mau coba-coba rasanya asin atau manis. Wih, jadi babi Pak Bom Bom. Yohanes 14 nomor 12. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Saya mau bukti. Apakah Anda percaya kepada Yesus? Apakah Anda percaya kepada Yesus? Percaya kepada Yesus? Percaya. Yesus mengatakan kalau kau percaya kepadaku, kamu juga akan bersunat. Apakah Anda bersunat? Apakah Anda bersunat? Apa? Yesus berkata kalau kau percaya kepadaku, kau juga bersunat. Nah, apakah Anda bersunat? Ya, open cam kau. Untuk apa? Open cam kau. Untuk Kita apa? berdiskusi. Mari kita berdiskusi. Oke, baik. Oke. Tunggu ya. Benar kata cintamu. Nah, ini saya open cam. Saya cuman pakai sarung. Yang lain mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para dewan guru yang ada di sini. Bang Suma belum mandi juga, belum juga cuci muka. Nah, ini sekali-sekali toh ada yang menantang kita. Sedangkan kemarin saya open cam aja hampir terhambur semua Dinaikkan gereja. lagi Bang Juma. Mana dia? Buka kameramu sekarang. Buka kameramu. Buka maskermu. Maskermu buka.
Buka kameramu. Ya, oke. Buka. Maskermu buka, maskermu. Matamu. Kenapa Buka itu maskermu. matamu begitu? Nggak usah Maskermu. Ya, sudah. Sekarang saya tanya. Buka. Yohanes 14 Buka nomor maskermu. 12. Buka dulu maskermu buka. Dasar bencong. Udah kau turun Kau biadab. nggak berani kan? Kau nggak berani kan? Kau nggak ketemu berani langsung aja, sama aku. ketemu langsung aja sama saya. Tanggal 15 saya di Jakarta. Kamu ketemu dengan Bang Zuma. Buka maskermu. Kenapa nggak minta buka celana sekalian? Dasar homreng, agak malaknat. Ini dalil homreng di dalam kitabnya orang Yahudi, orang Kristen ya. Bacakan dalilnya ya. Di dalam Efesus 4 nomor 32. Makanya Kristen itu kebanyakan homreng. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi mereka itu saling berkasih mesra sepenuhnya. Itulah Kristen. Juma. Topiknya apa yang kita bahas? Katanya mau buka kamera. Ya udah. Gini, Nah, aku buka. tanya dirimu. Buka kameramu. Ya Woi. udah, buka kamera kau, buka kamera kau. Kau juga buka kameramu. Nah, buka. Buka kameramu. Oke. Jangan kau suruh lagi saya buka masker ya. Ya, Nanti oke. colok matamu pakai linggis. Aku tanya kau. Apa? Itu Islam itu agama apa? Islam itu agamanya Yesus. Ya. Di mana tercatat? Oh, Yohanes 10 nomor 27. Iya. Kaget. Tahun berapa dicatat bahwa itu agama Yesus? Kaget. Enggak, saya tanya dulu kau. Kamu kaget kalau Yesus Enggak, itu aku tanya Islam? dulu. Hah? Iya. Siapa yang kaget? ngajarin agama itu? Ya, Yesus mengatakan, aku tinggalkan damai sejahtera, aku tinggalkan shalom. Shalom itu Islam. No. Bukan. di Mana situ Yesus konsep. mengatakan aku tinggalkan Yang Kristen? saya tanya, Islam itu agama siapa? Jawab dulu pertanyaan saya. Yesus mengatakan aku tinggalkan Islam. Sekarang mana dalilnya aku Mana? tinggalkan Kristen? Di mana? Tunjuk dalilnya. Di mana? Yohanes 14 nomor 27. Di mana? Aku tinggalkan damai sejahtera. Loh, Aku kata Islam tinggalkan itu- shalom. Dalam Kata Islam bahasa itu gimana? Arabnya salam, yang adalah Islam akar itu kata gimana? dari Islam. Sekarang tunjukkan aku tinggalkan Kristen untukmu. Mana? Tunjukkan. Kata Islam itu di mana? Tunjukkan kepadaku sekarang. Mana dalilnya aku tinggalkan Kristen untukmu? Mana? Mana? Hei, malu kau. Ternyata Yesus meninggalkan Islam. Malu kau. Malu. Hah? Malu. Matius 5 nomor 20. Hah? Matius 5 nomor 20. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kau tidak akan masuk surga. Ternyata pengajaran yang ditinggalkan oleh Yesus adalah shalom, salam, Islam. Yeremia 29. Apa yang dikatakan di sana? Aku tahu rancangan-rancanganku tentang kamu, yaitu Di mana? rancangan shalom, Yang kutanya rancangan sama- Islam, bukan Yang saya rancangan tanya. yang mematikan. Ayo. Yang saya tanya, di mana kata Islam di situ? Shalom. Shalom Irene. itu- Dalam shalom bahasa itu Yunani bukan- Irene. Hei, itu Yohanes 10:27. Yohanes 14 nomor 27. Aku tinggalkan Irene, aku tinggalkan salam, aku tinggalkan shalom. kacau. Apa? Kenapa kau ketawa? Kata Islam di situ mana? Itu shalom kata Islam. Mana ada salam, itu bukan bahasa Islam itu. Itu bahasa Ibrani. Hah? Loh, terus ngapain Ibrani ada- Arab satu rumpun, ibarat Malaysia dan Indonesia. Iya, Islam itu di mana? Yaitu shalom, tuyul. Salam itu bukan di situ. Kamu pertelin ayat. Kok saya pertelin ayat? Di dalam kitabmu sendiri dikatakan kata Irene. Irene itu damai sejahtera. Dalam bahasa Ibrani shalom. Kok culuk salam itu apa? Salam itu damai sejahtera. Ya, terus Islam kenapa itu mengatakan damai itu sejahtera.
Kristen dari apa mana Kristen? sejarahnya? Dari Kristen mana apa? sejarahnya? Pengikut Dari mana? apa? Kristen, Sejarahnya di mana? pengikut Spartus. Dari mana sejarahnya itu? Lukas 24 nomor Nah, kamu nggak usah pakai dulu. 44. Lukas Eh, 24 sorry, nomor sorry. 36. Yang Apa saya kata tanya Yesus? sama kau. Apa kata Yesus dalam Lukas Yang saya 24? tanya sama kau. Dengar. Ya, Lukas apa 24 landasan utama nomor Anda? 36. Apa kata Yesus? Islam untuk kalian semua. Shalom alaikum. Di mana kata Islam di? Lukas 24 nomor 36. Shalom alaikum. Islam untuk kalian semua. Di mana Yesus pernah mengatakan Kristen? Salom itu bu. Udah, kau turun. Oh, jangan Kau begitu. turun. Tidak ada gunanya. Sudah selesai kopi mandi sana, kopi cebok, jilat pantat pendeta. Selesai kau. Kenapa Abang Suma selalu menyuruh murid-muridnya jilat pantat pendeta? Karena jemaat-jemaat selama ini dihipnotis sampai otaknya tidak berfungsi. Dengan dia mencolok pantat pendeta, diharapkan mau mereka itu siuman dari hipnotis perpuluhan. Oh bikin capek saya nih, he. Ilmumu nggak ada. Oh bertanya tentang Islam, Yesus mewariskan Islam. Kau tak malu itu? Kalau Kristen tidak. Ya, Kalau Kristen apa pernah disebut di perjanjian nggak lama? pernah. Mana ada Yesus pernah menyebut. Saya kan udah bilang, Kristen ini adalah serigala nyamar domba. Kristen pernah disebut sama Yesus, tapi disebut sebagai angkatan jahat. Kristen pernah disebut, tapi disebut dengan keturunan ular beluda. Kristen pernah disebut, tapi disebut dengan sebutan serigala. Itu. Bahkan Paulus menyebut Kristen ini dengan sebutan kafir di dalam Galatia 2 nomor 14. Begitu. Progresif nih bos, senggol dong. Apalagi ini progresif, akal-akalan lagi nih muncul. Bang Frans itu ilmunya tinggi, Bang Zuma katanya. Gimana? Bang Frans ini ilmunya tinggi katanya. Tinggi tapi nggak Kristen kan? Kristen dia. Minta Nah, itu dia. Kan dia Bang. Iya Kristen ya sama aja, apa bedanya? Mau progresif, Kristen pakai terserah. Yang namanya Kristen pasti nyembah dewa, itu aja intinya. Pran, open cam Pran. Bang Pran, open cam. Senggol dong. Bang Frans ini ilmunya tinggi menyalibkan Tuhan, Bang Zuma. Oh, bukan Tuhan yang disalibkan itu. Tumbal untuk dewa Molok. Berarti Kalau- orang kafir ini ke neraka ya, Gurunda di Oh Mazmur pasti. 9:17. Pasti. Yesus mengatakan Orang-orang itu. Iya. Wih, Segala orang kafir. Open cam kan Bang Pran. cantik juga abang ini ya. Senggol dong. Ganteng. Halo, Bang. Ganteng Bang, jangan cantik. Bang Frans. Halo. Ya halo. Kita angkat tema apa Tadi bang? awal Bang Juma bilang betul Yesus pada Islam, tapi yang Kristen ular beludak, Kristen itu lain sebagainya itu salah bang. Kenapa bisa? Kenapa salah bang? Karena itu bukan kepada orang Kristen tapi kepada nabi-nabi palsu yang adalah para pemuka agama Yahudi, kaum Farisi, kaum Saduki, ya itu mereka. Kan Orang itu Yahudi. kan mereka yang mendirikan agama Kristen abang. Orang-orang Farisi ini yang mendirikan kan, menghadiahkan kepada penguasa pada saat itu. Kunci surga kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Tapi Apa yang Petrus, kau berikan di dunia akan diberikan di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan lepas di surga. Gitu, Tapi Abang. tapi Petrus diutus kepada orang-orang bersunat aja bang. Apa nggak sakit itu bang?
Ah, Apa nggak sakit orang-orang Kristen ini? Ternyata Petrus diutus hanya kepada orang-orang bersunat aja. tidak. Iya, saya Dalilnya? Bagaimana dengan dalil? Bohong. saya akan menyambung apa yang abang bilang tadi. Silakan. Yesus. Petrus diutus hanya kepada orang yang bersunat. Berarti nggak ada Petrus itu diutus untuk mendirikan Kristen. Kita bahas Yesus. Tadi abang kan bilang Yesus kepada umat Islam. Iya. Karena memang. di Wahyu 22 ayat 16 juga dikatakan, Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Bukan para murid ya, jemaat itu ketujuh jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Malaikatnya itu siapa? Iblis. Kita ke salah. Oh, iblis, Bang. Itu bukan Yesus, Bang. Yang datang mengaku sebagai bintang fajar itu bukan Yesus. Itu Ini makhluk Yesus. halus yang memakai Yesus. nama Yesus. Yesus bersama Yohanes di Pulau Patmos. Bukan, Abang. Bukan. Itu bukan Yesus anak Maria. Itu Yesus lain itu. Siapa kan malaikat itu? Inilah dia. Di Wahyu 2 ayat 8 kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Oke, saya tanya kepada Abang. Kutanya sama Abang. Apakah malaikat cuma ini? Tunggu, Bang. Tunggu, Inilah Bang. Jibril. Tunggu, Bang. Inilah Tunggu, Bang. Jibril. Dia akan Dengar saya, diberikan Bang. mahkota kehidupan. Dengarkan saya dulu, Bang. Sebelum Yesus... Oh, ini bicara sendiri kayaknya juga ya. Malih, diam dulu Malih. Bang Bima mau ngomong dulu. Malih diam. Ganti-gantian kita, Bang, ngomong. Benar nggak Yesus menubuatkan akan munculnya Yesus palsu? Itu dulu. Itu dulu, Bang. Bang Franz. Saudaraku yang ganteng. Iya benar. Benar kan? Iya benar. Nah, mana Yesus palsu itu? Ya orang-orang yang mengaku sebagai Mesias. Nah, Yesus palsu. siapa yang pernah mengaku Mesias, mengaku Yesus? Saya belum menemukan sih, Bang. Loh, yang datang di Pulau Patmos itu? Yang datang di Pulau Patmos itu, akulah Yesus, sang bintang timur. Itu siapa? Itu siapa? Kan mulai trending dah, Bang dah. Enggak, saya tanya dulu. Itu siapa, Bang? Ini Yesus setelah dia terangkat ke Loh. Di dalam kisah, saudara, di dalam kisah para rasul 1 nomor 11 dikatakan, malaikat berkata, Yesus yang kau lihat terangkat naik ke langit, dia akan datang kedua kalinya sama seperti engkau melihat dia ke langit. Berarti dia datang kedua kalinya lengkap dengan jasad, sedangkan yang di Pulau Patmos hanya suara saja. Akulah Yesus, bintang itulah kenapa timur. Barnabas dan Paulus dilarang menyebarkan Injil ke Asia oleh Roh Kudus, dihadang oleh Roh Kudus. Enggak, tunggu dulu. Baca kisah para rasul 1:11 dulu, Bang. Baca. Enggak, Bang. Kisah Loh. para Rasul 11 ya. Oke. Nah, silakan. Ya, Nah, baca. saya baca ya. Apa di? Ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, dia datang kembali kepada Saulus, ditegur Saulus sampai matanya buka. Dia akan datang kembali sama seperti engkau melihatnya terangkat ke atas. Sekarang ketika dia datang, ketika dia terangkat, dia sama dengan jasadnya. Betul? Ya, yes.
Yesus tinggal naik turun bang. Iya. Di surga. Nah, ketika dia datang kepada Paulus, Di Al-Quran juga ketika dituliskan itu. ketika dia datang kepada Paulus, apakah datang dengan jasadnya? Ya enggak. Ya. Dengan rohnya dengan kuasanya. Berarti itu siapa? Berarti itu siapa yang datang kepada Paulus? Yesus. Iya. Anda membaca Kisah Para Rasul 1 nomor 11, malaikat berkata, Yesus akan datang lengkap dengan jasadnya. Yang datang kepada Paulus tidak ada jasad, cuman suara. Yang datang kepada Paulus makhluk halus. Alamak. Itu bukan makhluk halus, bang. Loh, Kalau suaranya, aku lihat yang itu makhluk halus, Bang, nggak ada dagingnya. Menurut malaikat yang Anda baca Kisah Para Rasul 1 nomor 11, dia akan datang bersama dengan daging. Dan Yesus pun mengatakan itu di dalam Matius 24 nomor 26. Coba Anda baca Matius 24 nomor 26, coba Anda baca. Sebab Tunggu dulu bang, kita belum clear di sini. Yesus terangkat ke surga. Di mana Ya. surga itu? dia Jadi terangkat ke tempatnya langit, bersama Bang. Yohanes. Terangkat ke Bersama langit, Yohanes. bukan Karena dia terangkat yang ke surga. dijanjikan. Dia Dari terangkat antara ke kamu, langit. Ada yang tidak akan meninggal sebelum dia melihat kerajaan Allah, kerajaan surga. Nah itu. Dia terangkat ke langit. Oke. Nah, dia terangkat ke langit dengan jasad. Sabar, Bang. Menurut kesaksian malaikat, Yesus untuk datang kedua kalinya lengkap dengan daging atau suara saja. Menurut malaikat. Yang di mana? Yang tadi Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Yang ini. Ya. Saya ulangi bang ya. Ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Malaikat yang Galilea, berkata itu. Iya, lanjut. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah. Tidak ada dikatakan atau apa gitu, tidak bang. Intinya Dia naik ke surga. terangkat akan datang kembali sama seperti engkau melihat. Berarti apa yang dilihat? Fisik kan? Iya. Fisik. Ada fisik yang dilihat. Iya. Nah, berarti dia datang kembali dengan apa? Dengan fisik. Dengan fisik, dengan jiwa, dengan roh. Iya, dengan fisik. Yang datang kepada Paulus dengan fisik atau tidak? Yang datang kepada Paulus dengan fisik atau tidak? Abang, yang datang kepada Paulus dengan fisik? Yang datang kepada Paulus dengan fisik atau tidak? Yang datang ke Paulus itu hanya cahaya terang, berupa cahaya terang. Sekarang Anda baca Lukas 10 nomor 18. Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Jedar. Kena kan? Kena langsung jantung, Bang. Pegang jantungnya sebelah kanan. Hah? Samakan dengan cahaya terang yang Yesus berkata dalam Lukas 10 nomor 18, aku Yesus melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus berupa fisik atau berupa cahaya? Iblis itu yang mencobai dia di padang gurun ketika dia berpuasa 40 malam. Nah, dia datang Enggak, iblis. yang datang kepada Paulus cahaya tok atau lengkap fisik? Cahaya terang. Yesus mengatakan iblis datang dengan cahaya atau dengan fisik? Itu beda konteks ya bang. Abang Iya. tidak bisa mengatakan bahwa cahaya terang yang Jantung bang, masih di kiri atau sudah pindah ke kanan bang? Tidak, Anda tidak paham. Kok gagal paham? Malaikat berkata, engkau akan melihat Yesus datang dengan fisik. Sementara Yesus juga berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata, akulah dia. Lukas 21 nomor 8. Coba baca. Itu di zaman sekarang bang, Lucifer Iya.
Bang Frans, kenapa semua data dalam Bible dan perkataan-perkataan Yesus Anda bantah? Karena Anda bukan pengikut Yesus. Anda pengikut bintang timur yang memakai nama Yesus sebagai tameng. Padahal itu adalah Yesus palsu. Anda memaksakan diri untuk kami mengikuti apa yang Anda nyatakan begitu. Oke, Tidak. sekarang coba Anda baca Lukas 21 nomor 8. Boleh nggak? Lukas berapa? 21 nomor 8. Tunggu saya buka ya. Iya, silakan. Pelan-pelan aja, Bang, pelan-pelan. Bagus nih diskusinya. Yang penting nurut. Abang juga boleh bertanya ke saya. Gitu. Menurut kalau untuk kepentingan pribadi tidak. Nah, coba Bang, coba. Lukas 21 nomor 8. HP-nya bisa disimpan nggak? Malih, jangan terlalu dekat. 8. Saya bacain Bang ya. Iya, Apa yang bacain? Abang lah. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Jangan mengikuti mereka. Yesus berkata akan datang penyesat dengan memakai nama Yesus, mengaku Yesus. Itu satu. Yang kedua, malaikat berkata, engkau akan melihat Yesus datang dengan fisik. Sedangkan Yesus yang ketika mengatakan dalam Lukas 10:18, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Nah, ternyata setelah terangkat ke langit, muncul penyesat datang kepada Paulus. Saulus, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Tuh. Yang dilihat oleh Paulus hanya cahaya. Mana fisiknya? Abang pasti mau menyatakan bahwa mereka ini adalah orang Kristen toh? Bukan Paulusnya melihat cahaya, tidak melihat fisik. Sedangkan malaikat berkata Yesus datang dengan fisik. Dan Yesus berkata iblis hanya dengan cahaya. Yang ditemukan oleh Paulus di padang gurun hanya cahaya, tidak ada fisik. Nah, itu Yesus atau itu iblis? Tadi yang abang bilang di Lukas berapa? Sebelum dia menjumpai Saulus. Maksudnya? Yang iblis jatuh ke langit itu yang Yesus. Lukas 10, 18. Lukas 10, 18. Ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Bukan cahaya atau api atau apa gitu Bang. Seperti kilat. Kilat itu apa Bang? Jadi iblis itu turun Ya, dari kilat surga. itu apa? Malaikat itu sebagai iblis, berperan sebagai iblis turun lalu mencoba Yesus. Ya, kilat itu apa Bang? Kilat itu apa? Kilat itu apa? Kilat kecil. Cahaya atau bukan? Cahaya sih. Dalam bahasa Yunani disebut dengan kata apa Bang? Astrape. Astrape itu artinya cahaya. Berarti kenapa dia disebut kilat? Karena dia melejit cepat, tapi dia berupa cahaya. Astrape namanya. Nah, Yesus mengatakan iblis itu seperti cahaya yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Bukan cahaya, kilat. Oke, sekarang saya mau bilang abang, cahaya itu adalah cahaya matahari yang sangat terang. Abang mau bilang apa? Iya, iblisnya itu berupa cahaya. Cahaya itu cahaya matahari bang, cahaya yang sangat terang. Enggak, cahaya itu banyak. Ada cahaya lampu, cahaya listrik, cahaya kepalanya abang juga banyak. Cahaya itu banyak sumber cahaya. Iblis juga cahaya, matahari juga cahaya, bulan juga cahaya, lampu juga cahaya. Beda bang, beda. Kilat, matahari. Jangan disamain bang. Enggak, iblisnya yang turun dari langit seperti kilat dari langit. Kilat ini berupa cahaya. Abang kalau melawan Kristen progresif, abang iblisnya saya, begitu bang. Lah Anda yang iblis bukan saya. Ada aja ini abang Queen. Anda progresif kan? Oke. Kita mulai dari tangga awal. Oke?
kita menuju ke bulan ya. Kita menuju Enggak, ke kita bulan. tunggu. Kita tunggu. Duluan, oke bang? Tunggu. Kita mulai tangga awal dulu. Yesus terangkat ke langit. Sebelum Yesus ini terangkat, dia berpesan akan datang Yesus palsu. Betul? Iya betul. Yesus asli datang dengan fisik. Betul? Di mana itu? Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Kisah para, oh yang tadi itu. Iya, Yesus asli akan datang dengan fisik. Itu tidak ada membahas fisik Loh. atau non fisik bang. Loh. Melihat, Hai orang-orang kamu Galilea. melihat. Kalau cuman roh tidak bisa dilihat. Ini fisik. Sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi ketika Naik ke surga. dia naik ke surga, sama seperti ketika dia turun dari sorga menemui Saulus itu, gitu bang. Enggak, bukan begitu, Bang. Justru yang datang kepada Paulus itu, dengar, yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus palsu. Lukas 21 nomor 8. Mau Itu kan bukti? maunya abang. Mau bukti terakhir? Mau bukti terakhir? Mau? Bukti abang itu hanya Coba Anda baca di Matius 24 terakhir nih, Bang. Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Coba Anda baca. 24 nomor 23 sampai 26. Coba Anda baca. 23 sampai 26 ya. Iya. Matius 24-nya. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, Jangan kau kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, ada Mesias, ia ada di gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di dalam bilik. Jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur sampai ke barat, ke barat, demikianlah anak manusia. Sekarang begini. Oke, saya terangkan, Bang. Saya terangkan. Siapa yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Jawab. Tunggu dulu, Bang. Siapakah Mesias yang maksudnya ini anak manusia di mana ada? Tunggu dulu, Bang. Tunggu dulu. Kita jangan. Katanya progresif. Kenapa mau loncat tangga? Sekarang permasalahannya, siapa yang pernah bertemu? Sabar. Sebelum berdirinya agama Kristen Katolik, progresif dan seterusnya. Sekarang begini, siapa yang pernah bertemu dengan Yesus Sang Mesias di padang gurun? Jawab. Bagaimana sih, Bang? Siapa yang pernah bertemu dengan Mesias alias Yesus di padang gurun? Siapa itu? Iya, itu ditulis, tapi tidak ada kaitannya dengan ayat ini. Loh, kutanya dulu, siapa? Kan Yesus mengatakan, tolong lihat data nomor 15-nya. Waspadalah kepada nomor 15-nya apa dikatakan? Sorry. No. Nomor berapa? 24. Nomor 15-nya apa yang dikatakan, Bang? Apabila sang pembinasa keji berdiri di tempat kudus seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Oke? Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel? Baca di Daniel 7. Apa yang dikatakan sana? Pembinasa keji menentang perkataan yang maha tinggi. Setelah Paulus kerasukan Yesus yang palsu, Paulus membantah semua perkataan perjanjian lama yang adalah perkataan yang maha tinggi. Malah Paulus mengatakan bahwa perkataan yang maha tinggi itu adalah sampah. Baca Filipi 3 nomor 8. Tunggu dulu, Bang, ini maksudnya apa? Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, pembaca hendak memperhatikannya, maka orang-orang yang berbeda haruslah melarikan diri ke pegunungan. Coba. Maksudnya?
Maksudnya ketika kemudian Paulus ini mengajarkan pengajaran yang didapat dari roh halus di padang gurun, orang-orang Yahudi tidak akan pernah mau menerima itu. Coba Anda baca nubuat Daniel kan? Bahkan Paulus saja dia namanya masih Saulus, dia masih mengenai Bang, Daniel 7 nomor 25. Sang pembinasa keji akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang suci milik Yang Maha Tinggi. Abang, dengarkan. Daniel bernubuat. Dia sang pembinasa keji akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi, akan menganiaya orang-orang suci, orang-orang kudus. Ini siapa yang menganiaya murid-murid Yesus? Abang? Bang? Dia berusaha, dengar, dia berusaha untuk mengubah hukum. Itu siapa, Bang? itu Makanya ada dikatakan, Bang. iya, katanya progresif. Matius 24 nomor 15. Jika dan apabila sang pembinasa keji berdiri di tempat yang suci, pembinasa keji ini duduk seperti rasul. Dia duduk sebagai pembawa hukum baru. Dia duduk di atas tempat kudus seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel. Nabi Daniel menubuatkan dalam Daniel 7:25, dia sang pembinasa keji akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Dia berusaha untuk mengubah waktu dan mengubah hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ini siapa ini, Bang? Siapa ini, Bang? Yang pertama tentang tadi ini pembinasa keji dalam ini siapa ini? Paulus. Tidak. Ya jelas, ini siapa yang menentang? Siapa yang menentang hukum Taurat, Bang? Abang, siapa yang menentang hukum Taurat? Siapa yang menentang hukum Taurat? Itu kan kita kan belum sampai ke situ, Bang. Itu ada urutannya. Itu setelah urutannya kan sudah jelas. Siapa yang menentang hukum Taurat dengan mengatakan hukum Taurat itu sampah? Siapa itu, Bang? Hal itu setelah Yesus mengutus Roh Kudus yang adalah Roh kebenaran, yang adalah Nabi. Abang, kalau Anda mengatakan itu, Abang, kalau Anda mengatakan Yesus mengutus roh kebenaran, apakah roh kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri? Bukan. Nah, bukan. Berarti yang datang setelah Yesus terangkat ke langit, Yesus atau Roh Kudus? Roh kebenaran? Itu Yesus. Mati meja. Yesus mengatakan yang datang setelah dia terangkat adalah roh kebenaran. Kenapa Yesus lagi? Ya kan Yesus turun. Kan Yesus nanti, Bang, kedatangan Yesus yang kedua, kamu akan melihat dia seperti dia naik ke surga. Berarti dengan fisiknya kan? Turun dengan fisiknya kan? Bukan fisik lagi. Itu di situ tidak ada dikatakan tentang fisik atau non fisik. Engkau akan melihat seperti engkau melihat. Kau tinggal turun naik. Mulai goyang dia. Udahlah, Bang, saya tahu Abang ini mencoba untuk melawan akal Abang sendiri. Jadi sekuat apapun saya menarasikan kebenaran, namanya Anda sudah menolaknya, ya pasti Anda menolak. Capek saya, habis tenaga saya, habis suara saya berdiskusi dengan orang yang hatinya buta, yang memperbodoh diri, yang menipu diri sendiri. Data sudah saya sajikan, tapi Anda tetap saja tidak mau menerimanya. Ya apalah kekuatan saya untuk itu? Nggak ada. Karena itu pemahaman Abang yang sebenarnya salah. Oke, Anda mengatakan saya salah. Menurut malaikat, dengar, menurut malaikat Yesus datang lengkap dengan fisik atau cuman roh? Di mana tertulis Muhammad ada di surga? Tidak ada. Menurut malaikat, saya ulang lagi ya. Anda mengatakan saya tidak mengerti, ya kan? Menurut malaikat, Yesus datang kedua kalinya lengkap dengan fisik atau hanya roh saja? Di situ tidak ada fisik, Abang. Di situ yang dikatakan
engkau akan melihat sama seperti dia Oke. waktu dia naik Ketika kota, begitu. ketika Yesus dilihat terangkat lengkap fisik atau tidak? Ya, coba tanyakan sama orang-orang yang pada waktu itu melihat dia. Jangan Anda katakan bahwa Yesus terangkat cuman roh, jasadnya masih ada di kubur. Ditertawakan Anda sedunia Kristen. Jadi saya tidak punya hak untuk memaksakan, tapi paling tidak Anda punya akal, bahkan mata Anda sudah 4. Ya, harusnya Anda bisa melihat kebenaran itu tertulis dengan rapi di dalam Bible, tetapi Anda mencoba untuk menipu diri Anda sendiri. Ya, saya mau ngapain? Saya mau kayak mana lagi? Udah sekarang begini aja bang, saya tunggu di Los Angeles ya. Kita ke Rusia, baru kita ke bulan. Siapa yang nyampe duluan? Oke, mantap. Saya tunggu. Mali. Aduh ngapain? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang kafir ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan kepada abang. Maka Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Apabila orang itu tersesat, maka nyata jalan lurus pun dia akan tetap aja bengkok. Makanya saya sering mengatakan Kristen itu mirip dengan lalat. Sebenar apapun kita mengungkapkan kebenaran, mereka tetap akan benci, mereka akan tetap tidak mau, mereka tetap aja lebih suka sampah daripada hal-hal yang sifatnya segar dan menyehatkan. Itulah lalat. Maka lebih baik Anda kabur, itu lebih bagus. Nah, lihatlah teman-teman Kristen, ada yang diskusi kesurupan, ujung-ujungnya disuruh ke gereja untuk melakukan terapi kewarasan perpuluhan. Ada lagi yang berdiskusi dengan baik, tetapi akal pun mati. Jadi lihatlah, kebenaran apa kira-kira yang kalian punya? Enggak ada. Orang yang kesurupan, menghina, menghujat, diladeni dengan pola yang dia mau, hancur. Orang yang datang dengan riang gembira, dengan buka kamera, kita sajikan data, tapi tak bisa juga masuk. Satu-satunya solusi adalah cobalah pelajari Bible dengan akal sehat. Akal sehat adalah kunci keselamatan. Pelajari Bible Anda dengan baik, dengan akal. Jangan dengan dogma doktrin perpuluhan. Demikian. Itu yang tadi kabur ya teman-teman yang di bawah, nggak ada yang ditik, dia kabur ya. Ayo Mesias naik sini, bawa otak, bawa ilmu ya, jangan bawa congor kayak yang tadi. Ngantri ini hotelnya. Ayo Mesias naik. Bang Ardi, Ustaz Tata, Assalamualaikum. Lupa nyapa, tadi saya ketiduran. Bunda Nora, cabut lagi. Oke, satu lagi sebelum saya rehat untuk ibadah zuhur, teman-teman, kalau ada pasien lagi silakan. Tadi ngantri nih, Bunda Nora, yang mana itu yang hotelnya? Gak ngerti saya. Akang saya cari. Kalau si Haleluya nggak usah, nggak ada ilmu si Haleluya. Tangkas, silakan tangkas. Di mana tertulis ada Muhammad masuk surga? Kalau Yesus ada Mana nggak? tertulis Muhammad Kalau masuk Yesus surga? ada nggak tertulis ke surga? Paulus ada nggak tertulis ke surga Paulus? Buktikanlah di mana tuh tertulisnya Muhammad di surga. Enggak, saya tanya dulu, buktikan Paulus ada di surga, Di mana coba. tertulisnya, jawablah. Di mana? Ayo. Ayo, di mana tertulis Paulus ke surga, ayo. Kalau saya jelas ada dong. Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Itu dalil. Dalil baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diselamatkan setelah kematian. Dalil. Nah, sekarang mana dalilnya Paulus diselamatkan? Tunjukkan.
buka mute-nya Pangkas. Mana dalilnya? Mana tertulis betul? Mana tertulis dalilnya? betul? Itu. Hanya dalil-dalil. Ya, Ali hanya Imran dalil-dalil. ayat Dalil itu nggak betul. 169. Itu nggak betul. Hah? Kau minta dalil? Ku kasih dalil. Kebenaran. Kamu minta bukan dalil? Ku kebenaran. kasih dalil. Logikamu di mana dalil kebenaran? Ada logikamu nggak? Dalil bukan kebenaran. Itu dalil. Terus di mana tertulis? Loh, Kalau dalil dia berarti masuk- di mana kalau tertulis dia seperti masuk dalil surga. tuyul? Otakmu sengkle, Boleh kau kau slet. ikuti. Kau minta dalil tapi kau tidak Kalau mau dia yang masuk tertulis. surga, boleh Mana kau aja? ikuti. Kalau dia Oh, masuk kalau. surga boleh kau ikuti. Kalau nggak masuk Sekarang surga mana ngapain kau dalilnya? ikuti? Mana dalilnya Ngapain ikuti dia Paulus nggak masuk ada surga? di surga? Di mana tertulis dia masuk surga? Itu tadi Otakmu ada kubacakan. nggak? Itu tadi kubacakan Otakmu Ali ada Imran nggak? ayat 169. Di mana pakai dalil-dalil? Betulnya lah tulis. Katanya sempurna kitabnya. Mana Ngomong sendiri orang ini. Orang gila, gepeng. Kok ngeru? Kau baca Mustad Ahmad nomor 22378. Nabi Muhammad di surga. Baca. Nah, sekarang tunjukkan kepada saya Paulus ada di surga mana? Paulus ada di surga mana? Mana dalilnya? Atau Yesus ada di surga mana dalilnya? Mulutnya kurang ajar. Qala qultu ya Rasulullah man fil jannah? Qala nabiyyu. Tuh ada dalilnya. Wahai Rasulullah, siapa yang ada di surga? Siapa yang ada di surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, Nabiyyu fil jannah. Ada di surga. Wasyahid, dan orang-orang yang mati syahid juga fil jannah, ada di jannah. Wal maulud wal walidah, dan bayi laki-laki maupun bayi perempuan juga ada di surga. Tuh dalilnya ada, lengkap. Qalat haddatsana ammi qala qultu ya Rasulullah man fil jannah? Qala nabiyyu fil jannah wasyahid fil jannah. Tulis yang betul, tulis yang betul. Oke. Nggak pakai Di dalam dalil-dalil. hadits Ahmad nomor 22378. Itu hadisnya. Ketika ditanya kemudian, dengar. Qalat haddatsana ammi qala qultu ya Rasulullah man fil jannah? Siapa yang ada di surga wahai Rasulullah? Qala nabiyyu fil jannah. Rasulullah bersabda, yang di surga adalah nabi, aku. Wasyahidu fil jannah, orang-orang yang syahid ada di Hadis mana betulnya? Satu sama yang lain pun bertentangan. Nah, sekarang giliran saya bertanya, mana dalilnya Paulus dan Yesus di surga? Jawab. Kutunggu. Jangan diturunkan dulu. Kita tunggu dulu. 1, 2. Dalilnya Yesus di surga mana? Dalilnya Paulus di surga mana? Oh jawab kau. Oh jawab. Jawab. Dalil-dalil. Jawab. Sejarah lah. Mana dalilnya Mana Paulus tertulis? atau Yesus di Di surga? mana Jawab. tertulis? Saya Di mana sudah bacakan tertulis samamu Yesus di surga? hadits Siapa yang kau Ahmad ikutin? nomor 22378. Pun dalilnya bertentangan. Mampus kau. Sekarang mana dalilnya Paulus di Mana surga? tertulisnya? 1. Tunggu ya, jangan diturunkan dulu. Saya hantam dulu pantatnya dengan balok-balok ya. Kepalanya lagi. Di mana tertulis? Mulutnya.
mulutnya, lehernya, Masuk, cemana mau masuk? Lah, cemana? kupingnya, matanya kuhantam juga pakai apa ini? Tutup panci. Hantam lagi biji pelernya dengan tendangan. Masih mau kau datang. Dalilnya kau mintakan, mana dalilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga? Hadits Ahmad nomor 22378. Sudah ku jawab, sudah ku bacakan. Qala qultu ya Rasulullah, man fil jannah? Qala nabiyyu fil jannah, wasyahidu fil jannah, wal mauludu wal walida. Jelas itu. Sekarang mana dalilnya Paulus atau Yesus di surga? Mana? Dasar Saya turunin Kristen. Nggak bisa jawab, udah saya turunin. Sudahlah kalau begitu. Ini ada si Kristong. Kristong. Iya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Diskusi ya, yang bagus ya. Pakai data. Kristen, temanya ini. Kristen sembah Theos. Nah, langsung di mute. Sanggup Tidak, dia Bang. itu juga ada. Saya mau tanya Bang Zuma, bolehkah? Sekian banyak orang Kristen kamu lihat di sini keok. Sempat-sempatnya kau mau bertanya. Harusnya kau menjawab semua masalah yang membuat kepala mereka gepeng. Enggak. Ini saya mau tahu tentang Quran dan hadis. Bolehkah? Dari dulu itu kerjamu. Ya Bang Zuma ini kan rasul juga, saya sudah bilang itu. Nah itu dia, lihat, tengoklah, mulai tidak waras lagi kan. Apa kita puji-pujian, ndak mau diterima pujian tak? Itu kamu jawab, itu bantahan-bantahan. Udah, saya itu sudah bertemu Yesus. Itu sudah saya ceritakan itu bertahun kemarin itu, tapi Ya, berarti kau belum waras sampai sekarang. Jadi begini Bang, saya cuma mau tanya Quran karena ada satu hadis yang saya praktikkan itu betul. Boleh ya? Apa itu? Itu di surah sorry ya. Apa? Hadis Al-Bukhari 75. Apalagi Di situ ini? berbunyi Apalagi jika suara azan dibunyikan itu para syaitan itu larinya terkentut-kentut. Pada suatu ketika saya itu kan lagi download TikTok suara azan. Saya pakai headset di telinga. Kok pada yang marah ini orang Kristen, orang Muslim. Berarti lu setannya. Mereka marah-marah gitu loh. Dari mana mereka tahu kalau saya lagi dengar suara azan gitu? Kamu tuntaskan dulu agamamu. Ketinggian kau bahas Islam. Terlalu tinggi itu materi Islam itu hanya sampai kepada orang yang berakal. Kayak mana ceritanya? Anda nggak berakal, bahas Islam, mana nyambung? Gak bisa. Justru karena Quran itu baik, maka ternyata dibuktikan di dunia nyata ini memang betul. Hadisnya berkata betul. Jika suara azan dikumandangkan, setan-setan lari terkentut, dan saya praktikan itu. Di mana Anda baca itu, Kak Mase? Hadis Bukhari berapa? Di surah 75, Bang. 75. Memang ada kayak gitu hadis sih? Hadis Al-Bukhari surah Sot 75. Ya Allah ya Karim. Masa memang piate. Kita kan butuh tuntunan Rasul di sini. Rasul Indonesia. Iya. Lucu ini. Kamu bahas agamamu aja, kamu susah untuk ini. Susah untuk paham kalau Al-Quran. Waduh. Karena Al-Quran itu hanya sampai bagi orang yang berakal. Dan yang ada kedua juga itu mengenai jin. Emang dan ada hidung. dek? Dinda Tahta monitor.
Iya, bisa dibantu Kak datanya Al-Bukhari Apalagi? Albus Surasot 75 Mana Al-Bukhari. ada Al-Bukhari surat son? Apa? Aduh, Maksudnya saya kan apa? belum tahu. Jadi tolong dituntun dong. Tolong dibantu, tolong dituntun, dibawa ke jalan yang benar. Yang mana yang Begitu. betul ini Al-Quran atau hadits? Oh, hadits. Hadits tak ada berbunyi begitu di Bukhari 75, mana ada kayak gitu bunyinya. Waduh, tolong dibantu Bang. Kita mau Iya, nggak pencerahan nih. ada haditsnya kayak gitu. Nggak ada hadis Bukhari 75 bunyinya kayak gitu, nggak ada. Loh Bang, ini kan Bang udah paham Quran, sudah paham hadis. Minta dibantu tuntunannya ini. Saya penasaran dengan hadis itu. Kalau hadits Bukhari 75 itu tidak kayak begitu bunyinya. Aduh, pokoknya ada. Saya cari di Google itu ada. Ya ampun. Hadits Bukhari 75 bunyinya kayak gini. Qala akaltu min Nabi sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi wa ana benu hamsi sinin min dalwi. Tidak ada hubungannya dengan masalah azan. Anda dibodoh-bodohi sama Google itu. Iya, ada Bang hubungannya. Rasul. Jadi Nah, terus kalau Anda nggak tahu, berbicara saya mau download Quran juga. Kadang-kadang Al-Quran kita surah juga- As-Saffat ayat berapa? 75. Hah? 75 ya. 75. As-Saffat 75. Iya. Kok bisa? Apa hubungannya ya? Itu berbicara tentang Nabi Nuh. Walaqad nada. Aduh. Coba dibantu Kak. Ya, itu berbicara tentang Nabi Nuh. Walaqad nadana Nuh. Fala ni'mal mujibun. Tidak ada berbicara tentang azan. Apa ini? Ini Rasul dari Makassar. Waduh. Bisa dibantu gitu. Tidak ada hadis yang nggak ada, ayat Al-Qur'annya pun tak ada. Waduh, berarti Google ini udah mempermainkan kita ini. Kamu yang Ya udah deh, dipermainkan, Sanda. makanya jangan kau belajar Islam di Google. Kan saya mau belajar ke mana? Bang Rasul ada di Makassar, kita di Tunjuk Timur. Nah, itu lagi-lagi orang Kristen Sekali kan. lagi lu ngomong gitu gua blokir lu. Sekali lagi gua blokir lu. Mending bahas agamamu, karena otakmu selevel dengan agamamu. Masa bahas Islam? Nggak boleh. Orang bahas Islam itu orang pintar, orang yang cerdas, orang yang berpikir. Baru bisa bahas. Ini aja kamu salah beri data. Bahas aja agamamu. Yesus ketika datang di tengah Bani Israel itu bertuhan atau ateis? Dia itu Bang, Allah itu punya 3 sifat di orang Kristen. Saya tidak tanya tentang Allah, yang saya tanya Yesus. Yesus itu bertuhan atau ateis? Dalam pertanyaan ini tidak masuk kategori dalam Alkitab kita Bang. Loh, Yesus menyembah. Yesus itu Tuhan kok. Loh, dia mengajar kenapa untuk menyembah? Kalau dia Tuhan, kenapa dia menyembah? Dia mengajar semua manusia untuk menyembah kepada dia sendiri. Dia mempraktekkan menyembah kan? Iya betul. Berarti dia mempraktekkan bertuhan, kepada betul? dia sendiri. Berarti dia Tidak, mempraktekkan dia bertuhan, betul? Dia mempraktikkan kepada berdoa kepada dia. Yang nantinya dia kembali ke Enggak, jangan kau bawa kegilaanmu dulu. Yesusnya dulu. Yesus mempraktekkan bertuhan, betul? Iya, ia mengajarkan bahwa Tuhan kita Nah, ada. sekarang ketika Yesus mempraktekkan, sabar. Ketika Yesus mempraktekkan bertuhan, bertuhannya kepada yang di langit atau bertuhannya kepada yang di bumi? Yang dia cium itu di bumi, berarti menurut Anda dia Tuhannya di bawah bumi mungkin. Loh, Tapi dia tidak pernah menyembah bumi. Yesus bertuhan yang ada di langit atau Yesus bertuhan yang ada di bumi? Yesus bertuhannya di langit karena dia datangnya dari langit. Yang di langit.
Berarti Yesus mengajarkan bertuhan kepada yang ada di langit. Yesus tidak mengajarkan bertuhan kepada dirinya. Betul? Betul, tetapi Lalu kenapa Kristen justru mempraktekkan menyembah kepada Yesus? iya, juga sifat tadi Allah itu Siapa yang mencontohkan? Siapa yang mencontohkan menyembah Yesus? Jawab. jangan jadi penjajah bang. Kita ini udah merdeka, jangan jadi penjajah mencoba-coba bang. Siapa yang mengajarkan mempraktekkan menyembah Yesus? Siapa? Jawab. Ya kita percaya bahwa dia menyatakan bahwa aku berasal dari Allah Bapa dan kembali kepada Pertanyaan saya, siapa yang mempraktekkan, memberikan contoh menyembah Yesus? Jawab. Oh, itu para rasul yang duluan di kisah para rasul 1. Berarti Anda pengikut para rasul, Anda bukan pengikut Yesus. Nah, rasul Anda ini rasul beneran atau rasul-rasulan? Rasul beneran. Kalau rasul beneran, kenapa bertentangan? Kalau rasul beneran, kenapa bertentangan dengan prakteknya Yesus? Kenapa? Yesus berkata kalau berdoa bukan cium tanah. Enggak, kenapa prakteknya Yesus? Kalau mereka rasul asli, kenapa praktek yang dicontohkan Yesus? Kenapa berbeda dengan yang rasul-rasulan contohkan, perintahkan? Karena mereka sudah didatangi oleh Roh Kudus sehingga segala pekerjaan mereka benar. Kenapa Roh Kudus bertentangan dengan ajaran Yesus? Kenapa? Ya udah, mereka bernubuat mengusir setan dalam nama Yesus dengan Roh Kudus apa yang ini? mereka terima. Iya. Kenapa ini? Yesus mempraktekkan menyembah kepada yang ada di langit. Kristen mempraktekkan menyembah kepada yang ada di bumi, yaitu Yesus. Yesus mengajarkan menyembah kepada yang ada di langit. Sejatinya pengikutnya menyembah kepada yang ada di langit. Tapi kenapa kemudian Kristen justru menyembah Yesus yang ada di bumi? Kenapa? Yesus. Karena Yesus itu sendiri 3 sifatnya Allah, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Luar biasa bang. Kalau Roh Kudus ada berapa pribadi di dalam diri Roh Kudus? Jawab. Yesus bukan berkata-kata dari dirinya sendiri. Kutanya dulu, kalau Roh Kudus ada berapa pribadi di dalam dirinya? Katakan sifatnya Bang, jadi manusia bang. Kristal, kalau di dalam diri Roh Kudus yang kau maksud itu ada berapa pribadi di dalam Roh Kudus? Jawab. Roh Kudus itu hanya ada sifatnya Allah yang dalam diri kita, bukan dia pribadi. Roh Dia itu sifat yang Kudus masuk. ada berapa pribadi di dalam dirinya? Jawab. Hanya ada satu Roh Kudus dari Bapa. Bapa mengutus Ini yang Roh burung Kudus merpati supaya apa? kita- Burung merpati apa? Yang datang dalam rupa burung merpati apa? Membentuk burung merpati dalam bentuk. Burung merpati ini pribadinya Roh Kudus atau bukan? Bukan, itu digambarkan Roh Kudus itu seperti burung merpati. Gitu bang. Bagaimana ini? Yang mana yang betul ini? Tuhan. Kok masih. Coba. Dewa yang kau anggap Tuhan itu ada jadi manusia, ada jadi burung merpati. Oke? Nah, yang jadi burung merpati ini ada berapa bagian lagi pada diri burung merpati tersebut? Jawab. Bang, Roh Kudus itu tidak dapat dilihat bang. Itu Loh, adalah yang burung merpati itu apa? Yang burung merpati itu apa? Allah. Yang Itu burung dalam bentuk- merpati itu apa? Burung merpati.
Burung merpati itu Kita apa? ini juga baik Allah dan Roh Kudus bisa masuk ke kita. Burung merpati ini apa? Kok nyerocos kemana-mana ditanya burung merpati? Burung merpati yang datang pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan itu apa? Burung merpati ini. Itu mungkin burung-burung koplak mungkin itu. Burung koplak. Burungnya Bang Juma koplak. Hey! Burung merpati dibilangnya burung koplak. Aduh, parah. Padahal itu Roh Kudus datang dalam rupa burung merpati, kok bilangnya burung Iya, koplak. Bang. Dalam bentuk apa aja, Bang. Karena inilah kesalahan konsep pagan yang dipaksakan menjadi konsep Yahudi. Nggak bisa. Yahudi itu tauhid, sementara agama Kristen itu pagan, bukan agama Yahudi, beda. Burung merpati itu memiliki 3 pribadi sesuai dengan konsep Anda. Apa itu? Daging. Apalagi? Jasadnya. Rohnya. Apalagi? Bapak, berarti 3. Berarti tiga pribadi dalam burung merpati. Dagingnya sebagai burung, rohnya sebagai Tuhanmu, dan yang kedua sebagai Bapak. Berarti 3 juga kan? Sebagaimana Yesus. Yesus ada rohnya, Yesus ada jasadnya. Di dalam diri jasad dan roh Yesus ada juga Bapak. Berarti juga 3. Bapak juga 3. Ada Bapak, ada Yesus, ada burung merpati. Berarti Tuhanmu ada 9. 99 mungkin. 9. Dalam diri Bapa ada 3 pribadi. Dalam diri Yesus ada 3 pribadi. Dalam burung merpati ada 3 pribadi. 9 Tuhan kau. 9, betul. Tambah satu lagi 99. Betul itu 99. Parah. Udah. Kamu istirahat dulu. Kamu ke gereja seperti biasa. Kau turunkan celana pendeta, colok pantatnya, cium tanganmu. Mudah-mudahan dengan begitu otakmu bisa lepas dari pitra doktrin dogma gereja. Udah, kamu istirahat. Minum kombantrin 1 papan sebelum tidur. Bangun tidur, kau minum Panadol. Bapak itu Ustaz. Salah. Gak ada yang sehat. Aduh, pagi-pagi Gurunda udah pusing ya Gurunda. Burung merpati kan, burung koplak dibilangnya kan. Burung koplak. Kakak kekuatan. Pak Ardi, Ustaz Hatta, monitor. Saya siap-siap untuk zuhur ya, sahabat-sahabat. Iya Gurunda. Nanti datang lagi burung koplak habis zuhur ya Gurunda. Jangan lagi, ada adik-adik kita di sini juga. Kasih jatah juga mereka nanti. Kaku nanti mulutnya Dinda Ardiansa, semua ini pemateri. Saya gantian nyimak habis sholat. Silakan lanjut. Ya. Semangat Gurunda, lanjut. Silakan Dek. Silakan. Saya naikin lagi ya, para koplak. Ya, Pelos. Selamat siang, Pelos. Udah. Bunda Nora mana? Cabut lagi. Banyak kali dari pagi nih otot nggak berhenti. Pak Ardi, monitor Pak Ardi. Wah, teori perangkat berita luar dalam. Turun. Teori perangkat berita luar dalam. Turun. Musuh gini Bang. Berita luar dalam. Ya, Ustaz Tata. Ada apa? Si Peros. Apa namanya, burung koplak katanya.
Saya naikin dulu satu-satu ya. Lombok NTB. Lombok NTB. Aduh, noise bang. Lagi banyak yang live di YouTube bang. Maaf ya. Ya bagi yang Kristen silakan minta naik lagi ya. Tadi mohon maaf satu-satu saya naikinnya biar nggak rusuh. Ya Fitri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Mbak? Enggak ada, cuman menyimak aja sih. Oh baik, di bawah dulu ya Mbak ya, nanti gantian ya Mbak. Oke, siap. Ya bagi yang Kristen silakan naik ya. Bagi yang Muslim nanti dulu, soalnya di atas udah penuh nih narasumber Muslim nih. Semua ini narasumber ya yang di atas ya. Bunda Nora, monitor. Naikkan saya di jambak tapi nggak mau lu Mesias. Ada pembahasan apa? Itu tadi burung koplak katanya yang mendatangi Yesus. Itu tadi burung koplak katanya yang mendatangi. Ya Odin. Udah, saya mau makan lagi. Itu tetap maskot itu, jangan dipindah. Apa tuh? Bang Juma tetap. Oh iya. Nggak apa-apa, nanti gantian. Nggak dipindah dulu. Seperti semula. Bunda Nora, monitor Bunda Nora. Ya, saya lagi nengok, Bang. Ya, saya mau makan soalnya lapar. Ya, saya monitor. Ya udah, saya makan dulu. Odin. Odin. Yang Bang, agama apa Bang? Odin. Iya. Odin saya turunkan. Oke. Sandra, selamat siang. Agama apa? Sandra yang baru naik. Tolong yang kirim permintaan naik ketika di ACC, tolong langsung standby dulu ya di HP-nya biar enak ditegur gitu loh. Muslim Mbak, Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan Bang, silakan. Kita naikkan Oten dulu. Silakan kasih naik Oteng aja. Satu dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau naik tolong Kristen dulu ya, abang-abangku ya, minta tolong dulu biar kita diskusi. Ini yang mau naik saya naikkan tapi entah mau apa dulu nih. Iya Yanto, selamat siang. Agama apa Bang? Iya Yanto, selamat siang. Agama apa Bang? Iya Yanto. Tuh, noise sekali pun. Bang Yanto agama apa Bang? Aduh. Yang naik tolong permintaan dari Kristen bukan Muslim ya. Loh, Bahaya. Bahaya. Pak Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang. Ada yang mau disampaikan Bang?
Sebentar Kak Nora, aku pengen tahu nih Kak Nora, aku kan gatek nih ya. Aku gatek. Aku mau minta tolong gimana caranya kita nge-report ke room-room yang kurang yang kayak mereka lakukan sama apologet kita ini ya. Oh, gimana tuh ya? Siapa yang bisa jelaskan itu? Nah, kalau mereka bisa seenak-enaknya gitu kan nge-report Gurunda kita lagi ngobrol atau Kak Nora lagi ngejelasin. Nah, Itu bang kan, abang tekan profilnya bang. Nah, pas waktu tekan profil, baru ada tanda titik 3 di sebelah kanan. Di situ kan ada laporkan, bisu gitu loh bang. oke. Saudara-saudaraku muslim semuanya, tolong kita jihad juga untuk hal itu. Terima kasih Mbak Nora, Bang Zuma, Kian Santang, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Gaza Fashion. Halo yang baru naik Gaza Fashion. Allahu Akbar. Ngapain? Nah kalian di atas sudah dinaikkan, di mute, nanti diturunkan, dibilangnya katanya nggak ada adab. Ya Bang Bre, selamat siang. Agama apa Bang? Islam, Mbak Nora. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Nggak ada Mbak Nora, cuma ikut-ikutan aja ini. Lihat Komal. Bang, yang muslim di bawah aja dulu nyimak ya Bang. Oh, Ini Bang Ardi kemana ini? Ketiduran? Ya gini ya teman-teman, cara nge-report gini nih. Klik foto profil Bunda Nora, ini saya praktek ya. Terus ada titik 3 pojok kanan atas. Jangan, Bang, saya pengen dilaporkan. Ngadi lu. Iya jangan ya. Fatihul, selamat siang. Agama apa Bang? Fatihul. Allahu Akbar. Selamat siang, Bu. Fatihul. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Ya Bang, muslim jangan naik dulu ya Bang. Tolong ya yang naik itu Kristen, jangan saudara kita. Ini mau apa lagi ini, aduh. Halo. Ya Bang. Halo. Ya, selamat siang. Agama apa Bang? Selamat siang Muslim Mbak Nora. Ya Bang, yang naik Kristen dulu ya Bang ya. Oke Mbak Nora, terima kasih. Yuk. Yang muslim minta naik ngapain sih? Ya ampun. Ini lagi. Ya Fatan, selamat siang. Agama apa? Assalamualaikum Bunda. Waduh, waalaikumsalam. Enggak, ini dari tadi saya berkoar yang Kristen yang naik dulu. Bagaimana sih kok Islam yang minta naik ya? Enggak gini Kak, gini Bunda Nora, kebetulan ada Bang Sumar tentang mau menanyakan perihal lagi sholat Bang. Oh, mau menanyakan perihal sertifikat mualaf Bunda. Oh, itu udah ada Bang Ardi. Bang Ardi monitor Bang Ardi. Bang Ardi. Assalamualaikum. Gak usah kayak suara apa Bang? Assalamualaikum Ustaz Ardiansa. Waalaikumsalam.
Bang mau menanyakan bang, Ustaz. Jangan kencang-kencang suara mic-nya Bang Ardi. Ini telinga. Iya. Gimana Bang Bang Ardian, Fatan? saya mau menanyakan perihal tentang apa sertifikat mualaf. Atas nama? Itu didapatkannya di mana Bang? Atas nama siapa? Udah lama saya ini disyahadatkan sama Gurunda Suma waktu bulan 4 itu. Saya dari Toraja, Ustaz. Ya udah sekarang ya udah atas nama siapa? Atas nama Andri Sebastian. Bentar. Itu Bunda Nora Bang Ardi, dia coba di partisipan ada nama Bang Juma 02. Kayaknya itu ini ya oten kayaknya, diblokir aja itu. Iya. Oke aja. Oke. Dulu pas waktu syahadat tunjukin KTP nggak? Itu hari belum Guru Ustaz. Kebetulan itu Kenapa hari kok belum? juga saya belum open cam juga itu karena masih di bawah Pologas juga itu hari. Oh, siapa yang nyahadatkan? Gurunda Suma Ustaz di room Bang Wan. Bang Wan Nabi. Iya, Bang Wan Nabi. Bentar, bulan 4 Bang Wan Abi itu udah gak buka koma loh. Iya, bulan apa, Bang Fatan? Bulan 4, Bang. Dah. Gini aja, gini deh. Abang ada surat baptisnya? Kenapa? Surat baptis ada? Itu semuanya udah di Toraja, Gurunda. Udah sekarang saya kan udah di Jakarta. Itu semuanya saya pun juga merantau ke Jakarta ini kena usiran semua, identitas apa semuanya, ijazah apa semuanya udah dibakar sama orang tua, Pak. Waduh, ya saya nggak berani bikinkan itu. Gimana Iya, ya? makanya juga saya bingung Kak masalahnya. Ada juga teman-teman API juga dari Riau juga mau menanyakan sertifikat mualafnya untuk buat kerja, makanya saya bingung ini Gurunda. Makanya saya memberi naik, kebetulan ada Gurunda Suma gitu. Aduh, ini berat banget loh ini. Ini bukan berarti apa-apa ya teman-teman, enggak. Cuman aku kan tanggung jawabnya kan secara hukum juga nih aku. Kalau nggak ada dasarnya, terus aku apa dasarnya? Ngarang kan nggak mungkin. Iya. Ya, Bang Patan, mohon maaf ya Bang Patan. Kalau misalkan nggak ada data, terus nggak ada saksinya Bang Patan disyahadatkan Gurunda Juma. Sebentar. Itu saya betul juga merasa salah, baru saya konfirmasi. Soalnya Ya, Bang Patan, saya tahu bulan 4 Bang Wan Abi udah nggak live lagi dan nggak ada saksinya Bang Patan di sini syahadat di roomnya itu. Terus nanti kita tanyakan dulu ke Gurunda Juma. Seandainya Gurunda Juma masih ingat, mungkin kita bisa ya membikinkan surat itu. Tapi berat nih, soalnya delik hukumnya kuat nanti kalau misalkan kita membagikan sertifikat gimana ya, secara apa ya ini ya, kalau nggak ada data nggak ada apa nggak bisa Bang Patan ya. Mohon maaf ya, biasanya gini Bang Ardi, seingat Bang Ardi gini, kalau ada yang syahadat KTP udah di tangan duluan kan? Pasti. Ini nggak ada kan? Ya betul. Jadi Ini kayaknya sebelum API dibuat deh, kayaknya. Kayaknya ya. Bang Fatan, Sebelum syahadat tanggal API berapa? terbentuk Coba, ya, Fatan. kita tanya dulu, syahadat tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? Buka mute-nya Bang Fatan. Aduh, ini orang kok. Bang Fatan, saya sudah undang buka mute. Tolong dibuka mute-nya. Udah Kak, kepencet. Ya gini Bang Fatan,
Gini, Bang Fatan syahadatnya tanggal berapa, tahun berapa, bulan apa? Bulan berapa? Kalau itu udah saya lupa juga, tapi ntar juga saya lihat masih tersimpan VT-nya Kak. Ah ya, VT-nya dikasih tahu ke saya. Terus bukti-bukti yang mendukung apa aja. Iya Ustadz, saya nanti saya DM Kak, saya kirimkan. Tapi pas waktu syahadat dulu kan belum diusir kan dulu? Belum. Nah itu berarti ada KTP kan waktu itu? Iya, itu pun juga itu hari kan saya disuruh on cam juga, tapi kebetulan juga udah sore juga. Saya Enggak, kan kenapa KTP-nya nggak disetorkan pada hari itu? gimana? Kan belum ada pemberitahuan dimintain KTP juga di situ, Bang. Nah, nggak, itu tahun berapa sih? Kalau tahun lalu berarti belum pembentukan API, Bang Ardi. Tahun lalu kan? Tahun lalu itu bulan apa? Coba ingat-ingat. Bulan 4 katanya. Bulan 4. Oh, nggak Ah, belum bisa ada. dong. Belum, API belum terbentuk. Belum ada, iya. API belum terbentuk, Bang. Kan baru ini ke Saran saya gini deh. Ini saran saya ya. Bang Fatan kan di Iya, Jakarta, betul nggak? Iya. Nah, ngapain di Jakarta? Ini kan saya lagi kerja juga Kerja di mana? di Jakarta Utara di Muara Angke. Di apa? Ikut kapal nelayan Kak, sebelumnya di PT tapi udah kena pecatan. Enggak, sekarang di apa gitu aja? Di kapal Kak. Oh, di kapal. Iya Kak, di kapal nelayan. Gini aja saran saya gini. Abang sebelumnya kan Kristen, betul nggak? Betul Kak. Nah, sebelumnya Kristen, bilang ngurus KTP dulu ya kan, KTP. Iya. Diurus KTP-nya dulu di Jakarta situ, bilang apa adanya. Karena waktu itu begini dan begitu, nggak ada. Kalau kakaknya juga udah dibakar atau apa, bilang ke Dispenduk Capil daerah situ, kan gitu. Iya Ustaz. Nah, terus kalau mau dapat sertifikat mualaf, berarti KTP-nya itu harus Kristen dulu tulisannya tuh. Kristen kan dulu kan? Iya, Katolik. Katolik, tulis dulu ke situ Katolik. Setelah dapat KTP-nya Katolik, ajukan ke kami, fotokan ke kami. Setelah itu, saya akan buatkan menjadi mualaf ya ke Islam. Kalau udah Islam, jarak beberapa bulan mungkin bisa dirubah itu. 3 bulan ke depan itu jaraknya KTP itu mungkin kolom agama tuh bisa dirubah. Saya nggak tahu ya 3 bulan atau berapa bulan, saya nggak tahu ya. Intinya setelah dapat itu langsung saya akan buatkan sertifikat mualafnya. Langsung Anda bisa pakai tuh untuk pengajuan perubahan kolom agama. Bukan murtad teman-teman, bukan murtad, ini hanya administrasi. Paham nggak ya teman-teman ya? Kalau ini hanya administrasi. Terus nanti setelah itu syahadat ulang dengan Bang Zuma. Hanya untuk administrasi, sekali lagi ya. Sekali lagi saya nggak bilang Bang Fatan murtad, enggak. Bukan murtad, hanya untuk syarat administrasi. Gitu. Iya Ustaz, karena teman-teman juga saya ngomong kalau macam seorang mualaf itu mempunyai sertifikat gitu. Ya kan, makanya itu kalau memang ingin, tapi kalau memang ingin langsung Islam gitu di KTP ya berarti abang langsung nanti bilang agamanya Islam gitu, langsung aja. Oh ya, kan nanti saya Masih ingat, pasti abang masih ingat ininya nggak? Abang Gini, masih ingat Bang Ardi, izin NIK Bang Ardi. ya? Gimana? Ini barusan saya nelpon ke teman saya. Itu bisa diurus langsung aja ke KUA. Nanti orang KUA yang ngurus.
Oh ya udah kalau ya malah enak tuh. Di Jakarta di situ samperin aja orang KUA, nanti orang KUA yang ngurus KTP dan sebagainya. Ya udah gitu aja Bang Fatan, wes enak tuh dibantu tuh. Siap Ustaz. Enggak, karena masalahnya kalau macam tentang masalah KTP apa kependudukan gini saya belum terlalu paham, makanya ngerti aja kalau macam di Toraja itu terlalu kedalaman Pak buat saya untuk apa. Ya di Jakarta yang terdekat KUA mana samperin aja langsung. Ini biar dibantu teman-teman gini ya, teman-teman di Jakarta, Bang Fatan Jakarta mana? Jakarta Utara, Penjaringan Ustaz. Siapa tuh yang deket situ ya kira-kira ya? Udah gini aja deh, DM saya, nomor WA-nya DM saya, nanti saya bantu mintakan nomor teman-teman yang ada di Jakarta Utara sana, buat menemani, oke? Siap Ustaz. Itu ada tuh Nathan MS itu ya, nanti ditemenin ya teman-teman ya. Iya, siap. Ustadz Hanafi, Terima kasih Ustadz Hanafi. Oh ya udah, ntar DM saya, kasih nomor WA-nya. Siap, terima kasih. Ntar Mungkin dibantu, saya ntar mengganggu dibantu. nih Oke. untuk naikkan teman-teman Kristen yang lainnya Kak. Oke, makasih ya. Yuk. Iya Ustaz. Saudara Gerunda. Pas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebenaran pahit. Sebentar, sebelum ke kebenaran, Bunda, aku izin 1 menit dulu ya. Sebelum itu aku mau mute ya. Gini teman-teman ya, bukan apa-apa teman-teman, bukan apa-apa. Cuman tanggung jawab saya ini berat loh. Ketika saya membuatkan sertifikat, yang membuatkan saya, tapi di situ yang tanda tangan siapa tuh? Yang tanda tangan 1 Ustadz Alif, 2 Gurunda Zuma, 3 Uda Sondi. Ada saksi-saksinya di situ yang tanda tangan, yang buatkan saya, gitu loh. Jadi saya nih, ya kalau nggak ada itu, nggak ada dasarnya, takut teman-teman, tanggung jawab soalnya, gitu loh ya. Mohon dipahami ya teman-teman ya. Iya, Jadi itu bahaya Pak Aldi. Tanggung jawabnya dunia akhirat itu. Iya, mohon dipahami. Bukan kok kalau cuman syukur-syukur buatin gitu ya. Ya siapa yang nggak bisa? Sekarang 5 menit jadi. Bukan soal 5 menit jadinya, tapi saya ini kalau nggak ada dasarnya, contoh ada orang syahadat, apa agamanya Islam, ya ngapain Islam disyahadatin? Nah tuh, gitu loh. Jadi aku tuh menjaga itu, menjaga marwah Gurunda Zuma dan teman-teman Muslim yang lain, gitu ya. Lanjut teman-teman, aku izin mute ya. Oke. Iya, makanya kalau dia bilang bulan 4 tahun lalu kayaknya nggak mungkin. Api kan belum, bulan 4 itu belum ada ya Bang Ardi ya, tahun lalu ya. Belum kan Bang Ardi? Mana sih Bang Ardi? Langsung mute betul dia, Pigi dia. Kebenaran. Langsung. Assalamualaikum. Aduh. Waalaikumsalam. Islam Bang. Alhamdulillah Islam. Ya Bang, kami naikkan Kristen dulu ya Bang. Iyalah. Makasih Jola masih naik, aku dari Malaysia, Sabah. Oke. Kebenaran, saya sudah buka mute kau. Kok kalau nggak apa saya turunkan juga. Kebenaran yang pahit. Kebenaran yang tidak pernah benar disampaikan oleh pendeta-pendeta di gereja. Buka dulu mute-nya. Turun kau, mampus kau. Kristen yang mau diskusi silakan naik. Tunjukkan akal sehat, tunjukkan ajaranmu memang ajaran gabrol. Ya memang kalau udah ajaranmu gabrol, otakmu juga gabrol. Bukan tunjukkan akal sehat, pergunakan akal sehat. Kalau tunjukkan itu gigi, tunjukkan itu. Bang Kian, kau mandi, kau makan. Sekarang kau dulu yang standby. Aku tadi sempat tertidur. Bunda Nora monitor, ngantuk aku jadinya. Balas dendam. Iya, dia
dia monitor dulu. Aku mau mandi. Tadi dia tidur. Awak yang monitor. Mandi dia. Awak yang monitor. Makan. Awak monitor. Kokol. Gua naikin lu. Naik. Itu Hadi, kenapa Hadi? Ngomel aja dari tadi. Cahyono, kenapa? Ustaz Tata udah sarapan belum? Nah, tadi Ustaz Tata diem aja. Belum sarapan oten dia? Ya, belum ya? Tadi saya ketiduran soalnya nggak tahu. Belum. Pas saya bangun Tata udah. naik. Ustaz Tata naik. Berapa menit kemudian naik Bang Zuma. Nggak ada keritengnya Bang. Nih naik lagi itu si kebenaran. Ngapain? Nah, kebenaran tadi ku bilang buka mute. Oh iya, lagi ada yang dikerjakan tadi. Oke. Selamat siang Bang Kebenaran yang tidak pernah selalu memberitakan kebenaran tetapi menerima berita kesalahan, kekeliruan, kegabulan dari kitab Anda dan gereja Anda. Sebentar, kok yang kabur? Yang saya beritakan kan kebenaran terus. Tidak ada saya beritakan kebenaran. Kebenaran kepalsuan sesuai dengan kitab Anda, Gabrul. Apalah kebenaranmu? Udah diskusi, ada Ustaz Tatah di sini. Lanjut. Sama Ustaz Tahta udah biasa sih diskusi. Kayaknya udah sering ketemu deh. Ya nggak apa-apa lah. Nih, tema Kristen sembah Theos, dewa. Kau menyembah dewa, bukan Tuhan. Pak Tuhan kau siapa nggak tahu. Udah lanjut. Ustaz Tata monitor Ustazku. Lu lagi naik Supra ya kebenaran? Kok suaranya kayak gitu? Bunda YNT Jazakallah. Kebenaran? Lu lagi naik Supra? Kalau lagi ribut kau lagi apa nggak usah naik lah kebenaran, malah sekalipun aku. Oh. Ya, saya lagi di lokasi usaha. Nggak ribut lagi kan? Ini saya sudah menjauh nih. Ustaz Tata monitor Ustaz. Mana nih? Ustaz Tata, Bang Ardi, siapa nih mau diskusi? Jangan, nggak usah diskusi dulu. Saya aja yang bertanya, boleh nggak kira-kira? Kalau kau bertanya, udah ranah diskusi namanya. Jomber. Ya udah, ya nggak apa-apa. Kau mau bertanya apa? Saya aja dulu. Selamat pagi. Ya udah, diam dulu sebentar ya pemberani ya. Agama apa Bang pemberani? Islam Kristen. Sebentar dulu kebenaran. Oh ya, standby dulu bentar ya, si kebenaran mau bertanya. Standby sebentar aja ya. Silakan Ustaz Tata, dia mau bertanya Ustaz. Kau tanyalah. Langsung saya jawab. Oke. Jadi saya jawab dulu, terus bertanya ya. Ya. Al-Quran itu perkataan siapa Ustaz? Perkataan, ya firmannya Allah semuanya. Oke. Jadi kita buka An-Naml 91 Ustaz. Pertanyaan kau udah dijawab, giliran Ustaz Tata. Silakan Ustaz Di Tata. perintah negeri Mekah itu. Iya. Aku diperintah hanya menyembah Tuhan negeri Mekah yang menjadikan suci itu. Terus apa yang kamu tanyakan itu? Tentang apanya? Buka mute-nya kebenaran, ya Allah kebenaran. Oke, yang berkata di situ siapa? Nah itu kan firmannya Allah. Nabi Muhammad disuruh mengatakan, katakan Allah mengatakan, aku hanya disuruh menyembah Tuhannya negeri Mekah. Ya, ibaratkan gini, Bang Juma mengatakan, katakan tahta bahwa aku itu di situ.
Ya, Bahwa Nabi di mana? Musa. Nah, ini mau dijawab apa gimana ini? Hah? Di Kalau dia aku turunkan ya, saya nggak suka kalau ada pihak muslim menjawab kau banyak kali apa. Silakan Ustadz. Ya ibaratkan gini ya, kayak Bang Juma mengatakan kepada saya, katakan tahta kepada mereka ini, maksudnya orang Quraisy di situ, bahwa aku diperintah untuk menyembah Tuhan negeri ini yang menjadikan suci. Maksudnya aku di situ Nabi Muhammad disuruh mengatakan, hei orang Quraisy, aku diperintah oleh Allah ya untuk agar supaya mengajak menyembah Tuhan negeri ini ya yang menjadikan suci ini gitu. Ya tetap firman-Nya Allah. Nah terus. Nah, udah 2 pertanyaanmu. Yang ini yang terakhir. Ini soalnya gini, pertanyaan yang saya tanyakan nggak menjawab sebenarnya, karena di situ kan berbunyi, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah, oke? Jadi yang berkata dikatakan bahwa yang berkata itu adalah Allah. Jadi Allah berkata, aku hanya disuruh menyembah Tuhannya negeri Mekah. Jadi Allah menyembah Tuhan negeri Mekah seperti itu. Coba di situ ya, makanya dijelaskan di situ ada kurungnya itu. Jadi Nabi Muhammad diperintah disuruh mengatakan, aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini yaitu Mekah. Kan sudah jelas. Iya, aku itu kan perkataan Allah Anda katakan, bukan perkataan Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad kan disuruh mengatakan kan. Jadi artinya itu Nabi perkataan Muhammad Nabi menyampaikan begini. Ingat ya, aku ini diperintah. Oke lah, saya di terus nih, main terus nggak mantap ah. Nah ya udah silakan pergi. Ya, silakan. Abang Yang pemberani. Enggak, Ustadz dijelaskan aja biar di bawah mendengar bahwa itu wahyu kepada Nabi Muhammad. Ya, wahyunya Nabi Muhammad itu agar supaya Nabi Muhammad itu menyampaikan kepada orang Quraisy seperti ini. Ya, aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini yang telah menjadikan suci. Karena memang Mekah ini di situ ada Ka'bah, memang kota yang suci sudah dimuliakan oleh Allah. Karena yang mensucikan Allah ketika pertama kali dibangun, wa id yarfa'u Ibrahim ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim diperintah oleh Allah meninggikan Ka'bah itu. Ya, jadi memang tempat yang suci di situ. Kalau di Israel itu Bait Allah itu, Yerusalem, di Yerusalem itu ada. Ya kiblat juga. Makanya ada Masjidil Haram, ada Masjidil Aqsa. Jadi 2 tempat ini menjadi kiblat. Ya, kalau Masjidil Aqsa kiblatnya orang Israel ketika Allah mengutus nabi-nabi Israel. Sedangkan Nabi Muhammad, Ka'bah kiblatnya umat Islam. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad. Yang membangun Ka'bah Abraham, yang membangun Bait Allah di Israel cucunya Abraham. Makanya kiblat pertama kali dibangun tentu saja Ka'bah, karena yang bangun Ka'bah kakeknya nabi-nabi Israel. Gitu. Lanjut, lo mana tadi itu? Pemberani, naik lagi Bang Pemberani, jaringan tadi dia. Selamat siang, Bu. Itu hotel itu naik aja. Nggak usah tapping-tapping di bawah. Cuma disuruh bertanya takut. Bung Rulan, selamat siang. Agama apa, Bang? Mau Islam, Mbak. Naik Kristen dulu ya, Bang. Islam, Mbak. Ya, yang saya naikkan Kristen dulu, Bang, biar kita diskusi, Bang. Oh gitu. Oke, Mbak. Kalau ada yang mau disampaikan silakan, nggak apa-apa.
Iya Saya boleh kasih sekali. waktu Iya. sedikit. Oke, satu pertanyaan aja Mbak. Buat siapa, Ya. Bang? Buat Ustadz Hatta. Bagaimana Ustadz? Mau dijawab Ustadz? Iya, silakan daripada tidak ada apa-apa. Ya, daripada nggak ada yang lain. Gini Mbak, kemarin itu kan saya coba diskusi dengan teman-teman sebelah gitu, agama sebelah, yang pertanyakan soal itu, soal Nabi Muhammad yang menikahi Aisyah di umur 6 tahun, kemudian menggaulinya di umur 9 tahun. Gimana penjelasannya itu, Ustaz? Saya kurang paham soal itu. Terima kasih. Oke, pertama ya hadis itu walaupun ada di Bukhari, tapi ulama mengatakan, ada yang mengatakan doif karena yang menyampaikan Urwah itu, Urwah Hisam itu ya, Hisam bin Urwah itu, yang mana ketika dia menyampaikan udah sepuh. Nah, di dalam hadis syaratnya hadis itu harus soheh, harus dobit. Ya, dobit itu dia bisa menyampaikan kapan saja ketika dibutuhkan. Nah, syaratnya dobit itu pasti harus usianya masih tidak sepuh lah, karena kalau sepuh itu ibaratkan mau pikun nanti udah gampang lupa. Maka saat itu ketika dia menyampaikan tidak dobit, sudah tidak memenuhi syarat sohe. Makanya ulama banyak yang berpendapat, ada yang ngomong 17, ada yang mengatakan bahkan paling rendah itu 12. Ya gak masalah. Karena memang zaman dulu itu, jangankan di zamannya Rasulullah, ibu saya masih hidup sekarang ini, 12 tahun menikah sama ayah saya, karena orang desa itu nikahnya dulu itu muda-muda gitu. Yang kedua gini, dari zamannya Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, tabi'in sampai ratusan tahun, sebenci-bencinya orang kafir tidak pernah membuli Rasulullah tentang pernikahan itu, karena sudah biasa. Ya, cuma sekarang ini ingin membuli, ya, ingin menjelek-jelekkan. Padahal yang benci Rasulullah itu parah dari dulu itu, tidak pernah membahas ini, karena tidak masalah sebenarnya gitu loh. Tapi sekarang, karena sekarang orang Indonesia menikah 15 saja dibully sekarang, ya 17 gitu, minimal kan 18 ke atas. Nah, sehingga baca hadis seperti itu, ya 15, ada yang ngomong 12, ada yang ngomong 13 pernikahan Siti Aisyah itu dibully ya dengan orang sekarang. Ya tidak masalah lah. Ya, karena orang sekarang ini kan bukan cari kebenaran, cuma ingin menjelek-jelekkan. Andai kan itu memang tidak baik, bukan orang sekarang yang membuli itu. Dari zamannya Rasulullah, sahabat tabi'in pasti banyak lah bulian itu. Nyatanya gak ada. Cuma sekarang adanya itu. Kayak gitu ya. Dan ingat lahir, yang menikahkan Rasulullah dengan Siti Aisyah itu Allah. Tujuannya karena ilmu. Karena istrinya Rasulullah itu rata-rata sudah umur 40 gitu tuh ya. Mereka sudah sibuk ibadah. Akhirnya Allah nikahkan dia dengan Siti Aisyah yang muda ya. Ada mengatakan 15 tahun, 17. Karena anak muda itu pasti senang bertanya. Akhirnya muncullah 2000 hadis dari Siti Aisyah. Gitu ya. Dan andai kan tidak punya istri seperti Aisyah, maka ada ribuan hadis yang penting-penting tidak ada nantinya. Karena hadis-hadis yang penting ini turun kepada sanadnya lewat Aisyah. Gitu ya. Itulah tujuan Allah menikahkan, supaya orang yang masih muda ini banyak bertanya. Dengan banyak bertanya muncul hadis nantinya. Makanya ketika Aisyah ditanya, "Wahai Aisyah, bagaimana hukumnya gini-gini?" "Oh iya, saya pernah tanya ke Rasulullah." Nah, gitu. Akhirnya muncul. Makanya orang yang meriwayatkan hadis, sahabat yang meriwayatkan hadis, nomor 2 terbanyak itu Siti Aisyah. Pertama Abu Hurairah 5.000-an. Yang kedua Siti Aisyah 2.000 lebih. Gitu. Nanti Ibnu Umar, Ibnu Abbas gitu, Abdullah bin Umar gitu, itu nanti ke bawahnya itu. Gitu. Jadi tujuannya ilmu, ya. Lanjut. Ya, udah jelas ya Bang Lulan. Siap, udah jelas Bang. Oke, makasih ya. Kita ganti sama konten lain ya. Makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau si Kepas sebelum lahir dia masih di dalam rahim, dia udah nikah kalau si Kepas. Salam.
Kristen sembah Theos. Kristen sembah Tuhan Yesus. Ini kan artinya ini ya. Theos, Kristen sembah Tuhan Yesus. Pas lah. Ya memang Kristen Tapi menyembah Tuhan. kalau pakai dalil memang menyembah Theos dewa memang. Karena gini ya, kalau ajaran Samawi itu pertama, tanda-tandanya Samawi itu Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4, Markus 12:32. Islam kul huwallahu ahad Esa. Kalau dewa-dewa itu ajaran pagan itu rata-rata 3. Seperti di Roma, Jupiter, Juno, Minerva. Yunani, Zeus, Hera, Athena. Mesir, Herus, Osiris, Isis. Kristen, Bapa, Anak, Roh Kudus. 3. Yang kedua, tanda-tandanya pagan itu Tuhan menjelma jadi manusia turun. Kalau Samawi, Tuhan itu di langit, tidak mau turun. 2 Tawarikh 6:18, 1 Raja-Raja 8:27. Jadi, kalau Yesus ini dituhankan, berarti Theos, dewa. Sebagaimana Dewa Wisnu menjelma jadi Krishna. Itu kan ajaran dewa-dewa gitu itu. Ya, kecuali Kepas tidak mentuhankan Yesus. Selagi Kepas ini mentuhankan Yesus, berarti Yesus itu adalah Theos, dewa. Sama seperti Dewa Krishna, jelmaan Dewa Wisnu. Gitu. Coba saya tanya ke Ustadz Tata. Yesus, siapa Tuhan kamu? Allah Bapa, Matius 11:25. Tuh, Kepas. Pas Kepas, siapa Tuhan kamu? Yesus. Mana dalilnya? Tidak ada, imani saja. Enggak loh Pak Ustadz. Kan Dalilnya cuma satu dari dulu, 13:13. Dalil andalan 13:13. Jadi Pak Ustadz nggak percaya Yesus itu reinkarnasi Elohim Yahweh? Ya tidak percaya lah, mau kata Yesus, Yesus, Tuhanmu inkarnasi enggak, tidak pernah menjadi saya, tetap di langit. Matius 18:19. Nah itu, saya lebih percaya ke Yesus. Tadi kan udah dibacain Kepas. Yesus, siapa Tuhan kamu? Allah Bapa. Nah sekarang gua nanya ke Kepas. Pas Kepas, siapa Tuhan lu? Tuhan Yesus. Kan kebalik tuh, saudara. Theos berarti. Theos dia. Begini, Ya, Bunda Nora, silakan mau ngomong apa? Gini loh Pak Ustadz, di gereja kami dibilang menyembah. Menyembah apa? Menyembah apa? Halo. Kan dah saya bilang sama Pak Ustadz, pendeta kami kan membilang Yesus itu Allah. Dia mau mengosongkan dirinya, memakai rupa seorang hamba. Yohanes 3, apa itu? Filipi 2:5-11. Iya, yang disembah itu Allahnya atau Yesusnya? Ya Allah dong. Oh, berarti bukan Yesus. Yesus itu hanya manusia yang kedagingannya aja, memakai rupa. Udah Nora, dilanjut dulu ini azan saya di sini mau sholat dulu. Ya di sini saya 5 menit lagi azan. Kalau ditanya ke Yesus, Kepas sudah jelas. Yesus, siapa Tuhan kamu? Allah Bapa. Nah sekarang gua tanya ke lu, botak, siapa Tuhan lu? Buka mute-nya. Kepas, kapan kau kami sholatin? Ya kok jadi sholat? Emangnya kami di gereja nggak ada diajarin sholat. Disolatin itu artinya Kepas kalau di Islam udah mati orangnya. Oh, kalau ini kan yang menentukan kematian kan hanya Tuhan, Allah. Oh, berarti Yesus
dibunuh sama Allah waktu disalib. Bukan, dia Loh. nggak dibunuh. Loh, Pada kan lu waktu bilang tadi yang menentukan kematian itu Allah. Bukan, pada waktu itu Allah itu berperang dengan iblis. Memang Allah pada berperang dengan iblis. Kok Allah berperang dengan ciptaan? Iblis itu kan ciptaan Allah. Iya, kan iblis itu kan dilempar ke bumi itu kan karena apa? Karena kan iblis itu kan tidak taat dengan Allah. Nah, perang sama Allah di bumi apa di surga? Ya di bumi dong, kan Berarti Allah iblis kan turun ke bumi. Berarti Allah turun ke bumi. bukan Allah turun ke bumi. Tapi Allah itu selalu ada pada Yesus, bukan Oh, berarti artinya- Allah ikut disalib. Ya memang mati sementara. Kok ada mati sementara? Gimana sih lu? Enggak, itu Allah yang turun ke bumi itu Allah yang menciptakan langit dengan bumi, Kepas. Iyalah, kan dia Elohim Yahweh. Jadi Allah ya nggak usah terlalu panjang lah, Kepas. Sakit telingaku kalau kau terlalu panjang. Jadi Allah kamu yang menciptakan langit dengan bumi, itu Allah juga yang menciptakan manusia tentara Romawi itu. Ya iya, Adam yang menciptakan Adam, iblis. Oh, malaikat. jadi tentara Romawi pada waktu itu menangkap Allah kamu. Kan kemanusiaannya, keilahiannya kan di sorga. Iya benar. Kan kematiannya itu makanya kami ada perjamuan kudus itu mengingat kematian itu. Udah nggak usah panjang, Kepas. Jadi Allah kamu menciptakan tentara Romawi, datang tentara Romawi, menangkap Allah kamu, menyalibkan Allah kamu di tiang salib. Jadi yang membuat Allah kamu mati adalah ciptaan Allah kamu. Bukan begitu konsepnya. Iblis itu memakai alat itu seperti tentara Romawi, Yudas Iskariot. Mereka ini kan diperdaya iblis. Iya, oke. Jadi iblis berkuasa atas tentara Romawi untuk menyalibkan Allah kamu. Ya. Berarti lebih hebat iblis daripada Allah kamu, Kepas. Bukan lebih hebat. Astagfirullah, Kepas. Otakmu kemana? Bukan lebih hebat iblis dari Allah. Otakmu kemana, Kepas? Ya Allah, Kepas. Dikira ingat dulu. Nora, dikira iblis dia menang, makanya bingung dia kenapa Yesus bangkit lagi. Rupanya kita salah. Iya, betul. Tetapi peradaban sejarah pada waktu abad 1, iblis pernah mematikan Tuhan. Betul? Sementara. Walaupun Iya, gua sementara, kesal, Nora. walaupun sementara berarti pernah iblis memenangkan untuk mematikan Tuhan, betul? Iya, sementara. Ya pula. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Robi. Berarti lebih hebat iblis pada waktu itu ya. Jadi begini, Nora. Saya tanya. Jangan jadi begini. Lebih hebat iblis yang pernah mematikan Tuhan kamu. Jangan cengengesan dulu, Nora. Dibiasakan dengan cengengesan. Iya nggak? Ih. Makanya kan iya nggak nyambung, Pak. Karena gini, Nora. Iblis berkuasa. Iblis menguasai tentara Romawi untuk menangkap Yesus yang kau jadikan Tuhan. Bukankah Tuhan itu, Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia? Bukankah kau mengatakan Yesus itulah berarti yang menciptakan langit dengan bumi? Dan kau mengatakan Yesus juga yang menciptakan manusia termasuk tentara Romawi, termasuk juga iblis. Iblis itu berasal dari mana? Dari malaikat yang membangkang pada waktu itu, membangkang kepada Tuhan. Sehingga dia dikatakan iblis. Nah, sekarang iblis menguasai tentara Romawi untuk menangkap Tuhan kamu yang bernama Yesus. Akhirnya Yesus tertangkap, Yesus disalibkan, dan mati di kayu salib.
Pertanyaan saya, berarti benarkah iblis ini yang mematikan Tuhan kamu? Itu kan kedagingan yang mati, keilahiannya kan enggak. Gimana sih Bunda Nora? Oke, pada waktu iblis menangkap Yesus yang kedagingannya, kemana keilahiannya? Keilahiannya kan di surga, makanya Yesus itu berdoa di Gunung Getsemani. Jadi keilahiannya ini tidak mau membantu Yesus kedagingannya. Kan udah dibilang Eloi Eloi lama sabatani, Allahku Allahku mengapa kau tinggalkan aku, kan katanya. Tapi kan dibilang ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Artinya Jadi dengar Kepas, udah jangan kepanjangan Kepas, gak usah kok artinya, kau jangan ngajarin saya. Kau bukan guru di sini sama saya. Berarti Tuhan, berarti dengar, yang meninggalkan Yesus yang adalah Allah itu juga yang mana? Yang mana? Maksudnya yang kasih kalimat yang benar. Itu adalah Allah itu juga kan? Iya, dia memakai rupa seorang Oke, hamba. jadi waktu Allah yang menjadi daging, keilahiannya masih di sorga. Pertanyaan saya, waktu Yesus mati, Allah yang meninggalkan dia ini Allah yang mana? Allah yang keilahian atau Allah yang menjadi daging? Saya ke masjid dulu ya. Nggak ada dua Allah. Itu pertanyaan kamu seolah-olah dua Allah di situ. Nggak boleh kalimat begitu. Itu udah kalimat multitafsir itu. Oke, jadi waktu Yesus berkata, Eli, Eli lama sabatani, mengapa Allahnya meninggalkan dia? Kenapa Allahnya meninggalkan dia? Karena kan sudah jelas penggenapan agar kita tidak binasa, melainkan hidup yang kekal, supaya kita masuk surga, Nora. Karena api neraka itu sangat ngeri, sangat takut lah. Oke, jadi sekarang setelah Yesus disalibkan, mati, bangkit, nah sekarang saya bertanya, apakah manusia yang sekarang ini ketika berbuat dosa tidak masuk neraka juga? Apakah manusia? Kan Yesus sudah menebus dosa, biar manusia jangan jatuh ke dalam neraka. Nah, setelah penebusan dosa itu 2000 tahun yang lalu, nah manusia yang sekarang berbuat dosa apakah tetap masuk neraka atau tidak? Ya kamu ini yang nggak percaya Yesus ya masuk neraka lah semua, yang kamu yang nggak percaya Yesus. Yang Tuhan sekarang itu ini apakah umat Kristen ketika dia melakukan dosa membunuh, berzina, apakah nggak masuk neraka juga yang sekarang ini? Kan karena besar kasih Allah dia mau Saya mengampuni dosa. bertanya Kepas, contohnya kau Kepas, kemarin kan kau baru keluar dari penjara nih gara-gara pemerasan, ya kan? Nah apakah kau nggak masuk negara berdosa? Kan udah dibilang aku udah dimaterai Tuhan Yesus masuk surga. Nggak ada neraka yang ku cium nanti. Surga karena aku udah dimaterai. Tahu nggak dimaterai? Dia ada tiketku. Aku salah satu manusia orang paling beruntung di dunia ini. Jadi kau bilang orang Kristen sekarang ini walaupun berbuat dosa tidak akan masuk neraka. Bukan, orang Kristen yang bagaimana dulu tingkah lakunya, lihat perilakunya, apakah dia serupa dengan Allah. Ini si Kepas ini. Naikkan aja yang lain dah. Nggak nyambung sama kau. Gak apa-apa, bukan nyambung. Kalau kita sejalan berarti udah muslim saya. Gimana sih? Ini diskusi. Iya diskusi kau nggak nyambung Kepas. Ada Tuhan yang menciptakan manusia. Ternyata Tuhan itu mati di tangan manusia. Lucu Kepas. Sekarang begini Nora, sekarang kan menggenapi firman supaya apa? Supaya kita tidak binasa Nora. Nah kalau saya sejalan dengan kamu ya ngapain ada diskusi lintas agama yang begini. Kalau saya sejalan berarti kita ya saya jadi mendengar aja lah di bawah. Karena apa? Karena udah sejalan. Ya lanjut dulu yang lain. Siapa yang mau sama si Kepas error? Bunda Rahma.
Bunda Rama. Bunda. Udah ngomong aja guru Konora mau kemana kan nanti kan bisa kau sholat. Aku Setelah ada- kan berencana mau makan. Dengar suara kau udah mau muntah, aku kepas. Itulah kau baru kau mualaf kau udah langsung kayak gitu kau bencimu sama Kristen itulah kau baru kau mualaf. Anak gua Aku nggak benci sama kau. Nora, anakku mualaf 1, adikku 3, keponakanku 1 coba. Nggak ada kayak kau nggak ada mereka benci sama aku. Apa sih kau ngomong? Maksudnya kau baru mualaf, kau bilang tadi kan muak, nggak selera aku makan gara-gara kau ngomong kan kau bilang. Itulah. Ya udah. Lu mute aja lah. Ini ada si Jeff. Mana si Jeff? 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 Si Jeff. Halo Jeff Colby. Ya, halo. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang, Kak Nora. Kristen ya. Iya. Ya, tema kita Kristen sembah Theos. Kata si Kepas tadi, memang dia benar-benar menyembah Theos katanya. Ya kan Kepas? Gak ada, itu kan Theos kan dewa, Yesus kan mana dewa? Yesus itu Tuhan. Oh, original Yunani kamu, Bible kamu itu Yunani mengatakan Theos. Gak ada mengatakan di situ ilah. Silakan Bang Jeff. Bang Jeff Colby, silakan. Apa yang mau silakan apa nih? Tema kita Kristen sembah Theos. Bang Jeff, Anda minta naik, Anda jadi berhala. Bebang lah. Cemana lo otak ini Kristen ini, Kepas? Kok nggak ada yang beres Kepas kayak kau? Ya, kami kan pakai Roh Kudus. Kalian kan nggak ada Roh Kudus, Roh Allah kan nggak ada dalam diri kalian. Ya Rema. Halo. Ya agama apa Bang? Selamat siang. Selamat siang. Kristen. Ya silakan Bang. Tema kita Kristen sembah Theos ya. Ya. Menurut Mbak Nora, apa sih arti sembah menurut pandangan Kristen? Kenapa Bang? Menurut Mbak Nora, apa arti sembah menurut Kristen, menurut Yesus lah? Kok menurut Yesus? Nah, kamu kan dari Kristen. Oh. Dan kamu kan bicara tentang Kristen sembah Theos. Nah, saya tanya, apa arti sembah menurut Kristen itu emang arti sembah apa? Ya sembah artinya menyembah. Menyembah itu akar katanya sembah, etimologinya sembah. Terus artinya apa? Artinya menyembah. Gimana sih Mbak Nora ini? Kok artinya menyembah? Menyembah itu berasal dari etimologinya, akar katanya sembah. Nah, sembah itu artinya apa? Sekarang aku tanya sama kau. Menurut Yesus, menyembah itu artinya apa? Loh, kok aku tanya lo, kalian judulnya Kristen sembah Theos. Nah, harus tanggung jawab dong. Menyembah itu artinya kita. Ya, putus tadi gak dengar tuh.
Menyembah itu artinya kita beribadah, berdoa kepada sesama kita yang menciptakan kita. Silakan. Menurut Yesus sembah itu seperti apa? Oh, gitu ya. Kalau Yesus kan mengatakan dalam Yohanes 4, akan tiba dan telah tiba orang akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Nah, menyembah di sana bukan lagi bicara sikap tubuh. Karena menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan bicara sikap tubuh atau menunjuk mengarah kepada Kalau satu gitu tempat. cara kau menyembah kepada Tuhan kamu bagaimana? Ya, kita mentaati firman-Nya. Seperti apa mentaati firman-Nya? Ya, apa perintah Yesus? Apa perintah Yesus? Hanya dirangkum dalam dua perintah. Dirangkum ya. Artinya dirangkum udah mencakupi semuanya. Pertama, perkataan Yesus, mengasihi dia lebih dari segalanya. Setiap orang yang mengasihi bapak ibunya lebih dari aku tidak layak. Kalau Yesus mengatakan sembahlah kepada Tuhanku Tuhanmu, Allahku Allahmu, itu gimana? Ya. Ketika Yesus di bumi, dia kan manusia nih. Halo? Halo? Ya silakan. Nah, ketika Yesus berkata sembahlah Tuhanmu dan Tuhanku, Yesus kan manusia ya. Dia kan sudah menjadi manusia nih. Nah, tapi kita ke topik dulu ya, Kristen sembah Theos ya. Ya, nanti arahnya ke sana juga sih memang. Ya. Kalau kita bicara Theos benar, tadi Mbak Nora katakan bahwa manuskrip asli dari kata terjemahan Allah itu adalah Theos. Theos itu kan bukan nama proper name, tapi generic name. Kalau istilah yang bisa saya lekatkan biar lebih mudah, nama sebuah kelembagaan. Kalau di Theos itu kan sudah mencakup ada 3 pribadi di sana. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ketika bicara Theos, itu pasti sudah... Theos itu artinya apa dulu, Bang? Theos itu nama sebuah kelembagaan ilahi. Jadi sama seperti gini, pada zaman itu istilah Theos. Arti Theos dulu, Bang. Artinya, saya minta artinya aja dulu. Apa artinya? Theos itu bukan nama pribadi loh, nama kelembagaan. Arti dari Theos, Bang. Contoh, apa arti dari God? God itu Tuhan. Lord itu apa? Bukan Lord arti. Itu Tuhan. Nah, God Theos itu artinya apa? Kalau Theos God- artinya apa? Iya, saya jelaskan dulu. Theos artinya apa? God itu artinya bukan Tuhan, itu Dinda terjemahannya Nora, ini murid Tuhan. saya Dinda. Izinkan aku menatar murid saya dulu. Oh, Saudara. bro Jumat. Sorry. Oke. Jangan bilang saya muridmu ya. Nggak, Oh, saya nggak pasti. mau. Kan, ya, saya saya kan nggak ngajar. saya masa belajar sama nabi palsu kan nggak mungkin. Kok saya jadi nabi? Iya, Kamu nabi jangan anggap palsu. saya Paulus dong. Enggak lah. Karena nabi palsu Kamu kan jangan anggap saya Paulus dong. mengajarkan Yesus setengah-setengah. Nah, itu Kita nabi palsu. angkat tema yang tadi, Kristen sembah Theos. Kamu minta penjelasan tentang kata sembah, ku ajarin. Catat, ambil pulpen. Kata sembah dalam bahasa Yunani itu proskuneo, artinya apa? Mengabdi. Oke, mengabdi, memuja, berlutut, sujud di hadapan apa yang Anda sembah. Itu disebut sembah. Menghambakan diri, mengabdikan diri, beribadah, sembahyang kepada oknum. Jadi kalau kau sembah Theos, berarti kau sembah ibadah, kau mengabdi kepada dewa, kau mengabdikan dirimu, jasadmu, rohmu, harapanmu, kau gantungkan semuanya kepada Theos, kepada dewa yang engkau ibadahi. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Biar ku ajarin kau bahwa kau itu penyembah Dari dewa. mana kau bilang Theos itu dewa? Theos itu oke, baik. Oke. Kamu penjelasan kau udah ngawur. Apa? Apa yang ngawur? Dari mana Theos dewa?
Oke, makanya saya jelaskan. Saya Nah, belum masuk ke dalam penjelasanmu sudah penjelasan salah. teos. Dengarkan, wahai muridku, dengar. Teos, Gurumu saya ini saya belum masuk. Dengarkan, saya wahai bukan muridku. guru, kau bukan guruku, kau dari Muridku, palsu. dengarkan saya, muridku. Enggak, saya enggak mau diskusi. Gurumu belum masuk ke dalam tema kau teos. menganggap guru sama Baru saya tidak. membahas tentang kata sembah. Kalau Oke? kau menganggap saya muridmu, saya tidak mau diskusi. Muridku, dengarkan. Muridku, dengarkan. Gurumu bukan ini guru. baru menjelaskan kata Jangan memaksakan sembah. diri. Jangan memaksakan Sembah diri. dalam bahasa Yunani artinya proskuneo, mengabdi, berserah diri kepada kuclo yang otaknya cuma sepotong, itu pun sudah basi. Oke, jelaskan lagi sama, dengarkan di bawah ya. Proskuneo itu berserah diri, mengabdikan diri, penuh pengharapan, minta segala sesuatu kepada objek di mana dia mempersembahkan rohnya, jasadnya untuk diadakan segala sesuatu dari yang dia sembah. Kamu menyembah dewa. Kenapa saya mengatakan Anda menyembah dewa? Dengarkan. Elohim, El Olam, El Eroi, apalagi Eloah. Semua di dalam agamamu itu diganti sepenuhnya menjadi teos. El, Adonai, Elohim, Elion, Elohe, El Olam, El Shaddai, semua diganti. Eye, Aser, Eye, semua diganti. Jire, Mekaddishem, Nisi, Rafa, Sebaot, Shalom, Sama, Sekedu, ya, atau Yothefafe, Eloah, Elohim, semua diganti menjadi apa, anak-anak? Menjadi teos. Apa teos? Teos dalam bahasa Yunani itu jelas adalah dewa. Teos itu bukan Tuhan. Teos itu adalah dewa, karena kalau berbicara mengenai perspektif Tuhan, Tuhan itu sendiri adalah akontas dalam bahasa Yunani. Nah, ini yang perlu saudara murid saya pahami. Dengarkan di bawah ya. Saya yakin Anda masih mendengarkan. Jadi teos ini dalam pemikiran para pakar ini terkait dengan sembahan-sembahan ajaran paganisme. Ya, itu yang perlu dipahami. Jadi teos terkait dengan penyembahan-penyembahan para dewa. Nah, ini yang dianut oleh agama Kristen, yaitu penyembah teos. Theodora, Theodosia, Theophania, Theopano, dan Theoxena. Itu semua berbicara tentang dewa-dewa. Nah, jangan kau bilang teos itu Tuhan. Bukan. Jadi penyembah teos adalah penyembah dewa. Nah, kalau Anda ingin mendefinisikan yang tadi, Kristen sembah teos artinya Kristen menggantungkan harapannya kepada dewa. Dewa mana? Dewa Bapa, Dewa Anak, Dewa Roh. Brahma, Krishna, Vishnu. Nah, ini murid saya kalau lihat gurunya kayak gini langsung kabur dia. Gak berani dia kemudian untuk menampakkan wajahnya lama-lama di depan gurunya. Karena dia hanya ingin mapatolotoloi. Dia hanya ingin membodoh-bodohi. Dia merasa dirinya sudah tenang selama ini kita menyembah Allah. Sudah tenang selama ini dewa kita umpetin, kita ganti panggilannya dengan panggilan Allah. Karena umat Islam itu penyabar, umat Islam itu sabar, umat Islam itu kasih rahmat. Sampai kita curi nama Tuhannya pun mereka tidak sadar. Sorry lah, kami umat Islam tidak akan pernah rela untuk kalian gunakan kata Allah yang kalian umpetin dengan sebutan Allah. Tidak akan pernah kami izinkan kalian. Ingat, kalian itu penyembah teos. Kau terjemahkan teos dalam bahasa Indonesia artinya dewa. Berarti kalian memang ini adalah penyembah dewa. Makanya semua gelar-gelar Tuhannya orang Yahudi, Adonai, Elohim, Eloah, Eye, Aser, Eye, Yotefafe, El Shaddai, Sepaot, semua kau ganti menjadi teos. Si Parut.
Yang merusak negara ini adalah pencuri istilah Al-Quran masuk ke dalam kitabnya. Itu merusak negara. Agama yang tidak punya harga diri, agama yang tidak punya jati diri, agama yang tidak punya muka kecuali pakai topeng. Perjanjian lama curi Tuhannya Yahudi, perjanjian baru curi kitabnya Tuhannya umat Islam. Kristen sendiri tidak bertuhan. Kristen itu penyembah dewa-dewa Roma. Hadapkan saya dengan ahli Bible yang bisa mematahkan argumentasi saya. Paham? Jangan kau kesurupan. Agamamu itu perjanjian lama mencuri Tuhannya Yahudi, perjanjian baru mencuri Tuhannya umat Islam. Kau Tuhanmu siapa? Tak ada Tuhan kau itu. Dewamu yang ada namanya Dewa Yesus. Nggak ada Tuhannya Yahudi bernama Yesus, nggak ada. Tak ada Tuhannya Yahudi bernama Yesus. Tak ada orang Yahudi menyembah dewa. Tak ada. Tak ada orang Yahudi menyembah manusia jelmaan Elohim. Tak ada. Hanya orang Kristen melakukan pencabulan kitab. Kamu mencabuli kitabnya Yahudi dan juga mencabuli kitabnya umat Islam dengan mengambil istilah-istilah di dalamnya masuk ke dalam buku yang dibawa oleh penjajah-penjajah masuk ke Nusantara ini. Paham sampai sini kalian? Paham? Jangan sok cantik. Jangan sok kegantengan kalian itu. Tuhanmu Elohim ambil dari Yahudi. Tuhanmu Allah ambil dari Islam. Padahal kalian itu sejatinya hanyalah penyembah dewa-dewa Roma. Sakit. 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 Bergetar jantungmu. Ginjalmu melilit. Otakmu memanas. Lidahmu keluh. Matamu berkunang-kunang. Nah, itu tandanya kau kurang gizi. Ada si tubuh Bang Zuma. Ya, silakan. Kau sebut apa nama sembahanmu? Ayo, saya ingin tahu. Siapa nama sembahanmu? Sebutkan. Satu kata aja. 1, 2, 3. Silakan. Dibuka mute-nya, tubuh. Sebutkan nama Tuhanmu siapa? Dibuka. Hoi. Mute-nya dibuka. Hoi. Siapa nama Tuhanmu? Hoi. Kabur. Aduh. Kabur Gurunda. Kena suaranya Gurunda langsung mencetat. Cetat gitu. Tuhan kau itu nggak ada. Dewamu ada. Namanya Yesus. Itu bukan Tuhan bagi Yahudi, bagi umat Islam. Itu bukan Tuhan. Nah, itu Tuhan kamu. Agar supaya dianggap kalian itu juga agama samawi, kau ambillah itu istilah-istilah Yahudi, kau ambil juga istilah-istilah Al-Quran, istilah Islam. Supaya apa? Supaya kamu bisa menyesatkan manusia. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqassirun wa kana al-kafiru ala rabbih dha'ira. Itulah kalian. Itulah kalian. Muncul lagi nih manusia plastik. Sama aku semua ya. Mau diskusi sama aku semua. Ya, silakan. Silakan. Tuh temanya tuh. Kristen sembah Theos. Betul? Waktu. Tolong host. Ya. Kristen sembah Theos, betul? Jawab dulu. Kristen sembah Theos, betul atau salah? Aku aja, diam dulu, atur dulu. Semua ya. Kristen sembah Theos, betul atau salah? Jawab. Kau sama aku. Ditanya itu, ditanya. Saya sudah tanya kau, kucluk manusia tak berotak. Kristen sembah Theos, betul atau salah? Kau bajingan anjing. Ya. Semua ya. Wah, kamu kenapa sebut makananmu? Kau sebut anjing tadi pagi, kau serapan paha anjing. Gimana dong? Hah? Kau sebut anjing, kau makan anjing, spermamu kau semprot ke istrimu. Itu adalah intisari dari menu anjing. Kau suntikkan masuk ke dalam rahim istrimu, anakmu lahir dari hasil sperma yang
terbuat dari anjing. Sakit. Sakit. Jantungmu sakit. Empedumu meledak. Matamu berkunang-kunang. Itu artinya kau cacingan. Izin bicara Bang Juma. Silakan Bang. Muslim atau Kristen sembah Theos betul atau tidak? Saya Kristen. Sabar Udah Bang Juma, tadi ku buat mencret dia Dinda. Kutanya kau. Dari mana kamu nggak jawab Kristen apa-apa sembah tadi? Theos atau tidak? Yesus itu adalah Tuhan. Saya Tentu- tidak tanya Yesus. Saya tanya Kristen sembah Theos atau tidak? Lo kok maksa pertanyaannya? Saya tuh ngomong sama Kristen sembah Theos atau tidak? Kacau ini kalau gitu. Kristen menyembah Theos atau tidak? Malu kau kan? Malu kau kan? Kan? Malu kan? Malu dong. Kristen menyembah Theos, betul atau betul? Kamu ngerti Theos nggak? Artinya Theos apa? Saya tidak mau ditanya itu. Saya tanya dulu. Kristen menyembah Theos atau tidak? Jawab dulu. Jawab dulu baru kita membahas tentang Theos. Jawab dulu. Kristen menyembah Theos atau tidak? Dulu. Coba jawab. Kristen menyembah Theos atau tidak? Jawab. Artinya Kristen menyembah Theos atau bukan? Oke, saya nanti jawab. Tapi kamu jelaskan dulu Theos yang kamu maksud apa? Kamu ngerti Theosnya artinya apa? Theos dalam tradisi Roma Yunani adalah dewa. Kayak begini orang gila juga bisa. Tuh, Cuma orang kau ke rumah sakit lah kok gitu kau gila. Jadi teman-teman, akar kata dari kata Theos itu banyak. Ada Thea, ada Theodora, ada Theodosia, ada Theopania, ada Theophano, ada Theoxena. Itu semua merujuk kepada apa? Gelar-gelar dewa. Oke. Oke. Nah, sekarang apakah Kristen mau mengakui meskipun pahit bahwa Kristen selama ini menyembah Theos? Jawab. Di Jola tadi typing iya, katanya dia nyembah Theos Bang Zuma. Oke. Betul? Anda menyadari bahwa Anda menyembah dewa? Siapa yang bilang nggak menyembah dewa? Tapi menyembah Theos. Bodoh botol. Benar enggak Kristen menyembah Theos? Oh tidak, Yesus Kristus yang disembah. Tapi Yesus itu anak Theos gimana dong? Oh tentu tidak. Kita lihat buktinya di dalam Markus 1 nomor 1. Itu Theos pengertian yang kamu katakan itu bukan itu. Lalu apa dang? Lalu apa dang? Congor. Apa dang? Coba, kutanya samamu. Ketika berbicara mengenai Eloah, Elohim, Adonai dalam bahasa Yunani disebut apa? Theos itu bukan merujuk pada dewa yang dikatakan di sana. Kutanya, kuulang lagi. Eloah, Elohim, Adonai. Kau botol. Ketika kitabnya orang Yahudi diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, nama-nama Tuhannya Yahudi berubah menjadi apa? Jawab. Berubah menjadi Congor. Berubah menjadi Allah Congor. Waduh, udah kesurupan. Kau baca di dalam kitabmu sendiri di Perjanjian Baru, semua kata Allah, semua kata Bapa itu selain kata Father atau Vater itu pasti berubah menjadi Theos. Berarti ada penggiringan opini Tuhannya Yahudi di blacklist digantikan menjadi dewanya Romawi. Harusnya, kutanya ya teman-teman sekalian, kalau Kristen itu belajar, harusnya semua nama-nama Yahudi, Tuhan Yahudi maksud saya, ketika diterjemahkan atau dialihbahasakan ke dalam bahasa Ibrani, semua gelar-gelar Tuhannya Yahudi wajib hukumnya dipertahankan, tidak boleh berubah bahasa. Contoh, ketika disebutkan di dalam kitabnya orang Yahudi bahasa Ibraninya Yod He Vav,
muqaddiskum. Ketika berubah masuk ke dalam bahasa Yunani, nama ini wajib hukumnya dipertahankan. Ehye, eser ehye, harus tetap dimainkan. Tidak boleh diganti menjadi emai, nggak boleh. Karena itu nama, itu gelar. Nama seseorang kemanapun dia pergi, tidak boleh berubah namanya. Misalnya Suma, itu nama di Indonesia. Masakan pergi ke barat disebut Clipper? Kan tidak mungkin. Harus tetap namanya Suma. Kemanapun Suma pergi, nama tidak boleh diterjemahkan. Atau nama nggak boleh diganti. Karena itu nama, itu gelar. Sama seperti Tuhannya orang Yahudi. Yotefafe, tidak boleh diganti. Nisi, Mekadiskem, Rafa, Sebaot, Shalom, itu nggak boleh diganti ke dalam bahasa Yunani. Tapi faktanya semua nama-nama Tuhannya orang Yahudi dihancurkan dan diganti menjadi dewa, yaitu Theos. Ada apa dengan Karisteng? Kenapa tadinya Tuhan dirubah menjadi dewa? Ada apa dengan Karisteng? Kenapa Tuhan yang Maha Tinggi diganti menjadi dewa? Ada apa dengan Karisteng? Kenapa yang tadinya Tuhan yang Maha Suci diganti menjadi dewa? Ada apa dengan Karisteng? Yang tadinya Rasul utusan Tuhan dirubah menjadi anak dewa? Hei, masihkah kalian bisa disebut manusia? Sedangkan ketika kemudian kitabnya orang Yahudi diterjemahkan atau dialihbahasakan ke dalam bahasa Yunani, terjemahan gelar-gelar Tuhannya Yahudi harusnya bisa dipertahankan. Yotefa vejire kurios dat enai arketos, bisa dipertahankan. Kenapa berubah menjadi Theos semuanya? Ada apa dengan kalian? Ketika Yotefa Venisi bisa diterjemahkan Korios enai to lafaro mau. Kenapa harus begitu? Kenapa bukan Nisi aja? Bukankah dalam bahasa Yunani ejaan-ejaan huruf Ibrani pun ada dalam bentuk ejaan Yunani? Kenapa harus diganti? Kenapa harus mengganti Tuhan yang Maha Tinggi dengan dewa Roma? Kenapa? Kenapa? Terus kalian masuk ke Indonesia, dewa-dewa kalian ganti menjadi Allah. Kenapa? Segitu bejatnya kalian melantik kemudian diri kalian sebagai wakil setan menyesatkan manusia. Paham? Jangan kalian berpura-pura. Jangan kalian masa bodoh. Yang kalian sembah itu adalah inkarnasi dewa. Zeus menjadi Hercules yang kalian ganti namanya dengan Yesus. Paham kalian? Jantungmu pecah. Empedumu meleleh. Ke rumah sakit sana. Ginjalnya longsor. Iya. Cobalah belajar dulu jujur. Perjanjian lama kitabnya Yahudi mencomot nama Tuhannya Yahudi, gelar-gelarnya Yahudi, dirubah semuanya menjadi Tuhannya Roma, yaitu Theos. Sadarkah kalian? Theos kedudukannya tidak akan pernah berubah menjadi akontas. Dewa tidak akan pernah berubah menjadi pencipta. Paham? Jadi tidak layak Elohim berubah menjadi Theos. Tidak layak kemudian gelar-gelar yang ada pada diri Tuhannya orang Yahudi berubah menjadi Theos. Eloah nggak boleh jadi Theos. Elohim nggak boleh jadi Theos. Adonai nggak boleh menjadi Theos. Eser nggak boleh jadi Theos. Yotepape nggak boleh jadi Theos. El Shaddai nggak boleh jadi Theos. Dan yang terakhir, Allah tidak boleh menjadi Theos. Theos ya Theos, Theos ya dewa, dewa ya Theos, Theos sembahanmu, dewa sembahanmu. Makan itu sembahanmu. Jangan kau comot-comot sembahannya umat Islam, jangan kau comot-comot sembahannya orang Yahudi. Sebab agamamu bukanlah agama samawi, agamamu adalah agama buatan kekaisaran Romawi. Catat, 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 renungkan itu. Renungkan baik-baik. Jangan kau berpasu-pasur ya, Allahku yang ada di surga. Jangan. Nanti orang Islam muntal mendengarkan itu. Jangan. Elohim, Tuhan Bapa. Jangan. Tuhanmu itu adalah Father atau Father. Itu Tuhanmu. Yang adalah Zeus dalam bentuk Hercules, yang orang sebut dengan Horus, dewa matahari. Itulah Tuhanmu. Sang bintang fajar, matahari gilang gemilang. Hah?
Gimana? Matamu berkunang-kunang mendengarkan penjelasan saya. Itu fakta, itu real. Itu kenyataan yang sesungguhnya. Makanya orang Yahudi tidak pernah menganggap kalian itu bagian daripada Yahudi. Karena kalian itu memang bukan bagian dari mereka. Tak ada satupun nabi yang diutus ke atas muka bumi ini yang memerintahkan menyembah kepada Theos. Tak ada. Tak ada satupun nabi di atas muka bumi ini yang memerintahkan kemudian dirinya untuk mengajarkan konsep mistisisme Yunani. Tak ada. Tak ada kemudian orang Yahudi yang mengajarkan, nabi dari Yerusalem yang mengajarkan kemudian mistisme Yunani adalah bagian daripada konsep keagamaan mereka. Mustahile. Mereka tidak mengenal kata Thea, Theodora, Theodosia, Theophania, Theophano, dan Texona. Itu mereka tidak pernah ajarkan. Yang mereka ajarkan semata-mata adalah gelar-gelar Asmaul Husna kepada Tuhan sembahan mereka. Apa itu? Jireh, Mekadiskam, Nisi, Rafa, Sebaot, Shalom, Syamma, Zegenu. Itu gelar-gelar Tuhan yang dinisbahkan kemudian Tuhan sendiri terhadap dirinya melalui para nabinya yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Kenapa kalian rubah menjadi dewa koclok? Sikat terus bang. Assalamualaikum. Waalaikum. Kenapa kalian kemudian tidak pernah mau sadar itu? Kalian membenci Allah. Kalian tidak mau tunduk kepada hukum Allah. Kalian memusuhi Allah. Tapi kenapa kemudian di dalam kitab kalian ada nama Allah yang berasal dari kata Allah, bahasa nama Tuhan dalam bahasa Arab, yaitu Allah. Kenapa? Karena kalian itu memang penipu. Kalian itu saudaranya setan. Kalian tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan manusia. Utamanya anak-anak kalian sesatkan. Begitu anak kalian lahir, kalian ajak mereka kemudian, nak, hari Minggu kita ke tempat ibadah, ke tempat gereja ya. Mau ngapain di sana? Mau ngapain? Mau ngapain? Menyembah Allah. Faktanya sampai di sana yang ada patung manusia. Kau nipu anak-anakmu kau ajari menjadi penipu, anakmu menipu cucumu menipu cicitmu, begitu seterusnya sampai kalian berbondong-bondong masuk ke neraka. Habis itu disampaikan, kalian mengatakan kami yang menghujat, kami yang menistakan, pada kalian yang main api. Kalian yang main api, kalian yang mengambil istilah-istilah Islam kami. Kalian itu menyembah Nabi kami, Nabi Isa alaihissalam, yang kalian palsukan namanya menjadi Yesus. Sadarilah itu. Jangan kau naik-naik di sini. Apa itu sembah? Apa kata dasar sembah? Kau wajarin pula adik saya. Mau muntah kurasa ku dengarkan. Kau dipanggil murid kau nggak mau. Ilmumu cuma dogma, doktrin. Bible pun kau tak pahami. Kenapa kalian tidak paham Bible? Karena kalian itu hanya mendengarkan khotbah. Saudara-saudara, hari ini Tuhan kita datang membagikan kepada kita makanan pada hari ini. Halo, udah kayak gitu aja kan kalian. Habis itu akhir bulan bayar perpuluhan. Ayolah, diskusi kita yang bermartabat, diskusi kita yang memiliki faidah, memiliki kegunaan. Oke? Yang sifatnya mengedukasi. Jangan mendoktrin, jangan mendogma. Kalau ditanya mengenai Tuhan, Yesus Tuhanmu manusia? Bukan. Maria melahirkan apa? Manusia. Kucluk. Gitu ya. Ini si tubuh ini kenapa ini si tubuh? Tubuh. Ayo. Buka mulutmu tubuh. Tubuh, buka mute-nya tubuh. Dibuka mute-nya tubuh. Tadi dia ribut ya? Iya. Menghujat guru dah tadi. Kak tubuh, tapi apanya fitinya dia pakai jilbab muslim dia? Ya namanya Oten. Dewa aja dia ganti menjadi Allah. Apalagi kalau cuma mukanya pakai mukena kayak gitu, jilbab kan untuk nipu. Filipi 1:18.
mengenai Yesus diberitakan baik dengan cara menipu maupun dengan cara jujur, aku tetap bersuka cita. Itu poinnya tuh. Propasis, apa itu artinya dalam bahasa Yunani? Menipu, mengelabui. Nah itu dia. Jadi menurut Paulus, membicarakan, mengabarkan, menginformasikan tentang Yesus, baik dengan cara mengelabui, menipu, atau dengan cara yang jujur, aku Paulus tetap bersuka cita. Nah itu agamamu itu gitu. 1 Korintus 1 nomor 19, kepada orang Yahudi, aku mengaku Yahudi supaya aku bisa memenangkan orang Yahudi. Kepada penganut Taurat, aku berpura-pura menjadi penganut Taurat meskipun aku bukan penganut Taurat, supaya aku bisa banyak memenangkan penganut Taurat. Itu apa namanya? Teknik kayak gitu itu, siasat kayak gitu, itu trik kayak apa namanya itu? Trik setan. Itu namanya trik setan. Mengelabui. Itu namanya tipu-tipu, pembohong, penipu. Pembohong dan penipu itu kerjanya iblis. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 8 nomor 44, setanlah, iblislah yang menjadi sembahanmu, sebab kamu mau melakukan keinginan sembahanmu. Apa itu? Menyembah manusia lah, makan babi lah, tidak bersunat lah, ibadah minggu lah. Itu kan kehendak-kehendak bapakmu semua itu. Sementara bapak yang betul, yaitu Elohim yang datang kepada para nabi, itu menginginkan ibadahnya hari Sabat, Sabtu, bukan Minggu. Mau sampai kapan kalian seperti ini? Kepalamu gimpe, kepalamu gepeng, mulutmu bagus, sayangnya kepalamu gepeng. Jadi antara mulut dan otakmu tidak sinkron. Bang, Ya dek. tadi, Ya. oh mama saya kan dengar nih, ini kan lagi di kampung mama, mama bilang gini, apa itu teos katanya, jadi ketawa aku. Sekian lama jadi Kristen gak tahu teos. Nah, cobalah. Orang Kristen itu karena dicocok kepalanya dengan kata Allah, lupa kalau mereka itu sebenarnya penyembah teos, bukan penyembah Allah. Sejak kapan kalian menyembah Allah? Sejak kapan? Allah itu Tuhannya umat Islam. Rabbus samawati wal ar. Itulah Allah yang kalian plesetkan dengan menyebutnya itulah kalian. A-L-L-A-H. Kenapa kalian baca Allah? Ejaan apa yang kalian pakai? Enggak ada. Terus kenapa kalian baca Allah? Untuk menyembunyikan identitas Tuhannya umat Islam. Kalian bukan orang gila kan? Kalian bukan orang buta huruf kan? A tambah L tambah L tambah A tambah H. Apa bacanya? Apa bacanya? Allah. Kalau dia pakai kaidah tajwid, Allah. Karena kalian tidak ngerti tajwid, kalian bacanya Allah harusnya. Tapi tidak, kalian baca Allah. Kalian membacanya apa? Allah. Itulah kalian. Kenapa begitu? Karena kalian adalah penipu. Penipu, pembohong, penyesat. Itulah kalian. Coba pendeta-pendetamu itu Allah kita adalah anak Allah. Tanya sama pendeta, kau bisa baca pendeta? Bisa. B tambah A, ba. B tambah I, bi. Bacanya babi. Oke. A tambah P lagi, tambah A lagi, tambah H, apa bacanya? Apa. A tambah K, tambah K, tambah A, tambah H, apa bacanya? Akka. A tambah M, tambah M, tambah A, tambah H, apa bacanya? Amma. A tambah S, tambah S, tambah A, tambah H, apa bacanya? Asa. Nah, dengarkan baik-baik pendeta. Ya, lanjut Bang Suma. A tambah L, tambah L, tambah A, tambah H, apa bacanya? Elah. Seketika jadi penipu, pembohong, penyesat, laknatullah alaih. Itulah kalian. Sadar sampai di sini?
Sadar? Belum sadar? Ya sudah, silakan kau melenggang masuk neraka. Yesus menunggumu untuk menendang bokongmu sampai ke neraka. Matius 7:22 sampai 23. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Allah kalian baca. Alah. Gama penipu. Sekira begitu teman-teman sekalian. Nanti kalau ada Kristen tolong dieja, ajari dia mengeja. A tambah K tambah K tambah A tambah H, bacanya akah. A tambah S tambah S tambah A tambah H, bacanya asa. N, A tambah N tambah N tambah A tambah H, bacanya anna. A tambah L tambah L tambah A tambah H, bacanya la. Nggak ada kayak gitu, Bang. Di gereja nggak ada kayak gitu, Bang. Nggak ada Allah. Ya Allah. Iyalah, cobalah nanti kalau mereka menyebut nama Allah itu, pasti begitu model bacanya. A tambah H tambah H tambah A tambah H, bacanya aha. Bagus. A tambah S tambah S tambah A tambah H, bacanya asa. Bagus. A tambah F tambah F tambah A tambah H, bacanya apa? Nah, giliran A tambah L tambah L tambah H, bacanya la. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa bisa? Pertama, hikmahnya, mereka tidak bisa menyebut nama pencipta langit dan bumi. Kenapa? Karena mereka adalah saudara-saudaranya syaitan. Kedua, hikmahnya, mereka penipu, mereka pendusta, mereka menjual nama Allah dengan menyebutnya Allah. Karena mereka ini hanyalah bertopengkan kasih, tapi sejatinya mereka adalah saudaranya iblis. Wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Dan adalah orang-orang kafir saudara atau penolong-penolong setan untuk durhaka kepada Tuhannya. Saya kira begitu sahabat-sahabat. Saya ada kegiatan, saya mau tinjau proyek, habis itu saya bergerak menuju gunung untuk mencari sekarung berlian. Silakan dilanjut para pejuang, Masya Allah. Ya, silakan lanjutkan perjuangan, jangan pernah menyerah, jangan pernah takut kepada manusia. Tetap berjuang, rapatkan barisan, luruskan azab kita, kemudian berjuang dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bantah semua penyembah-penyembah teos yang menyebut teos mereka dengan sebutan ya, bantah semua itu. Itu adalah trik penipuan-penipuan yang mana kita harus tampil sebagai orang atau yayasan yang mencerdaskan anak bangsa, bukan membodohi anak bangsa. Itu coba contoh ibunda dari Dinda Nora tanya apa itu teos. Tuh, coba mereka lebih mengenal Allah daripada teos. Cobalah ya. Jadi tetap semangat berjuang, jangan pernah mundur selangkah pun. Katakan ya, katakan yang hak, katakan yang batil itu batil, hak itu adalah yang hak. Jangan pernah menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Ardi, kemana Bang Ardi? Kutub. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Kutub, agama Islam ya? Muslim. Ya, silakan kalau ada yang mau disampaikan atau mau bertanya. Ada Ustadz Tata. Tentang agama Islam begitu ya, Host. Enggak, ini sebenarnya room diskusi, Bang, lintas iman. Sebenarnya. Tapi nggak tahu kalau Ustadz Tata udah monitor ya. Ustadz Tata? Ustadz Tata?
Ustadz Tata belum monitor bang, jadi kalau mau bertanya soal muslim di cancel aja dulu, nanti kalau udah apa ya baru ditanyakan. Siap. Dari tadi pagi naik ke roomnya Bang Kian, ya kan? Nah ini diskusi saya dengarkan memang sama Mama. Jadi waktu disebut Theos ini, ya dia tanya, apa itu Theos katanya. Saya ketawa, ya karena selama ini coba bayangkan, Mama saya hampir umur 50 tahun baru mengenal Islam. Hampir 50 tahun baru tahu dia Theos ini dari room ini. Selama ini ya nggak tahu. Ternyata Theos itu adalah dewa. Nah disadari bahwa selama hampir 50 tahun menyembah dewa. Kan begitu. Masya Allah. Inilah hebatnya penipuan di gereja yang dilakukan oleh pendeta-pendeta hanya untuk mengumpulkan perpuluhan. Coba kalau pendeta itu memberitakan kebenaran sesuai Bible. Tuhan kita bukan Yesus, melainkan Bapa yang ada di sorga. Tuhan kita tidak kelihatan dan tidak mungkin menjadi manusia, saya yakin. Dilempar itu pendeta tuh. Disuruh keluar tuh. Ngeri. Betul-betul ngeri. Inilah doktrin yang menyebabkan manusia itu hancur, binasa ke neraka. Beda kalau narkoboy. Kalau narkoboy, badan kita habis dibuatnya. Otak kita sengklek. Nah, kalau sudah doktrin tentang ketuhanan ini, habis kita di neraka, nggak ada lagi ampunan. Makanya itu, kalau Kristen yang cerdas, yang memakai akal, cobalah berpikir secara logika. Tuhan yang maha tidak mungkin menjadi tidak maha. Gitu loh. Pasar Rantau, selamat siang. Agama apa bang? Islam, insya Allah. Ya ada yang mau disampaikan bang, silakan. Nggak ada, hanya mendengar dan menyimak saja. Oh, ya. Penyembah Theos naik, ya. Banyak juga pasal-pasal di dalam Bible itu kita tidak. Oh ya, itu yang kakak. Yang tolong yang naik apa ya, langsung di mute ya. A tambah L tambah L tambah A tambah H. Berunda bisa ya? Saya nggak bisa sebenarnya. Gimana caranya itu? Nggak bisa itu. Saya nggak bisa sebenarnya. Gimana caranya itu? Nggak bisa itu. Jailani. Aduh. Jailani. Ya, assalamualaikum Mbak Nora. Waalaikumsalam. Oh iya. Bang Suma mana Bang Suma? Ada kegiatan bang. Oh iya. Ini Bu Nora. Ada cerita sedikit Bu Nora. Masalah yang pernah saya alami. Iya. Halo. Iya bang, cerita apa bang? Iya, masalah surga neraka lah. Oh. Saya kan biasa naik turun datangi surga sama makhluk. Oh bang, ini harus ini bang masuknya. Tapi Islam. Iya bang, Islam. Harusnya masuknya ke room rukiah bang. Harusnya. Kok turun? Diskusi sama makhluk. Ngapain kita bicara sama makhluk? Bang Ardi kemana tadi Bang Ardi? Entah. Bang Ardi apa tuh? Ada yang mau diskusi soal apa? Soal apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bundaku.
Bunda Nora, udah makan siang? Alhamdulillah belum Bunda, belum diantarkan sama Akang. Tadi aku mau ini naik waktu makan coto, tapi udahlah nggak jadi, orang cuma sebentar. Kangen Bunda, kangennya aku tuh sama Kapurung lah Bunda. Pengen kali Kak Kapurung tuh. Oh, mana tuh Bunda Rahma? Bunda Rahma tidur kayaknya. Bayangkan dari tadi malam. Oh hadir. Mau kau aja makan coto Bunda? Nggak makan ngasih coto, nggak makan. Takut dia tensi toh? Nah tensi tak? Nggak makan ngasih daging. Makan daging. Udah selesai nih sesi diskusinya. Nggak tahu. Oh, Bang Zuma keluar ada peninjauan di proyek. Bukannya di Kendari? Nggak tahu. Katanya mau lihat proyek. Oh. Kira sudah di Kendari. Tantri Adi. Tantri Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Ini saya sekedar Bang Marantiko. Bang Marantiko. Allah. Bang Marantiko. Rizky selalu sayang. Pada turut. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Saya jadi kayak di apotik ya, manggil nama. Iya kan? Bang Marantiko, obatnya. Bang Rizky, obatnya. Ya. Bang ini obatnya. Gitu loh. Nggak ada yang astagfirullahaladzim. Ya silakan Bang Rizky. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakit Gini, apa? saya ada cerita sedikit ini. Boleh? Bang Santri tadi apa? Signalnya nggak bagus Bang Santri. Ya silakan Bang Rizky. Saya sebagai orang awam, ya agama saya agama Islam. Ya terutama saya berasal dari Madura, asli Madura gitu. Tadi malam saya hampir ketawa karena saya selalu setiap malam nonton kalau Ustadz Yusuf, Bang Sumas waktu berdebat. Tadi malam ada satu pendeta melawan itu Ustadz Yusuf, dia menerangkan memang kalau Kristen itu tak membawa agama. Nah, disitulah keterangannya. Lalu Ustadz Yusuf itu ketawa. Poinnya Ngapain apa, Pak? Kristen masuk Kristen katanya? Kalau nggak ada gunanya gitu. Yang bikin ketawanya itu apa, Pak? Ya, ceritain biar kita ketawa Selamat juga. siang, salam. Siang, assalamualaikum. Agama Kali, Islam, Bos, Bang. langsung ditendang orang. Ya, Islam. Ya silakan Bang, ada yang mau disampaikan? Kita nggak terima sesi curhat dulu ya. Iya. Mau ini aja, mau beri semangat aja buat apologet api. Semangat. Caranya gimana, Bang? Memberi semangatnya dengan cara apa? Harus ada yel-yelnya lah Bang. Semangat. Iya. Semangat. Yes. Semangat, yes. semangat. Gini. Oh, mantap. Ya, Saya semangat. kaget dan saya sangat senang dengan penjelasan Anda ya. Ada Ustadz Tahta. Ustadz Tata lagi apa? Lagi
Standby, maksudnya lagi jauh dari perangkat, lagi sholat beliau. Ya. Udah Pak, Ya. kita udah semangat nih Pak. Bunda Rahma. Ya bundaku. Udah. Ya Bun. Sudah makak beli kopi nah untuk Kang Yan. Satu Ji. Ada buat Kang Satria yang bubuknya doang gitu. Karena kan Jangan, kalau buat saya jangan. ya kalau buat Kang Santang mah dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Orang dia nggak suka ngopi kok. Oke, makasih ya Bang, salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Bunda Rahma. Gercep banget nurunin. Ya Allah. Enggak, kalau ada lagi tahun depan nominasi award apa moderator terkejam. Kemarin Komal terkejam ya kan? Terhoror, terseram. Saya masuk. Apa mualaf tercadas. Nah, ini nanti moderator terseram ya kan? Terngeri ya kan di rumah Bang Kian Santang. Astagfirullahaladzim. Kan udah bilang kita tuh kan mau diskusi. Mana yang mau diskusi, nggak ada yang naik itu. Tadi udah dikeokkan sama Bang Zuma. ALLAH dibaca. Gimana Bang Kian Santang? Ya, Rambelau. Oh, ini dari apa ini? Apa namanya? Pengacara. Silakan Bang Rambe. Selamat siang, agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Opung. Waalaikumsalam Opung. Untuk Bunda Rahma sudah makan siang belum? Ya Bunda Rahma. Jangan ditanya Bunda Rahma toh. Saya yang ucap. Udah Opung. Saya yang jawab, ditanya Bunda Rahma. Kalau Boru Aritonang ngiri. Awas Pak, hati-hati Pak disepak. Ini udah mau diturunin. Turunin ini Bu. Jangan, ini Opungku janganlah diturunin. Awas Bunda Nora kejang. Nanti takut Bunda Nora kejang-kejang Boru Aritonang lebih gawat lagi. Gak ada yang berani turunkan Opung, saya nggak berani. Waduh. Jangan kalian tantang saya ya. Awas kalian di bawah ini. Astagfirullahaladzim. Dites dulu Opung. Bunda Rahma makan kondro dulu lah siang-siang ini Bunda Rahma. Opung dites dulu Opung. Opung dites dulu. ALLAH dibaca. Alah. Alah, dites dulu. Besok dibacanya itu di denomnya siapa itu bacanya ala. Aduh ya Allah. Oke dilanjut dulu ya. Itu boru yang cantik Boru Aritonang ini. Oke Opungku, sehat selalu Opung. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir tadi ditanya Bunda Rama sudah makan. Ini Mim Bunda Rama ada nasi bungkus kan? Rupanya tidak juga. Kalau Bunda Rama sarapannya nasi kuning. Bunda Rama tidak makan coto. Enak coto itu loh, apalagi pakai ketupat ya. Aduh. Memang pasangannya. Tadi aku pesan janda loh. Hah? Pesanan aku menunya tadi janda. Apa itu? Jantung daging. Ada aja. Coto kuda ya. Kalau di Makassar tuh makan coto ya ditanyain kayak gitu. Mau apa gitu kan? Campur nggak pakai perasaan gitu loh. Maksudnya dagingnya dicampur tapi nggak pakai hati gitu. Tadi aku pesen janda, jantung sama daging.
Bunda Dela ikut nanti ke Bandung kan? Aduh, nggak bisa Bunda Nora, cantikku, sayangku. Kenapa, Bun? Nggak boleh tinggalin Makassar. Katanya kalau Makassar ditinggalin sedih, nanti nangis. Nanti makanya jangan pakai perasaan, terus jangan pakai terbang. Terus pakai apa dong? Iya, jangan pakai hati dan jangan pakai sayap. Memang ada sayap sapi apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ya, ada Hari. Hari, selamat siang. Selamat siang. Ini Bang Jumnya masih hidup nggak? Masih Kau lah, masih emangnya hidup? Yesus sudah di-kick dari dunia. Iya. Dari tadi Oh, enggak, ngobrol. saya satu aja pertanyaan saya, Hari. Satu aja, baru kau silakan diskusi ya. Boleh ya Bu, silakan. Oke. A ditambah L ditambah L ditambah A ditambah H bacanya? Itu mah disuruh cara baca, Bu. Iya, saya pengen dengar bacanya apa? Kalau A ditambah L tambah L itu dibacanya apa sama Ibu? Loh, Karena ada sama-sama, saya tanya, Bu. dia tanya. Dibaca apa, Bang? Ya kalau Ibu bisa baca berarti kan Allah. Kok apa? Allah. Nah, mana kalau Allahum segera lupa. Allah, di mana Mas teh? Nurutan Islam Mana Pak bisa ngeyel doang ini teman-teman di sini. Mana yang ngeyel tadi ngeyel sih yang ngomongna. Oh, jangan sia-sia gitu dong. Sabar, sabar, Bang. Sabar Hari, mana mah bukan sabar. Kok nggak bisa sabar ya orang-orang sini? Iya, orang-orang sini. Orang sini orang mana? Ya, di grup sini nggak pada sabar. Siapa beleguk geus gede ge ah. Alhamdulillah disebut kelebuk kudu orang kira. Alhamdulillah disebut beleguk sih ya. Ayo pakai ilmu dong, Bang. Pakai Ayo ilmu, Bang. sama ilmu jaing telak bisa ku aing. Ya silakan, Bang. Tanya apa, Bang? Mau ditanya, Bang? Bung. Atau gak ada ilmu kau nongkrong di sini. Ayo, Bang, kita diskusi baik-baik, Bang. Diskusi baik-baik, Bang. Iya, Kita kan di sini diskusi. Iya, Bang Hari, silakan diskusi. Pertanyaan itu pertanyaan yang gak ada mutunya, Bu. Ditambah. Gini aja, Bu. Saya Loh, saya tanya pengen tentang tahu sunat yang kalian tadi. membacanya apa? Udah, Bu, yang kayak gitu mah gak ada mutunya, gak ada kualitasnya. Lebih baik tanya gini. Ada. Emang ai mana geus boga coet? Udah, jangan ngomong-ngomong masalah dapur. Di sini kan kita lagi diskusi. Bisa nggak? Saya ngomong mana? Kita tadi ngomong masalah dapur mutu sih arek nyambel. Aduh, kalau orang kayak begini mah di pasar Bang Kian, juga banyak yang ngomong kayak apa begini. dulu ya? Standby dulu ya. Bu, coba kita diskusi Apa? dengan baik. Bisa nggak kita diskusi dengan baik? Saling Iya. memberi kesempatan orang lain bicara. Bang Hari. Iya, Yuk. Bang Hari begini. Iya. Saya kan cuman pengen tahu menurut Bang Hari A ditambah L ditambah L ditambah A ditambah H itu bacanya apa gitu loh. Yos. Kan saya udah jawab, Bu. Masih ditanya juga. Apa belum dijawab? Enggak, saya nggak akan tanya lagi. Saya janji. Allah. Nah, Itu apa kan dibaca? Allah. Nah, Terus? bacanya berarti Allah. Ya kan saya udah jawab, Bu. Kok tanya lagi gimana? Iya, ya udah. Berarti A ditambah L ditambah L ditambah A ditambah H Allah, ya? Terus kalau menurut Ibu apa? Coba saya pengen tahu. Ya udah. Berarti kan Tuhan Masalahnya kamu Ibu bisa bertanya Allah. tapi nggak bisa menjawab sih. Ibu jawabnya apa? Iya, Karena berarti gitu, kan Tuhan walaupun kamu kita beda. namanya Allah kan? Ya udah, Nora. gitu loh. Bu Nora, walaupun kita berbeda pendapat, gak apa-apa, Bu. Itu kan pendapat saya. A tambah L tambah L tambah A tambah H, hanya orang yang waras saja bilang bukan Allah. Nah, kalau Ibu bilang A tambah L tambah L tambah A tambah H punya pendapat lain, silakan Bu komentari. Iya, saya kan cuman nanya. Ih, ya ampun kok panjang kali sih. Ya udah, berarti masalahnya selesai ya, Bu ya. Iya, selesai. Oke, Nah, saya tanya boleh nggak, silakan. Bu. Nih Pak Kasiantang atau Pak Juma, mana Pak Juma nih? Lagi standby dulu, lagi Aduh. apa? Nengok proyek. Waduh, proyeknya banyak ya. Iyalah, kok pikir? Pak, di sini saya mau tanya lah. Tadi Bang Ya. Juma tanya tentang pengajaran sunat. Ayo kita bahas dulu tentang sunat satu-satu, jangan nyeleweng ke sana ke sini.
Apa? Kenapa Muslim disunat? Oh, mengikuti Mila Ibrahim. Mila Ibrahim itu disunatnya dari mana datanya? Aduh, Bang Nora gimana? Bu Nora ini nggak ada. Ayo Bang Kian Santang. Oh, itu kepijit kali Bang Kores. Itu kepijit kali nurunin Uti Nora, Bunda Nora. Assalamualaikum. Salam. Sebentar aja. Pak Heri. Enggak, itu kepijit kali Bang Kores tidur itu. HP-nya di dekat ini. Dinda Gemini, Brahma. Assalamualaikum. Itu biasa Bang Kores itu tidur dekat HP. Ini kayaknya sebentar kepijit itu. ke atas kah? Sebentar Bang. Ke belangi. Iya mau tapi Barengan aja. Sebentar Bang. Itu kayaknya kepijit itu Bang Kores itu. Ya, Oh iya, nggak Bang apa-apa, Kores. nggak apa-apa. Kores kan Tidur dari tadi dia. emang nggak monitor. Iya. Ya silakan Bang Hari. Kan sudah bertanya, nggak ada yang jawab. Apa kau tanya? Tadi saya kan mental. Waduh, tanyanya harus berulang-ulang ya. Saya ulangi ya. Kenapa Muslim disunat? Ajarannya ajaran Mila Ibrahim. Oke, saya ikuti. Mila Ibrahimnya di mana? Anda punya data? Silakan. Ada di dalam surat Al-Baqarah pun ada. Betul, tapi itu tidak bicara sunat. Mila Ibrahim itu apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim dan dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Oke, saya setuju itu. Tapi mana alat sunatnya di situ? Ya udah. Ayo jawab Ya. dulu. Kenapa Yesus bersunat? Karena Yesus Kenapa orang Yesus Yahudi. bersunat? Oke, karena Yesus orang Yahudi. Saya mau terangkan nih, sunat itu tidak dimengerti oleh orang Muslim. Kau enak kali kau. Sebentar Ya, silakan, dulu, kalau memang- sebentar dulu. Kalau memang Karena mengerti Yesus silakan. orang apa? Arti Karena sunat itu Yesus orang apa? apa? Muslim Karena Yesus itu orang disunat- apa? Yahudi. Astagfirullahaladzim. Karena Yesus orang apa kau bilang tadi? Yesus orang Yahudi. Karena seluruh orang Yahudi itu wajib sunat. Oke. Nah, sekarang saya tanya, pada waktu Abraham membuat perjanjian dengan Bapa perjanjian sunat, apakah Abraham orang Yahudi? Bukan. Terus kenapa kau mengatakan tradisi Yahudi? Karena Abraham itu pemula daripada sunat. Itu sebabnya saya tanya dulu. Saya tanya dulu bila Ibrahim itu Siapa tentang yang kau tanya? sunat. Saya tanya kenapa Yesus bersunat? Iya, itu karena Yesus itu turunan daripada Abraham, Ishak dan Yakub. Mengerti Nah, dulu arti sunat nih, Oke, Bu Nora. berarti Yesus mengikuti apa? Mengikuti tradisi daripada turunan Yahudi. Itu sebabnya sunat itu tidak dimengerti oleh kalian. Apa arti sunat menurut Islam? Saya tanya dulu. Nanti saya jelaskan apa arti sunat menurut Taurat dan Injil. Ayo silakan. Kau pula mau mengajarkan saya sunat menurut Taurat dan Injil. Ya kalau memang Anda pintar silakan pendapat Anda. Jangan bilang goblok-goblok. Orang gila juga bisa ngomong goblok, bisa. Kau aja Silakan. mencungkuk dari kasar sama orang. Bibir Silakan kau. Bu, jangan berkuar-kuar dulu. Silakan jawab dulu, baru nanti dilanjutin. Silakan. Apa mau ku jawab dari kau? Saya tanya tentang sunat, kok tanya lagi. Ibu ngerti nggak pertanyaannya? Melakukan persunatan itu berdasarkan perintah di dalam surat Al-Baqarah terhadap Nabi Ibrahim, perintah sunat. Ya itu kan hanya mengada-ngada, Bu. Di mana ada kata sunat di situ? Allahu Akbar. Tidak ada kata sunat di dalam Al-Quran. Silakan tunjukkan semua Muslim yang pintar-pintar, Bang Juma. Silakan. Kau aja nggak pintar kau. Buktinya aja Tuhan kau menjadi manusia kau terima. Ketika Yesus menjadi manusia, Yesus BAB. Apakah BAB-nya juga Tuhan? Kau ajarkan sama saya di sini. Jawab semua pertanyaan Ibu, saya pasti jawab. Cuma tolong jawabnya baik-baik. Kita bicara diskusi baik-baik. Ayo. Di mana sunat ada di dalam Al-Quran? Gini, assalamualaikum dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, yang pertama, siapa yang mengharuskan perintah sunat itu wajib dan harus adanya di Quran? Siapa yang mewajibkan? Itu satu. Ayo Muslim jawab. Ya, aku tanya Ada juga yang kamu. bisa jawab. Iya, aku tanya kamu. Maksudnya gimana Pak Ardiansah?
Ya, kamu kan tanya di mana dalil sunat di Quran kan gitu. terlalu semangat. Bisa Ah, aja oke. Pak Andi Oten. Lalu siapa yang mewajibkan? Siapa yang mewajibkan bahwasanya dalil dalil sunat itu harus ada di dalam Quran? Yang mewajibkan itu siapa? Kalau pertanyaan saya siapa berarti merujuk kepada sebuah subjek ya. Siapa subjeknya? Saya orang Kristen, Bang. Saya itu bertanya kepada orang Islam. Kok ditanyakannya kepada saya? Loh, Anda kan bertanya, tunjukkan dalil sunat di Quran kan gitu. Betul kan? Betul Anda kan? yang harus menjawab dong. Kenapa Loh, Anda lah disunat? iya, betul kan pertanyaan Anda begitu kan? Anda disunat nggak dulu, Pak Ardiansa? Anda disunat nggak? Disunat. Perintah siapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala melalui Dalilnya Nabi di mana? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kalau Nabi Muhammad itu memberitakan disunat, Muhammadnya disunat nggak? Disunat. Buktinya mana? Loh. Jadi Nabi Oh, baru berarti- 40 tahun. Hah? Muhammad Gimana? itu jadi Nabi umur 40 tahun. Disunatnya kapan? Disunatnya sejak lahir. Itu adalah hadis yang simpang siur. Oh ya nggak apa-apa Ada kalau kamu nggak 3 percaya. hadis Ya yang nggak apa-apa. mengatakan Nabi Muhammad itu disunat. Iya, Disunat iya, sejak ah. lahir oleh Jibril. Iya, disunat iya, oleh ah. kakeknya. Itu udah dan dijawab disunat- semua ya. Sekarang giliran Pak Andi yang udah tanya. dijawab. Sekarang Udah giliran Pak Andi yang dijawab. tanya. Udah dijawab. Jadi intinya pertanyaan kamu kan di mana dalil sunat di Quran kan begitu? Ya. Nah, siapa yang mewajibkan hukum untuk sunat itu harus ada dalam Quran? Yang mewajibkan siapa? Kan Anda yang disunat, justru saya yang bertanya. Enggak, Kenapa pertanyaan disunat? saya. Ya, Anda kan Kalau minta Anda nggak wajib, dalil. kenapa Anda disunat? Anda kan minta Jangan dalil. tidur kaler, Bang. Ya, Jasa. sabar dulu, Anda sabar disunat dulu. itu wajib nggak? Sabar. Saya tanya Sabar dulu. Sabar dulu. Sunat itu wajib atau enggak dulu? Iya, sabar dulu. Lah, Silakan. harus iya, pertanyaan saya siapa yang mewajibkan? Anda kalau sunat itu wajib atau Yang enggak? dulu? mewajibkan Tanya dulu. siapa? Saya tanya yang mewajibkan harus ada di Quran itu loh, siapa? Ya karena Anda disunat. Berarti Anda diajarkan sama Saya siapa? nggak tanya itu. Pertanyaan saya, siapa yang mewajibkan bahwasanya hukum atau dalil bersunat itu harus ada di dalam Quran? Siapa yang mewajibkan? Siapa? Sunat itu nggak ada di Quran, Bang. Makanya saya juga bingung kenapa muslim disunat. Enggak, saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya siapa? Siapa itu artinya nama orang. Sebutkan nama orang atau nama subjek yang mewajibkan bahwasanya perintah sunat secara eksplisit ya. Oke. Eksplisit. Nah, itu siapa? Saya jawab, Bang. Saya jawab siapa? ya. Siapa? Dalam Al-Quran itu tidak ada sunat, Bang. Itu Saya sebabnya. nggak ngomong itu. Yang saya tanya Lah. siapa? Kok siapa? Tanyaannya Anda ngerti nggak pertanyaan saya itu jawabannya? Iya, siapa yang mewajibkan? Dengerin ya. Siapa yang mewajibkan bahwasanya dalil perintah sunat itu wajib dan harus tertulis secara eksplisit di Quran? Siapa yang mewajibkan? Kalau tidak tertulis, Oh, kenapa kalau Anda pertanyaan disunat? saya siapa? Pertanyaan saya siapa? Ini- Bukan kalau. Ini Siapa? Anda ini ngerti nggak kenapa muslim itu Yeay. disunat? Iya, jawab dulu Pertanyaannya dong, jawab. diputar-putar nggak karuan. Iya gini loh ya. Katanya mau dijawab nggak baik-baik. Nah, pertanyaan saya, Anda kan bertanya soal sunat. Nah, pertanyaan saya siapa yang mewajibkan gitu loh? Yang mewajibkan bahwasanya dalil bahwasanya manusia harus disunat tuh harus ada di Quran tertulis secara eksplisit. Yang mewajibkan tuh siapa gitu loh? Al-Quran itu katanya kita penyempurna. Saya nggak tanya itu, Bang. Ya. Saya nggak tanya itu. Anda tidak Pertanyaan menjawab saya. apa yang menjadi Dengerin. pertanyaan. Silakan berkuar-kuar. Contoh nih. Bang Juma, keluar kok, Bang Juma. Dengerin. Ayo Bang Contoh. Juma jelaskan. Contoh. Siapa yang mewajibkan Anda naik ke sini? Itu pertanyaan saya. Coba. Bisa nggak jawab? Bang tadi saya minta izin masuk dimasukin. Enggak, saya nggak tanya minta izin. Saya tanya siapa yang mewajibkan Anda. Saya tanya yang mewajibkan, bukan menyetujui. Saya nggak tanya menyetujui. Pertanyaan saya siapa yang mewajibkan Anda untuk masuk ke Komal ini? Yang mewajibkan siapa? Ya saya masuk sendiri. Saya Paham masuk bahasa sendiri. Indonesia nggak, bro? Paham bahasa Indonesia nggak? Anda itu putar-putar sendiri. Iya, yang mewajib 1:30 ya, Maya. 1:30 ya. Yang mewajibkan Udah, itu Bang, siapa? jangan terlalu banyak ngoceh, Bang. Jangan banyak ngoceh. Iya, Bang. yang mewajibkan Cuma, Bang, siapa? Coba. Enggak bisa. Nggak bisa Enggak, pertanyaan lah. saya. Siapa yang mewajibkan Anda
Masuk ke komal ini siapa yang mewajibkan? Jangan kesana kesini bang. Nggak bisa jawab, nggak ngerti bahasa Indonesia nih orang. Nggak ngerti bahasa Indonesia. Jawab dulu. Ya jawab. Silakan Anda yang jawab. Ya siapa yang mau jadi siapa yang mewajibkan? Yang mewajibkan jadi siapa? Siapa yang mewajibkan Anda naik ke sini? Bang, yang bertanya itu saya. Iya, pertanyaan Anda berarti seolah-olah, dengerin. Pertanyaan Anda itu seolah-olah mewajibkan kata sunat harus ada di Quran, betul? Betul, kan Anda disunat. Nah, pertanyaan saya, siapa yang mewajibkan? Anda yang salah kaprah. Tidak diperintahkan, tetapi Quran sendiri tidak ada. Anda melakukan yang tidak jelas. Gak nyambung. Saya tanya siapa yang mewajibkan. Ini contoh, aku kasih contoh. Nih, aku kasih contoh. Gak ada yang merintahi. Udah. Diam. Nih, aku kasih contoh. Aku dulu waktu SD itu diwajibkan oleh bapakku, ayahku, sama ibuku untuk sekolah. Betul. Kalau ada orang tanya, sabar. Kalau ada orang tanya kepada saya, Bunda Nora, masih monitor Bunda? Kang Kian Santang masih monitor Kang? Ya, masih. Oke, coba tanya ke saya, siapa yang mewajibkan saya untuk sekolah SD? Silakan. Ya, Ayah Adi, siapa yang mewajibkan Ayah Adi sekolah SD? Ayah dan ibu saya, clear. Nah, sekarang pertanyaan saya. Anda tadi kan bilang bahwasanya tunjukkan dalil sunat di Quran gitu kan. Nah, saya tanya balik, siapa yang mewajibkan? Tidak ada. Anda paham nggak jawaban saya? Loh, siapa yang mewajibkan? Jadi Anda kalau disunat tidak ada di Quran, Anda ikut siapa? Dengerin dulu. Siapa? Dengerin. Sabar ya. Sabar, tenang. Lalu Anda memaksa dalil sunat, kitan itu tertulisnya harus kitan ya. Kitan gitu di Quran. Pertanyaan saya, siapa yang mewajibkan tulisan sunat atau kitan harus ada di Quran? Siapa? Jawab. Jawab. Mulai stres. Ayo. Ini pertanyaan gampang teman-teman, tenang aja ya. Pertanyaan gampang sebenarnya. Kejebak dengan pertanyaan sendiri. Iya benar. Anda yang mendalilkan bahwa saya tunjukkan dalil sunat di Quran kan gitu. Berarti Anda yang meminta kan? Berarti Anda yang mewajibkan. Nah, berarti yang nulis Quran firman Anda berarti. Quran adalah firmanmu gitu. Stres. Hah? Oke ya, berhubung dia sudah pingsan teman-teman, saya akan jawab teman-teman ya. Jadi begitu cara untuk menjadi gini teman-teman ya. Satu pertanyaan yang sama mungkin ada 3 orang. Contoh ya, 3. Sabar dulu. Anda dengerin dulu, diam dulu. Dia namanya dulu. Bisa jawab, diam. Ada yang diam. Udah diam. Kalau begini diskusi nggak bakal benar. Ini diam dulu ya. Silakan aja Anda berkuat. Ketika ada 3 orang, sabar. Ya siapa yang nyuruh? Oke, siapa yang mewajibkan? Saya tanya, jawab. Tidak ada yang mewajibkan, karena tidak ada di dalam Quran. Itu sebabnya kenapa Anda lakukan. Anda bilang tunjukkan, loh, kan Anda yang bilang tunjukkan. Ya itu kan kalian disunat. Anda kan minta kata-kata sunat. Nih, Anda itu tidak dilakukan. Ada perintahnya, ada. Mana coba mana? Ada perintahnya. Mana buktikan? Milah Ibrahim. Kuno jawabannya berulang-ulang gitu. Milah Ibrahim. Ya nggak apa-apa. Itu kan nggak diterima. Nah, makanya saya tahu model-model kayak Anda ini. Saya tahu. Makanya saya jawabnya adalah siapa yang mewajibkan bahwasanya kata Quran. Pertanyaan saya, siapa yang mewajibkan? Saya jelasin sedikit boleh nggak tentang jawab sunat? dong. Anda ngerti? Jangan usah saya. Nggak bisa dong, biar Anda tahu. Saya tanya siapa? Arti sunat tidak tahu. Ya siapa? Jadi siapa? Arti sunat itu apa, Bang? Arti sunat itu apa, Bang? Siapa? Kenapa orang disunat, Bang? Itu jawabannya siapa? Apa, Bang?
Jawabannya siapa? Belum dan melulu. Jawabannya siapa? Silakan, maknanya apa sunat? Udahlah, kau ke neraka, kau ke neraka, ke neraka, ke neraka. Ya, kalau memang di Quran teman-teman tidak ada secara eksplisit kata khitan atau kata sunat, apakah kita harus nambahi? Enggak boleh. Tapi apakah tidak ada perintah sunat di dalam Quran? Ada, itu kuculuknya dia. Nih, kuculuknya. Ya, aku balik ya. Nih, yang pertama. Aduh, ini kenapa ini? Ya, mana ini? Oh, ini. Tunjukkan, jangan ngarang. Kau bisa diskusi? Udah diem ya. Kemudian kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, mila Ibrahim, sosok yang hanif dan tidak termasuk orang-orang musyrik. Mila Ibrahim ini apa aja? Siapa yang menjelaskan mila Ibrahim kepada kita ini? Siapa? Nih jawabannya. Ismailum beberapa sunat Ismail. Kalau memang penyembah kulub, sabar dulu penyembah kulub. Woi, penyembah kulub, diem dulu. Penyembah kulub. Nangis Woi, diem dulu. Saya nggak ngomong sama kamu, diem dulu ya. Saya nggak ngomong sama kamu loh. Diem ya. Panik. Loh kok panik? Ngapain saya panik sama ODGJ? Ya, aku terusin ya. Kami mengutus mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas, mukjizat dan kitab-kitab. Kami turunkan Al-Quran, Az-Zikr, Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Jadi siapa yang menerangkan ini kepada manusia? Siapa? Agar engkau ini siapa? Nabi Muhammad. Oke, engkau ini adalah Nabi Muhammad. Bacanya pelan-pelan aja. Sabar dulu ya. Oke ya. Jadi Nabi Muhammad yang menerangkan kepada kami teman-teman. Ya, saya baca lagi. Kami mengutus mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas, mukjizat dan kitab-kitab. Kami turunkan Az-Zikr Al-Quran kepadamu, ini Nabi Muhammad, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan. Oke? Jadi yang menjelaskan Al-Quran ini siapa? Yang menjelaskan siapa Al-Quran ini? Nabi Muhammad. Pinter. Oke ya. Jadi yang pertama, Nabi Muhammad ikut mila Ibrahim. Sabar dulu. Keledai. Woi, keledai. Dibawa dulu keledai. Dibawa dulu keledai. Ya, keledai dibawa dulu ya. Oke, yang pertama, Nabi Muhammad mengikuti mila Ibrahim. Kemudian mila Ibrahim ini apa? Siapa yang akan menjelaskan mila Ibrahim ini? Nabi Muhammad yang akan menjelaskan. Apa saja? Nih. Makanya dengerin dulu kalau ada orang ngomong ya. Kok nyerocos terus itu loh. Ntar dulu, aku buka dulu. Bukhari 3107. Ini ya. Telah mengabar ini ya. Rasulullah SAW bersabda, Nabi Ibrahim alaihissalam di Khitan disunat nih saat beliau berusia 80 tahun dengan menggunakan kapak. Ini mila Ibrahim nih. Satu. Kemudian yang kedua di sini. Ini mila Ibrahim, makanya jangan jadi orang kuceluk. Dulu aku buka dulu. Bukhari 5439. Bukhari 5439 nih ya. Nih, telah menjelaskan kepada kami dari Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah secara periwayatan fitrah itu ada 5 dari sunnah fitrah, yaitu 1 berkhitan, 2 mencukur bulu kemaluan, 3 mencabut bulu ketiak, 4 memotong kuku, dan 5 mencukur kumis. Saya udah selesai. Kenapa kok susah gitu loh? Udah kan? Nah udah. Pertanyaan yang susah gitu loh. Masa pertanyaan gampang-gampang kayak gini? Ya, saya tanya balik nanti kamu nggak bisa jawab kamu nanti ya. Kalau saya tanya balik mencret juga kau. Dasar. Nih. Kau buru-buru. Udah. Sinyalmu aja jelek gitu kok. Sinyal aja kau nggak punya gitu loh. Ya dengan benar, jangan pak. Sinyalmu itu loh nggak jelas, woi. Woi.
Apa? Coba tanya. Bang Ardiansa, lu tidak menjelaskan apa-apa, Bang Ardiansa. Udah, nggak apa-apa. Aku dianggap nggak menjelaskan apa-apa, nggak apa-apa. Sekarang saya tanya balik, oke? Nggak apa-apa, aku nggak menjelaskan apa-apa, nggak apa-apa. Sekarang saya tanya balik, oke ya? Oke, saya tanya balik sekarang. Oke? Nggak apa-apa, saya dianggap nggak menjelaskan nggak apa-apa. Nih ya, nggak apa-apa. Anggaplah saya nggak menjelaskan apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Sekarang saya tanya balik. Coba buka mute-mu. Ayo. Coba buka mute-mu. Silakan, saya di unmute itu sama host sendiri. Iya, sekarang saya tanya balik. Berani nggak? Silakan. Oke. Pertanyaan saya di Kodeks Sinaiticus, kodeks tertuamu di sini, ketika kita baca manuskripnya di sini, Propetes, tunggu ya. Nih, aku gedein dulu ya. Nih. Propetes ektes Galileas ok egeretai. Setelah egeretai ternyata langsung palin. Pertanyaan saya, kenapa setelah egeretai ini Yohanes? Itu konteks Ini kenapa dinaikkan lagi sih? Kenapa dinaikkan lagi botol-botol kayak gini? Ini hostnya atau siapa moderator ini? Yang gampang aja Bang, yang gampang aja. Jangan yang berbelit-belit kayak begitu. Ini gampang. Moderator nggak usah dinaikkan, moderator yang kayak gitu tadi. Oke. Loh, ini kok malah diturunkan? Aduh. Gimana lah ini, kacau ini. Moderator jangan dulu di ini ya. Aduh. Ini yang dinaikkan siapa ini? Astagfirullahaladzim. Yang udara sejuk nggak usah dinaikkan, moderator. Aduh, lah ini. Si Hari itu si Dedi itu. Si Dedi siapa? Yang biasa debat sama Nandar. Coba si Hari naik lagi, si Hari. Coba. Kok kabur? Si Hari kabur ya ketika ditanya ya? Gitu, kabur ya? Iya, kalau ditanya gitu dia. Kalau ditanya kabur. Nandar juga kayak gitu. Tadi sama Gurunda kayak gitu sama. Kabur. Tuh, siapa yang naik tuh? Bang Andi ini mah. Enggak, ini yang di bawah. Bang Andi, assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Andi. Yang Muslim nanti dulu ya. Kita ngambil dulu yang Kristen biar ada diskusi ya. Kalau Muslim semua di atas nggak ada diskusi, weh. Kalau ada si Hari kabur ya. Aja. Si Hari kabur ya, fix ya, nggak berani ditanya ya teman-teman, fix. Oke, fix. Bagus. Ini Bang Andi asli bukan? Palsu gak ini? Ini palsu gak sih? Nggak tahu saya. Kayaknya turunin asli aja dulu. Hah? Enggak, asli mah nggak? Asli. Wah, asli ini. Asli. Semalam ada yang pakai Bang Juma naik. Langsung saya blokir. Moderator itu. Oh iya. Giliran ditanya, belum pertanyaan belum muncul udah yang gampang-gampang aja lah, matamu suwe. Lanjut. Ya, moderator tolong dicek ya. Kalau misalkan ngeyel, mute. Kalau misalkan udah 5 atau 10 kali di mute masih ngeyel, udah kick aja. Gitu ya, moderator ya. Moderator saya galak-galak loh. Hati-hati. Habis makan Bang Andi? Aduh, dari subuh Bang Andi labnya oten numpuk, tapi Gerunda udah kenyang itu, 5 oten bubuk semua. Suruh ngomong Bang Andi, enggak, itu benar asli Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa aku dinaikin dulu, antar aja naiknya. Nggak apa-apa.
Yei, Dalom. Selamat siang, Dalom. Iya, Selamat siang. selamat siang, Bang. Ya, Muslim apa Kristen? Alhamdulillah saya Muslim, Bang. Ada yang mau disampaikan, Bang? Gini, Bang, mau nanya, Bang. Kang Kian, aku izin turun dulu ya. Mau ada acara dulu sebentar ke luar kota. Siap. Oke, teman-teman di bawah, mohon maaf ya kalau ada silap, Bang Adi. Mohon maaf ya, Guru Ndezuma, Bunda Rama, Ustaz Tata, Ustaz Kores. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz Kores. Izin, Bang, mau nanya, Bang, boleh, Bang? Ya, nanya apa, Bang? Mau nanya keterkaitan sinterklas itu dalam agama Kristen itu gimana itu, Bang? Wah, saya nggak hidup sejaman saya sama Sinterklas. Jadi nggak tahu dia kesukaannya apa tuh di zamannya, Bang. Iya, karena setiap memperingati Natal kan selalu ikonnya itu kan Sinterklas itu, Bang. Saya nggak hidup sejaman, jadi nggak tahu saya kegiatannya apa dia suka main kelereng atau main apa gitu kan. Lupa saya itu. Katanya hobi main judo, Bang. Coba nanti saya tanyain ya, Bang ya. Wih, Bang Kores sudah bangun, Bang Kores. Ustaz Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget gua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kenapa berapa hari ini double mulu kalau orang lain ngomong? Kalau nggak di mute, kegedean suara dari mic-nya, dari speakernya. Kalau gini kan nggak. Cek ayah. Masih ah. Aduh. Datang bentak-bentak. Suara lu yang gede, Res, jadi kebalik. Oh, iya. Ya udah sini lah gua. Oh, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Aduh. Assalamualaikum Ustaz Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pas ya, sediain dua room, dua komal untuk hotel. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pahira. Wah, malah dingin. Ya, teman-teman moderator ya, yang dinaikin yang Kristen dulu ya, teman-teman moderator ya. Itu moderatornya lihat ini kali, itu muslimah yang yang mau naik cantik jadi naikin gitu, Bre. Aku kasih moderator. Nanti saya nggak cukup, ini udah 30 lebih moderatornya, jadi harus ini. Ini kenapa moderator saya dicabut? Masa sih? Ya, saya juga kenapa dicabut, Akang? Ustaz Alif, naik Ustaz Alif. Masa sih? Oh iya, saya bukan moderator. Kenapa dicabut? Penuh kemarin. Naik Ustaz Alif. Ya udah, ini apa namanya? Kang, cabut aja yang aku, Kang, moderatornya. Kasih Ustaz Sugi atau Bunda Rahma. Aku nggak kepake moderator. Iya. Kepake jahil doang. Banyakan tidur itu Bang Kores. Banyakan main game. Tadi Bang Kores ke-kick ini apa Bunda Rahma. Tuh, kan? Jahil itu bukan tidur. Siapa yang nge-kick? Bukan nge-kick, Bang Kores kalau tidur kan HP di pinggir, saya tahu tuh sering bareng. Tadi kan aku lihat lagi, wah ini bercanda-bercanda. Oh. Ya udahlah, aku nggak sengaja, aku sengaja tuh kick aja gitu. Bukan tidur sama pipa sama ini ya, HP. Afifah lagi outing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bunda Nevi. Naik. Oh, Udah. anjir, ini seru nih di grup nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru di grup. Ayo. Afif Pusat cek grup. Iya kah? Mana? Ayo teman-teman. Ayo Kristen, saudara Kristen naik yuk. Baru makan nih. Belum diskusi aku perasaan sehari nih.
Tuh, udah Pak cukup D. ya, moderator udah pas tuh, nggak bisa ngasih lagi. Aku Akang belum ya, aku Udah paling rajin. Belum. Oh iya udah. Udah Bang. Apa bahasa apa ini? Iya belum ada oten ini Ustadz tadi banyak ini, oten. Ustadz Alif dari tadi bahas Kristen itu sembah teos. Rame banget itu oten naik dari pagi. Tema favorit. Ada nih tapi dia model ngeyel, nggak apa-apa ya daripada nggak ada lainin Ustadz. Selamat siang. Siapa yang turunin? Biarin daripada nggak ada. Siapa yang turunin? Biarin, jangan diturunin dulu, naik lagi. Peri, naik lagi Peri. Saya yang nurunin. Oh. Tapi Pak Mujat kelas kakap ini. Udah deh saya umumkan blacklist orang ini. Masih aja nak ngemis-ngemis. Woi, Peri anjing. Woi, Peri anjing, kau cari komal yang Kristen aja lu naik. Haram lu naik sama orang Muslim. Iya, Ya. kemarin itu dia mengatakan Nabi Muhammad menikahi menantunya sendiri. Saya minta datanya malah kejang-kejang kayak anjing ngejar ekor dia. Udah saya blokir, udah saya blokir itu udah. Ngejar ekornya Nggak bakal sendiri bisa. dia. Nggak bakal bisa masuk room ini lagi. Marah saya kemarin tuh kan. Saya minta silahkan Anda mau mengatakan Nabi Muhammad itu apapun silahkan. Tapi tolong tunjukkan data. Kalau enggak itu fitnah namanya. Gitu loh. Kemarin saya anjing-anjingin juga itu Bang Andi. Ngamuk. Saya minta kemarin suruh Sherlock. Saya ke Manado nggak mau Sherlock ya. Gua cabut gigi satu-satu. Fer. Sekarang kau kan nggak suka Muslim, ngapain lu naik ke Muslim? Kumpul aja sama semua pemakan babi, anjing. Deng, kenapa dia kemarin? Orang udah Udahlah. diblokir mana tahu deh. Nggak usah diulang-ulang lagi Bunda penjelasannya. Udah diblokir sama saya. nggak Udah bakal. dijelasin Pak Desugi alasannya. Oke. Dia itu hanya Oke, menghujat. silakan naik ya, teman Kristen. Ya, sebelum ada diskusi, Bang Kores silakan maju dulu, Ustaz Ali, Bang Kores. Halo. Oke, tunggu bentar balas chat dulu. Tunggu ya, tunggu. Bang Andi. Bang Andi. Iya Pak De. Udah dicoba dicuplik-cuplik. Belum masih nggak berhasil. Apa nggak berhasil? Dicuplik. Karena kalau cuma ngandalin live kurang, cuplik lah. Ya nanti Pak De coba. Semalam lupa. Lupa semalam. Alhamdulillah. Ini saya Ya, kira kalau tempatnya inspirasi. Silakan Bang Kores. Harus jauh ya? Cek. Ya. Ya, Ikhwan, ini mumpung belum ada Tritung, yang di bawah bertanya aja apapun nanti dijawab. Di sini ada asatidz kita, ada Satata, Sasugi, Satalif gitu, Gurunda juga, Bang Handi, Bunda Rahma. Nanya aja supaya ngobrol kita. Oke. Ada Ustadz ya. Apa yang mereka sering angkat ya? Nah, kenapa ini oten-oten ini? Nggak, bentar. Teman-teman bagi yang belum daftar di acara Milad Api di Bandung ya, bersama Gurunda Juma, Ustadz Alif, Ustadz Sugi, Ustadz Handi, Ustadz Gores, Ustadz Jahrama, dan semuanya Bang Ardi, Ustadz Wapi, semuanya ya, silahkan daftar ya, segera, karena udah mepet waktunya dan tiket juga udah mulai terus-terusan ini ya, udah mulai habis nih ya. Silakan kalau ada yang mau daftar hubungi Bang Praistar ya. Ustadz Ali tambahin rasa tengiri.
Oh, kemana dia ya? Aduh, cek kalau lagi gonta-ganti. Layarnya juga digedein dong. Ya, alhamdulillah acara Milad Api, Milad pertama tahun pertama akan diselenggarakan di Teater di Lembang ya. Dari Bandung sana dikit. Nggak di Subang. Insya Allah akan diadakan dengan meriah dan akan diisi juga dengan beberapa kajian dan materi dari panglima-panglima kita karena akan dihadiri oleh panglima kita. Semua di sini rencana insya Allah akan hadir dari Bang Zuma, Pak Desugi, Bunda Rahma, Bang Handi, Ustadz Tata, Polres, Kang Kian Santang, Ustadz Wafi dan semua ya akan hadir di sana. Akan diadakan acara ini dengan meriah. Dan bagi yang ingin turut hadir, kita bersama bersilaturahim ya, saling mengenal. Silahkan datang hadir ke sana. Mengenai pendaftaran hubungi player di atas itu ada kontaknya dan infaknya di situ ada sudah tertulis. Jadi maksudnya yang digedein layar hostnya biar kebaca, jangan aku. Gitu. Ya, acara tanggal 16 di The Pelamboyan Villa The Pelamboyan ya, Sariater, Lembang. Dan bagi yang ingin turut hadir, silahkan hubungi nomor Ahikores, nomornya tertera di atas, ada di player, di screenshot aja. Host digedein aja host. Ya, jadi acaranya itu di The Flamboyan Villa Ciater ya, The Flamboyan Villa Ciater. Lalu tanggal 16 September hari Senin acara dimulai pada asar ikhwan sampai jam 10 gitu. Di sana nanti kalian yang hadir bisa berjumpa langsung tatap muka dengan para striker bangsawan api yang makin kesini makin dibenci oleh para tritung-tritung. Jadi silakan gitu kan, kalau kalian mencintai dan merasa puas dengan apa yang kami lakukan terhadap para penghujat Islam ini, dukung acara ini dengan kehadiran kalian, karena nanti juga akan ada persembahan kasih untuk kalian yang telah menghadiri gitu ikhwan ya. Stay tune. Oh, ini sama yang nanyain Akhi Blender datang nggak? Aku udah lagi kontak-kontakan. Akhi Blender, qadarullah, ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan di tanggal tersebut, jadi beliau tidak bisa datang gitu ya. Nantilah di ulang tahun api yang kedua atau ketiga gitu, baru beliau bisa hadir. Oke, Bang Handi, mungkin ada tambahan atau Ustaz Suki? Gas. 350 udah sama nginep belum? 300 itu baru HTM. Dalam HTM-nya kalian mendapatkan baju api, buku Filistin, dan juga makan, sekali makan dengan makanan yang mewah gitu ya. Dinner lah jatuhnya, dinner gitu, dan juga coffee break. Dan juga foto gratis kalian sama yang kalian suka gitu. Tapi kalau yang akhwat jaga jarak ya, jangan kalian gemes-gemes cubit-cubit ke yang bukan muhrim. Terus apalagi ya? Enggak, Uhti, yang akhwat juga boleh banget. Gitu. Nah, terus untuk ini ketawa. Pada ketawa udah siap-siap kalian cubit-cubit gurunda ya? Nggak boleh itu. Haram. Ya, nah itu jadi kalau sama nginep 700 dia gitu. Karena penginapan itu per orangnya 350K. Kalau mau book satu kamar 1.400.000 gitu, ikhwan. Oke, yuk, ayo. Udah, kalian sekarang tinggal yang mau daftar kontak Kores, itu nomornya ada di flyernya siapa? Hostnya. Gitu aja gitu. Sisanya informasi selengkapnya dibaca di flyer hostnya gitu. Sekarang kalian nanya-nanya aja, nanya-nanya tentang komparasi iman gitu. Gas. Oke, aku izin sebentar ya, turun dulu nanti balik lagi. Ada keperluan. Oke. Iya, maaf ya. Mohon pisan. Maaf para guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, benerin dulu jaringannya. Jaringan. Ustadz turun, kenapa mau ambil pisang? Ya kan? Sepi. Aduh, apa nih lagi nih?
Ya, teman-teman, dibantu tab-tab layar ya, biar komalnya makin kuat ya. Biar komalnya makin kuat, dibantu tab-tab layar. Silakan yang mau bertanya-tanya tentang keislaman, silakan naik ya semuanya. Ayo gas. Buat yang dari kekristenan, silakan naik ya. Kita lanjut diskusi lagi. Bahasan enak naik ke bahasan. Ayo teman-teman yang belum daftar juga silakan secepatnya untuk daftar di acara API ya di Ciater, Subang. Nanti kira-kira Yesus akan nonton nggak, ngintip nggak Bang Kores? Ya, Are, selamat siang Are. Are, kalau nggak ada suara saya turunin ya. Ya, Bang Andi, ada yang mau ditambahkan? Silakan Bang Andi. Ntar dulu, saya baca WA dulu. Kok saya nggak ada yang nge-WA ke saya ya? Harusnya sih ada, tapi nggak ada ya. Tapi nggak apa-apa deh. Tuh ada Ustadz Ali nge-WA. Alhamdulillah akhirnya ada juga yang nge-WA. Tak biar. Kamel. Baik bacaan apa? Pas biasa juta, pas dia biasa juta. Nyata orangnya tadi sebenarnya mati isuk di luhur teh kan. Kumaha nya? Ngopi geus 3 kali urang. Bener demi Allah, ngopi 3 kali. Dahar geus. Sarapan geus. Nah, gitunya Kamel. Intinya orang teningali tadi ge bener. Nah, kan eta hiji orang can bayar hutang poho aing kena hutang sok poho ae lah. Ya, ngomong londe sia. malah dia. Gak tahu itu ngomong apa tuh. Saya masuk ngomongnya aja, saya mah nggak tahu dia ngomong apa itu. Dasar kepo sih ya. Tuh ini ada senawan tuh. Ampun Gusti. Nggak tahu itu si Kamel ngomong apa. Saya mah nembalan, pokoknya mah. Yang penting nembalan. Ya. Ayo, Kristen, oten-oten, silakan naik. Kasar. Ya Allah, ya Karim. Aduh, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Aduh, hatur nuhun sadayananya. Jazakallah. Harusnya sih ada gift ini ya, ada gift rokok ya, biar kopi sama rokok gitu kan, dilemparnya, ngopi sambil ngerokok kan. Bunda sayang, selamat sore. Assalamualaikum. Siapa tahu boleh mau mendaftar. Bunda, merah di jaringannya. Bun. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum.
Maaf, pencet Bunda Rahma. Ya. Pencet. Aduh. Jadi teman-teman yang 700 lebih nih, silahkan mendaftar ya. Besar itu host gambarnya, biar mereka screenshot. Dan insya Allah kan ada yang lagi nabung uang, nabung kan nanti akhirnya mendaftar. Oh sudah ya, mantap Bang Agung. Jangan lupa bawa oleh-oleh ya, dekat-dekat sana ya, bawa oleh-oleh. Itu di sana dingin kan. Kalau dingin itu bawaannya kita mau makan terus, bawa ya. Dodol Garut, apalah makanan khas Jakarta, Surabaya, juga Surabaya, Jakarta, Bandung. Kenapa Bunda Rahma adu-aduhan? Ya aduh, kan kita sapa turun. Amin, terima kasih. Iris. Oten boleh daftar nggak? Boleh. Boleh daftar kalau ada Oten ya. Tapi semua tuh harus ada, kalau mendaftar harus ada identitas ya. Biar didata. Oten itu orang Kristen, singkatan. Bun mau tanya, ya tanya silakan. Jengkol. Kalau jengkol itu ya doyan lah kalau udah mateng. Tapi ngolahnya itu kan nggak pandai kita ngolahnya. Boleh lah. Bentar, Ustaz Sugi. Ustaz, monitor nggak Ustaz Sugi? Ya, halo. Ya, Ustaz Sugi, jam berapa datangnya Ustaz Sugi? Paling sekitar jam 4.20 kayaknya yang ada itu. Oh, aman. Ya, nanti tinggal teleponan aja ya. Oke, siap. Masih lama ini, masih setengah bulan, Bun. Iya, tapi jamnya Nggak terasa itu yang lagi, penting. Pak Ustadz, nggak terasa lagi tuh. Nggak, Sumpah. Ustaz Sugi Ini kan seminggu nih. Tanggal 15 kan ya? Cepet. 14 kan ya? 14. Ya udah, barengan berarti sama Bunda Rahma tuh satu mobil. Siapa apa cuma aku yang ngerasakan. Waktu itu cepat kali berlalu loh. Ini udah minggu besok. Kayak balap itu kayak aduh, dulu kan lama itu terasa seminggu. Ini kayaknya coba minggu lagi nih besok. Jadi taruhlah tinggal 10 hari tuh. Udah ini. Jadi udah masukin ke koper lah persiapan mau dibawa. Galatia 3:13 yaitu terkutuk Tuhannya Kristen PAP. Galatia 3:13 tuh ya itulah tulisan-tulisan si Paulus penyesat. Iya, oteng orang Kristen. Yang Kristen silakan nak ya, mumpung ada guru-guru kita, ustadz kita di atas. Oh ini ada Pak Agung nih, belum mau bawa jengkol. Jengkol itu belum pernah merasakan. Assalamualaikum. Gimana? Suaranya kecil ya. Suaranya kecil Bang Agung. Assalamualaikum. Aki Kian Santang, Bunda Rahma, Gurunda, Ustadz Tata, Bang Handi, Ustadz Sugi, Aki Kores. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Ahmad. Ya nih.